Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, sambil kita tunggu Bang Juma, jangan lupa di tap-tap, di share-share, minimal 40k tap-tapnya, dan juga love ya. Sadli siap Bang. Pantun dulu Sadli. Bentar Bang. Jam berapa Bang Juma live? Ini udah mau live. Di tap-tap dulu. Minimal 40k. Bang, si gendut sebut-sebut nama Bang Zuma terus tuh. Siapa? Siapa si gendut? Titip pertanyaan dong Bang, buat Gurunda. Jelasin Yeremia 9 nomor 25. Siap, nanti coba aku tanya. Assalamualaikum Bang Sadli. Waalaikumsalam. Sama nama kita Bang, ada Sadlinya juga. Masa Bang? Emang namanya siapa Bang? Oh si itu. Baru mulai ya? Iya baru mulai, makanya di tap-tap dulu Bang. Minimal 40k baru dinaikkan Bang Juma. Assalamualaikum Sadi. Waalaikumsalam Bang Nandar. Salam dari Malaysia. Waalaikumsalam Malaysia. Tadi siang ada yang live sahabat Bang Zuma. Oh ya. Oh itu akun palsu itu. Ada akun palsu sahabat Bang Zuma yang pegang Oten. Diblokir aja ya teman-teman. Diblokir atau di unfollow. Kalau bisa langsung diblokir aja. Mau nanya itu Bang Zuma nunjuk siapa Bang? Nunjuk Oten. Oten yang nggak punya akal. Nah, yang nggak punya akal mau mempunyai akal silakan naik. Boleh tahu usia Bang Zuma Bang? Usia Bang Zuma 22 tahun. Kalau salah. Nyanyi Sadli. Woi, Kak Sarah bisa aja. Gimana Kak Sarah udah balik dari umroh? Gimana kabarnya Kak? Kapan ke Jakarta? Insya Allah bulan depan. Karena kemarin acaranya ditunda. Jadi nggak jadi bulan ini. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Katanya bulan Agustus ya Kak, nggak jadi. Bulan 9 jadinya, insya Allah. Jadi insya Allah juga. Sadly dari kirim yang tadi apa tuh? Oh September, iya Kak bener. Ke Surabaya kapan Bang? Insya Allah nanti juga sekalian keliling Jawa. Debat offline Agustus jadi nggak jadi. Jadinya di bulan 9. Insya Allah di bulan 9 jadinya debat offline-nya. Kalau nggak salah di tanggal 16 kayak gitu. Acaranya di Bandung. Bang Zuma asli orang mana Bang? Asli orang Makassar. Di mana? Iya di Bandung Kak Sarah acaranya. Tapi ke Jakarta dulu, dari Jakarta kita ke Bandung. Bang Sadi sehat, alhamdulillah sehat. Guys, sampai kita tunggu Bang Juma ya. Jangan lupa di tap-tap minimal 40k.
Oh pesanan yang oh ini Bang Fajri orang BPS. Astaga tetanggaku ternyata. Iya bang sudah dikirim tapi tadi saya kirimnya melalui JNT. Terus katanya nanti pegawai JNT pulang dari JNT dia singgah antar ke tempat Bang Fajri. Tanggal berapa acaranya? Tanggal insya Allah ya, setahu saya kemarin kalau nggak salah tanggal 16. Saya nunggu Bang Zuma nih ya di tap-tap dulu minimal 40k. Nanti kita naikkan Bang Zuma. Salam dari Makassar Dayak bang. Wah tetangga aku juga ini. Ini Bang Sadli ya. Iya saya. Bang Zuma anak pelaut ya Bang Sadli. Bang Zuma anak dari ibu dan bapaknya. Mikana suruh sini bang, nggak mau dia. Karena dia rungkat terus kalau di sini. Assalamualaikum, salam dari Sumsel, Sumatera Selatan. Komal sama Bang Zuma tadi siang live bang. Oh iya itu akun palsu, nggak usah digubris, diblokir aja akunnya. Jangan sampai kalian follow, itu aja sih. Bang Sali kemana aja baru nongol lah. Bukannya tiap malam kita live. Oke, sudah 40k. Baiklah, saya info dulu ke Bang Zuma ya. Request apa? Ya. Kenapa? Oh sabar guys. Jalan-jalan ke Pulau Patmos, bikin cerpen naga bertengkar. Ayo dong, oten-oten jongos berdiskusi. Tuh pakai nalar. Nah, boleh juga nih. Bener yang dibilang Bang Alum nih. Ayo oten-oten. Kalau diskusi pakai nalar. Lumayan 5 menit. Iya. boleh bang. Udah 45k. Oke sabar guys. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat Islam dan iman kepada kita semua sahabat-sahabat sekalian, sehingga kita kemudian mampu membedakan antara hak dan yang batil. Kita umat Islam ini, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, umat Islam dalam hal ini meninjau dari aspek dialog, diskusi atau debat atau apapun itu namanya, perang logika, perang pemikiran. Tentu kita berperang di jalan Allah.
Sedangkan orang-orang kafir, mereka berperang di jalan Tagut. Maka perintah Allah kemudian, faqatilu awliya asyaitan, perangilah kawan-kawan syaitan itu. Inna kaida syaitan kana da'ifan, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat kemudian itu adalah orang-orang kafir. Mereka yang membuat kemudian bisikan-bisikan setan itu menjadi kuat. Padahal bisikan sejatinya hanyalah sesuatu yang sifatnya tipuan belaka. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu memberi janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Seibarat anak kecil ketika kita menjanjikan sesuatu dengan kita beri syarat. Aku, ayah, abah akan membelikan ini. Yang penting anaknya abah itu belajar mati-matian. Nah, anak ini pasti kemudian akan berjuang. Meskipun pada dasarnya orang tuanya itu tidak memiliki kemampuan untuk membeli mobil misalnya. Anaknya abah kalau misalnya dapat ranking kita beli mobil, akan beli mobil. Padahal kemampuannya ya enggak mungkin. Kalau secara fakta enggak mungkin. Secara ekonomi enggak mungkin. Anak ini mempertahankan kemudian ketika diajak bermain sama temannya, anak ini akan meninggalkan dunia anak-anaknya dan akan selalu belajar. Ini dampak positif, ini hal positif. Yang kayak gini aja itu nggak bagus. Apatah lagi janji-janji setan, angan-angan kosong yang Tuhan berikan, yang iblis berikan kepada mereka. Maka kewajiban kita sebagai umat muslim di sini, para apologet, adalah menjalankan perintah Allah, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah kawan-kawan setan itu, saudara-saudara setan itu. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah, kata Allah. Senantiasa juga para sahabat kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersalawat kepada beliau, mengingat jasa-jasa beliau. Berkat beliaulah kemudian dunia yang tadinya gelap menjadi terang benderang. Orang yang tadinya tidak mengerti, tidak paham, tidak mengetahui, begitu mengenal Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika manusia itu memiliki tahu adab, tahu akhlak, tahu tata krama dan seterusnya. Ya, saya kira begitu sebagai pengantar. Teman-teman sekalian, ini ada Dinda Yonatan Nandar. Mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya cari-cari lab. Saya mau lab sendiri, lagi putur ini, lagi malas ini. Makanya saya nimba ilmu dulu aja deh. Nimba ilmu lagi. Ya, serius Gurunda, bener. Saya banyak belajar dari antum. Saya belajar dari antum. Alef, Bet, Gmail, Dalet, He, Wow, Zayin, Kep, teman-teman. Ted, Biasa nih Gurunda. Yon, Kaf, Lamet, Mem, Nun, kemudian Samek, Ayin, Pi, Thad, Qaf, Res, Sin, Tau. Yang sering berputar-putar itu antara Saya huruf. malah nggak hafal Gurunda. Saya kalau disuruh misalnya coba ini jangankan yang ini ya, yang Arab aja, saya kalau disuruh alif ba ta sa gitu, kalau disuruh ngurut gitu ya nggak hafal. Ibrani juga nggak hafal saya, sumpah. Iya, iya. Sudah lupa. Yang sering membuat kita
linglung itu kita yang membuat saya maksudnya itu adalah huruf res dan dalet, kemudian bet, kaf, he, khet dan tau, ayin dan sad. Karena hurufnya sama kan? Ya mirip-mirip. Iya mirip. Apalagi sekarang saya lagi belajar bahasa Suryani. Jadi kalau dalam bahasa Suryani itu huruf yang seperti huruf zal itu dibacanya ro. Oh gitu. Tapi hurufnya sama, Dek. Hurufnya sama, beda. Kalau hurufnya beda, cuma pengucapan hampir sama. Kalau bahasa Arab alif, kalau dalam bahasa Suryani olap, kalau dalam bahasa Ibrani alef. Nanti bisa bahasa semut juga dong. Oh, itu saya bisa itu. Wah makoli, asak kode-kode. Ya Allah. Pendusta itu. Kayak Paulus itu. Bahasa Suryani kayak gitu mana ada. Alhamdulillah baru sebulan berjalan Gurunda belajar bahasa Suryani saya. Masya Ternyata Allah. gampang. Sama Gampang. seperti Quran, nah, bacanya gampang. Cuma kita kadang tukar-tukar gitu dengan bahasa Arab. Iya. Ini saya rencana mempermantap lagi, memperdalam sampai betul-betul mahir baca Ibrani. Habis itu bahasa Yunani. Setelah Yunani Ibrani sudah bisa, baru saya belajar bahasa setan. Dan belajar bahasa semut. Kalau saya bahasa setan yang mau saya pelajari. Karena 24 jam tiap hari ada saja setan kita hadapi kan. Maka kita harus pelajari bahasanya. Bahasa apa itu? Bahasa omong kosong. Maria melahirkan apa? Tuhan dan manusia. Ah tuh. Bahasa setan itu, bahasa setan. Allahu Akbar, Masya Allah. Bunda, mohon maaf, saya salah kok Bunda. Tadi saya hampir tertipu juga tuh. Ada Bunda Rahma, ada Gurunda Juma, ada Hendy Selebe. Saya kira asli deh. Saya aja loh. Ternyata, waduh, malah nyetel lagu-lagu. Ini kok ini. Waduh, ternyata banyak yang nyamar. Masya Allah, Subhanallah, banyak yang nyamar. Orang-orang ini orang-orang diusir dari mertua karena anaknya sudah pada kuliah, masih di mertua numpang makan. Stres, cari duit, minta duit sama mertua, itu pun diambil dari laci. Beli kota, makin main TikTok. Itulah mereka. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum Ustadz Yonatan Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Aki Sadli. Wih, Gurunda Ardi. Ini Pak dosen ini sejak Waalaikumsalam. panggil Ustadz nih, gak cocok nih ah. Jangan ngada-ngada nih. Ustadz. Ngarang aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Dapat donat. Thank you, barakallahu fikum. Allahu Akbar, Masya Allah. Ardiansa, mohon maaf ya, semalam aku ketiduran itu. Mohon maaf ya. Ya, semalam banyak sekali oten yang naik Gurunda ketika bahas ini nih, Yesus tidak disalib gitu kan. Banyak sekali yang naik di tempatnya Ustadz Nandar. Wih, keren. Ustadz, kenapa abang aja udah cukup? AA, kalau misalnya nggak mau abang AA, kalau nggak mau AA Cak Ya Nandar. udah, Nggak apa-apa. Abah Nandar. Paman. Paman ya. Paman. Kalau Ustadz Wapi panggil saya Gus Yonat. Wih, mantap tuh panggil Gus tuh. Ini Bang Suma, Bang Neplos tuh murtad ya? Enggak. Masa murtad? Enggak lah. Beliau lagi sibuk menyelesaikan pendidikan S2, Alhamdulillah. Ini semester terakhir. Alhamdulillah, selamat ya Aki Sadli atas S2-nya, Masya Allah. Dinda Mata Ali, apain dia tuh? Marah dia di bawah. Wih, dikasih juga. Thank you, Ustadz Ali. Marah dia di bawah. Allahu Akbar, Masya Allah.
Betul, Dinda Neplos itu orang cerdas, orang pintar. Hati-hati aja, nanti kalian di blender kalau dia bangkit dari kubur. Silakan kalau ada onyeng dibawa. Belum ada onyeng. Yuk teman-teman Oten. Saya- Teman-teman Oten, silakan. Kalau mancing oten itu kita harus ceramah dulu. Saya waktu kemarin tuh ya saya coba nih. Kalau ayo Ten naik, nggak ada yang naik. Tapi kalau kita awal ini baru mereka kepanasan naik. Kalau waktu saya itu sudah capek kemarin, akhirnya Bang Ardiasa gantian capek saya. Gantian. Gitu ya. Ada Semalam saya bahas gini Gurunda. Kan Yesus kan tidak disalib gitu kan. Terus aku bahas gini nih. Ada nggak data yang valid Yesus disalib? Mereka bawa Bible tuh. Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Oh, berarti ini data valid ya? Iyalah. Nah, siapa validatornya? Wah, panas itu. Pertanyaan simple gitu Gurunda. Siapa validatornya? Waduh, yang bawa banyak sekali minta naik Gurunda sampai Ustadz Yonatan Andar ketiduran. Iya. lagi nih kalau Ustadz Mata Ali baru nih Ustadz. Aduh. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali, Syekh, Masya Allah. Ah, kalau ini cocok Syekh ini. Syekh berotot. Masya Ada nggak Allah. yang bisa, Dinda? Bisa nggak menjelaskan ke saya nih? Yang di Wahyu 11 itu. Tolonglah. Saya masih bingung ini saya. Benar sih ini ajaran bintang timur, tapi paling tidak ada gitu loh yang bisa dipetik dari informasi wartawan yang ada di Wahyu ini. Wahyu 11. Bantu dong. Dinda Yonatan. Yonatan, Ustadz. Saya lagi Lagi di luar. cari angin di luar ini, angin sepoi-sepoi ini. Lagi flu juga ya? Iya. Lagi agak flu, makanya saya nggak live, takutnya ngocoy pas lagi live. Oh gitu. Mbak Ardiansa, bantu dong, Guru Najuma. Iya dong, Boleh. bantu dong. Boleh Gurunda? Apa yang mau Ya, dibuka? silakan dek, dijelaskan. Saya minta dijelaskan. Waduh. Wahyu 11 Gurunda. Iya, Wahyu 11. Ayat nomor berapa Gurunda? Coba aja dari nomor 1 dulu sampai nomor 14. Dibaca aja dulu Wahyu supaya kita mancing monyet naik ya. Bintang timur di langit yang Di langit biru. yang biru. Assalamualaikum, Bang Handi. Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Bang Handi suruh saya pergi lihat itu yang lagi jualan ikan. Periksa Iya, kesehatan bareng. ikannya. Iya, cek kesehatan itu, tanggal, akta kelahirannya, akta kematiannya. Itu di mana kah itu kah? Aku mau penasaran, saya mau ke sana deh. Di mana itu? Itu yang bikin ketawa saya itu satu malam. Saya nggak bisa tidur itu kalau nonton sendiri. Kurang. Dia tanya berapa umurnya itu ikanmu. Kurang ajar. Belum dewasa ini, belum pantas dijual ini. Ini penganiayaan ini di bawah umur, kena undang-undang kata dia. Kurang ajar. Ayat Dinda Ardiansa. Iya, iya. Lanjut. Wahyu berapa tadi Gurunda? 14. Wahyu 11, Wahyu 11. Wahyu 11. Iya, Wahyu 11. Poinnya itu sebenarnya jelas di sana, Dek. Ada penyaliban terhadap Tuhan juga di sana. Tuhannya entah Tuhannya siapa tapi gitu loh. Sebentar, saya belum baca Gurunda. Izin baca dulu. Ya, dibaca dulu emang. Dikerasin suaranya. Kayak Oten. Yang kayak Oten, Bang Nah, ini Ardiansa. baru ini ada dokter yang diperintah sama Sapam kan gitu ya. Siap Gurunda. Iya. Siap. Dokter diperintah sama Sapam, gila nggak tuh? Jangan kayak Oten, belum dibaca langsung menjawab. Siap Gurunda. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan
mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan namanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Orang itu harus mati secara itu. Kok itu sih? Perasaan bukan itu bunyinya deh. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Itu yang Wahyu ke-8, 11 nomor 8. Benar nggak? Iya, belum Belum sampai itu. situ. Ini masih nomor 6. Nomor 6. Masih nomor 6. Saya kira deh. Siap. Sorry. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Gimana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 70.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta, mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Selesai. Itu apa itu maksudnya dia? Yang mana guna? Sangkakala yang ketujuh nyanyian puji-pujian ini yang dari maksudnya kejadian di Wahyu 1 ini, Wahyu 11 ini. ya. Dari data nomor 1 sampai data nomor 7 tadi. Di data nomor 7, Ya. dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka,
maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Iya, betul. Ini sudah tergenapi kan? Betul, Gurunda. Ada Apabila- binatang yang muncul dari jurang. Ya. Kemudian nomor 8, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Yesus juga disalibkan kan? Iya, betul. Nomor 9, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari, dan orang itu tidak diperbolehkan mayat mereka dikuburkan. 3 hari bangkit. Iya, Iya kan? betul. Nomor 10, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Iya, Nabi disalib sebagai penebus semua manusia. Kan betul kan? betul. Mereka yang diam di atas bumi bergembira dan berpesta, saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan Siksaan. bagi semua orang yang diam di atas bumi. Artinya semua orang ditebus oleh 2 orang nabi tadi. Siapa dia? Nah, di nomor 11, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Elohim atau dari Theos ke dalam mereka atau dari dewa, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. 3 hari kemudian hidup kembali berarti. Dan orang itu mendengar suatu suara yang menyaring dari surga, berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit berselubung awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Nabi yang tadi kemudian terangkat ke surga. Ke surga. Nah, nomor 13-nya coba. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati itu kena gempa di bumi, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan dewa yang di surga. Ini persis kejadian Yesus ini. Iya. Ini Kok gimana? 2 orang nabi tadi, Gurunda? 2 nabi ya? Waalaikumsalam warahmatullah. Ini siapa ini? 2 Ya? nabi siapa, Gurunda ya? Nah, itu dia makanya. Mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Artinya 2 orang nabi ini sebagai penebus Iya, betul. dan juga disalib di Mesir Iya. ini salibnya. Betul. Siapa itu? Dan dikatakan situ sebagai pagan ini. Tuhan mereka disalibkan, katanya kan. Coba nomor 8 itu ya. Betul, Gurunda. Ini gimana ini teman-teman? Atis Ternyata- bukan sih? Kok atis? Siapa? Mesir, Yahweh. Mesir. Yahweh. Gimana dong? Nih. Mana ini? Di situ juga ini loh, Dek. Kurios juga loh di situ. Iya, betul, Gurunda. Ya kan? Ceritanya kok sama ya? Sama. Hah. Tapi kejadiannya di Mesir. Hello kak Jai Makutana ye Wang Suma. Iya, maka ki. Hello kak Jai Makutana ye. Iya, maka Saya kan punya teman orang Bugis. OL, orang Tator. iya. Kebetulan saya Islam. Saya pernah bincang-bincang, katanya ada ayat yang mengenai apa ya, yang tidak pernah dibuka. Setiap pendeta khotbah itu tidak pernah dibuka masalah ceritanya Yesus sama keledai, seekor keledai. Mungkin Bang Suma tahu mungkin. Oh, itu anunya Ahisugi gitu. Dia mencuri keledainya orang. Pada saat habis mencuri itu dia Tidak pakai dikembalikan. keledainya. Coba Tidak dikembalikan. Enggak.
ada kelanjutan ceritanya itu, cuma agak pornografi. Oh, itu masih di Tapi terjemahan ini tidak lama pernah. itu. Nah, Edisi tapi lama. tidak pernah disampaikan ke umat Oten ini sama pendetanya. Nah, biar mungkin Oten-Oten ini tahu, mungkin bisa diangkat itu, diceritakan itu Bang Suma. Ya sekedar Iya, itu iya. aja Bang Suma. Makasih saudaraku. Iya. Hati-hati Ki di jalan. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya menarik sih itu ya. Jadi katanya yang jadi korban penyaliban itu orang suci, tapi pernah mengambil keledainya orang. Itu temanya Ahisugi itu, guru kita itu. Nah, kembali kita kepada poin yang tadi. Ternyata sudah pernah terjadi, ada penebusan dosa lebih dulu terjadi di Sodom dan Mesir. Gimana ini? Ada nggak Kristen yang bisa menjawab ini? Waduh Ten, gimana Tuhanmu kok ceritanya jiplak dari Mesir gini Ten? Cerita Mesir ini, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Wah, iya juga. Ini gimana Ten? Nah, bagaimana dong? Ngeri ini. Apalagi di situ dikatakan sebagai penebus di data nomor 10. Dan mereka yang diam di atas bumi. Di atas bumi loh, berarti semua manusia kan? Bergembira dan bersukacita atas mereka itu. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi siksaan yang seharusnya diberikan kepada semua orang yang ada di atas bumi dilimpahkan kepada dua nabi tersebut. Mati bija. Ayo dong. Ternyata ada lebih dulu di Mesir, di Sodom yang disalib untuk nebus dosa. Nah, mati bija. Bagaimana ini Bang Andi? Karena jelas dikatakan di nomor 11, 3,5 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, sama hitungannya ini. Masuklah roh kehidupan dari Theos ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit. Hari ketiga bangkit di Dardiansa. Gimana ini? Ya pas lah Gurunda. di Mesir itu kan banyak juga dewa-dewa yang bangkit Gurunda. Horus itu kan juga gitu. Horus. Mati Mia. Horus juga punya 12 murid Gurunda. Ya. 3 hari kemudian masuklah roh kehidupan, sehingga mereka bangkit dari kematian. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Sama ini. Muridnya melihat, mengira hantu, sehingga mereka ketakutan. Gimana dong? Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga, berkata kepada mereka, naiklah kemari. Terangkat dia ke langit ini. Naik ke langit dia. Ini gimana ini? Mati, kemudian menanggung dosa, hari ketiga bangkit, lalu naik ke langit, terjadi gempa bumi, ya kan? Kalau di kejadian Yesus, gempa bumi terjadi, banyak orang-orang kudus berjalan dari kubur keluar. Awe kesina. Bagaimana ini teman-teman? Ada yang bisa memberikan jawaban siapa Tuhan yang lebih dulu disalib? Tuhannya orang yang ada di Sodom Mesir, atau Tuhannya orang yang ada di Romawi? Nah ini penting.
Nama Tuhan yang disalib dan bangkit pada hari ketiga di Sodom itu siapa? Nih, mati meja. Ternyata Yesus ini ketinggalan. Atau jangan-jangan cerita Yesus ini hanya ikut-ikut dari sini nih, ceritanya siapa? Orang yang ada di Pulau Patmos yang didatangi Lucifer ini, bintang timur. Mati meja, mantrase. Gimana ini? Ngeri ini. Ternyata gugur. Yesus yang mati nebus dosa gugur. Ada lebih dulu yang mati sebelum Yesus. Jadi teman-teman, ini yang harus dijawab oleh saudara Kristen. Ini siapa? Yang disalibkan di Mesir, yang bangkit pada hari ketiga untuk nebus dosa. Ayo. Jadi banyak dewa di sana juga. Ini kan ceritanya di Sodom ini. Secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Mati meja. Balas ya anak. Jadi cerita-cerita yang ada kemudian tentang penyaliban, ya bisa jadi itu disadur dari wahyu ini, kejadian yang ada di Sodom. Coba kita sapa dulu Bang ya. Ada Ribi Chandra. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim Bang. Bang Ribi Chandra. Halo. Oke, kita sapa dulu. User. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim Bang User. Halo. Silakan dibuka mic ya. Halo. Enggak ada juga. Oke. Lanjut Bang Juma. Ya, jadi di Wahyu 11 ini, teman-teman, saya simpulkan ya. Di Wahyu 11 ini ada nabi 2 orang yang disalibkan, bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kemudian dia terangkat ke surga. Jadi keadaan yang diimani oleh saudara Kristen ternyata lebih dulu sudah pernah terjadi di Mesir dan Sodom. Nah, ini yang kita ingin tahu, siapa 2 nabi yang mati untuk menebus dosa manusia yang bangkit pada hari ketiga. Silakan kalau ada yang Kristen mau menjelaskan ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Bang. Halo, kita sapa dulu. Ada Holik Jaya, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Holik, silakan dibuka mic-nya Bang. Halo. Dengan siapa di mana? Passwordnya. Butuh akal. Oke, next kalau nggak ada. Kita sapa Bang Maidi, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Salam. Muslim ya Bang? Iya Bang. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Nggak ada ya? Baik Bang, terima kasih. Selamat malam. Ngerinya. Ayusma 47. Jangan lupa mandi. Udah 4 hari nggak mandi. Mandi dulu. Silakan teman-teman yang memahami Bible dengan baik, silakan naik, kita berdiskusi. Kita kemudian mencari tahu
Siapa dua nabi yang menebus dosa yang bangkit pada hari ketiga, yang kejadiannya di Mesir dan Sodom? Siapakah nabi tersebut? Tanya Budi. Ya, halo. Ya, Ya. salam. Ya, silakan. Ini yang tertulis di atas Yesus tidak disalib. Ya, Ada di mana dalilnya, Bang? di Galatia 3:13. Bisa dibacakan, Bang? Di Galatia. Ya, Galatia 3:13. Bisa dibacakan, Bang? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Seperti itu, Bang. Tapi kan bukan yang kayak gitu, Bang. Yesus tidak disalib. Iya, itu di situ dikatakan kok Kristus. Kan Kristus itu banyak, Bung. Bukan cuma Yesus yang Kristus. Kores juga Kristus, Harun juga Kristus. Kan gitu. Salomo Yesus juga, itu Kristus. Saul juga Kristus. Dalilnya, Bang. Saul Kristus. Kristus itu artinya apa? Mesias Ya, itu, kan? Bang. Nah, sedangkan Mesias itu kan bukan cuma Yesus, banyak Mesias. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu bukan cuma Yesus. Tapi ketika kitabnya orang Yahudi diterjemahkan kemudian masuk ke Indonesia, kata Kristus, kata Mesias itu dihilangkan semua. Dan hanya Mesias Yesus yang tetap dipertahankan oleh penerjemah. Ya, karena itu cuma satu-satunya Kristus, Bang. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bukan. Banyak yang bergelar Kristus dalam bahasa Yunani. Contoh, kalau kita lihat Kristus itu kan padanan katanya, kalau dalam bahasa Ibrani itu kan Mesias atau orang yang diurapi. Sedangkan orang yang diurapi itu banyak di dalam pengajaran orang Yahudi. Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, ada lagi Salomo Kristus, ada lagi Elisa Kristus. Tetapi ketika diterjemahkan kata nama-nama ini yang harusnya kemudian diartikan disebut Kristus, itu dituliskan diurapi. Padahal Kristus itu artinya orang yang diurapi. Seperti itu, Bang. Jadi bukan hanya Yesus, Kristus Mesias telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, ya, karena kita. Oke, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Nah, sekarang permasalahannya, apa yang menyebabkan kemudian orang itu disalib? Itu penting. Apakah penyaliban terhadap Yesus ini adalah keinginan Tuhan atau keinginan iblis? Kalau dikatakan bahwa penyaliban itu adalah perintah Tuhan, maka sejatinya kenapa perintah Tuhan itu diselimuti dengan iblis? Yudas dirasuki iblis, imam kepala dirasuki iblis, mahkamah agama dirasuki iblis, orang Farisi dirasuki iblis. Sehingga justru Pilatus aja yang tidak dirasuki iblis. Pilatus yang membela Yesus. Apa kesalahan orang ini? Aku tidak menemukan kesalahannya. Kenapa dia harus digantung? Gitu loh. Kenapa dia harus digantung? Dia tidak punya kesalahan. Nah, sedangkan yang tertulis tentang penyaliban itu wajib hukumnya orang yang memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus memiliki dosa apa yang sepadan dengan hukuman mati? Gak ada. Berarti yang disalib ini Tunggu dulu, Bang.
Tadi bang, abang bilang kenapa Yesus disalib? Kan Yesus mengaku sebagai Yesus juru selamat, makanya dia disalib bang. Loh, tidak ada alasan itu. Karena dia mengaku sebagai juru selamat, kemudian dia disalib. Tidak ada itu, tidak ada. Yesus Di mana itu, dalilnya bang? Di mana dalilnya yang tidak ada bang? Saya mau tanya. Yesus itu disalib, ya. Yesus itu ingin digantung karena orang-orang Yahudi takut. Yesus makin banyak pengikutnya, dan kalau itu terjadi, maka Bang, orang ada Roma. dalilnya bang, Yesus, makanya Yesus disalib karena dia mengaku sebagai Tuhan bang. Oh enggak, itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu. Kok kesaksian palsunya Iya. ternyata dalam kitab? Itu kesaksian palsu. Karena Yesus sudah membantah itu di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Jadi itu Kira kesaksian abang cerdas dalam Alkitab, makanya baca baik bang. Saya kira abang sudah cerdas dalam baca Alkitab. Iya, justru itu saya katakan kepada saudara bahwasanya Yesus klarifikasi terhadap tuduhan itu. Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Ketika Yesus dituduh, Yesus menjawab, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Kan jelas itu. Jadi aku mengaku sebagai Allah karena aku sebagai penyampai firman. Jadi tidak ada alasan itu. Toh mereka orang-orang Yahudi juga mengaku sebagai anak-anak Elohim. Yesus juga mengaku sebagai anak Elohim. Itu justru tertara dalam Alkitab bang. Yesus ditangkap karena dia mengaku sebagai Tuhan. Makanya orang Yahudi menangkap Yesus untuk disalibkan. Dan itu Yesus disalibkan karena untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Bukan, itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu. Markus 14 nomor 1. Anda baca. Anda baca Markus 14 nomor 1. Anda baca Matius 26, 24 nomor 26, 26 nomor 24. Matius 26 nomor 59. Mereka semua melakukan kesaksian-kesaksian palsu supaya Yesus itu bisa dibunuh. Apa alasannya kemudian Yesus dibunuh? Supaya orang Roma tidak datang merampas tempat suci mereka dan bangsa di mereka. Gitu bang. Abang baca sampai selesai itu ya ayat-ayatnya. Abang sudah baca sampai selesai Oh di situ. baca. Abang sudah Coba baca semua ya. ya, coba Anda baca kemudian. Coba baca bang. Coba baca semua. Baca bang sampai di bawah bang. Oke, saya baca ya. Di dalam Yohanes 11 kita lihat ya. Nah, jadi kita itu tidak muluk-muluk. Kita baca. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus dan percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Untuk bangsa itu. Bernubuat untuk Yesus pada tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Tuhan yang bercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 4. Kita baca ya. Supaya Anda itu jangan menyangka kemudian saya itu menipu. Ya, kita lihat. Matius 26 nomor 4. Ada yang bisa baca? Teman-teman? Silahkan. Berapa Gurunda? Matius 26 nomor 4.
Atau saya baca aja. Matius 20. Iya. Iya, iya. Dan mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu daya muslihat dan untuk membunuh Yesus. Mereka kemudian berunding, rapat. Suatu rencana, merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu daya muslihat dan untuk membunuh dia. Kemudian Matius 26 nomor 59. Terus bang, tadi bang, yang tadi terus ke bawah bang. Sabar. Terus dulu bang, yang di bawah. Sabar. Bang. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Tadi bang, yang tadi itu teruskan. Tiraswa KBK, syukran. Sabar dulu, nanti Anda tanggapi. Kemudian kita lihat Markus 14. Tadi, bang, yang di bawah. Iya, sabar. Anda nanti yang baca. Bang, baru bisa ambil ke ayat lain begitu. Markus 14 nomor 1. Di bawah bisa paham. Ya, nanti Anda yang jelaskan. Enggak, teruskan aja dulu. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi semua upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, membuat kesaksian palsu, membuat tipu muslihat, menjerat Yesus dengan saksi-saksi yang palsu dan seterusnya, supaya Yesus ini bisa dibunuh. Karena kalau Yesus tidak dibunuh, orang Roma akan datang merampas bangsa mereka. Yang tidak ada hubungannya dengan Kristen. Penyaliban terhadap Yesus tadi, itu bang, tidak ada. Yang abang baca tadi enggak teruskan sampai di bawah kok. Oke, saya baca. Matius 26 nomor berapa yang Anda mau? Kubacakan. Yang saya tadi bacakan. Itu, yang mulai dari tadi sampai di bawah Oke, saya bacakan. Sabar. Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap bisa Yesus. Bang. Minta tolong bang. Banyak sekali maumu kawanku. Banyak sekali maumu, itu cara ngeles itu. Enggak, mereka bang, merundingkan bang. Itu cara ngeles itu. Supaya orang-orang bisa lihat. Orang-orang Muslim ini tema sudah bertahun mereka sudah hafal di luar jempol kaki. Astaga, bang. Dan mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Tidak ada hubungannya. Mau saudara lari kemanapun, penyaliban terhadap Yesus itu karena kebohongan, tipu muslihat dan seterusnya. Itu kan menurut abang. Itu menurut dalil. Menurut abang. Menurut dalil. Dalilnya kan nggak sampai ke bawah, nggak coba tampilkan. Kalau mau bang, sampai ke bawah, maksudnya kemana? Ke bawah mana? Mau ke bawah mana? Ke lantai. Ayat Alkitab supaya. Oh, tidak bisa. Gitu. Tidak bisa. Endingnya mau tahu endingnya di mana? Endingnya di mana? Mau tahu endingnya di mana? Karena mau tahu endingnya di mana? Semua. Saudaraku, mau tahu endingnya di mana? Baca Matius 27 nomor 18. Kalau Anda tidak bisa baca, saya yang baca. Ini endingnya. Semua apa yang dilakukan kemudian oleh orang Yahudi. Dengarkan. Dia mengetahui siapa dia di sini. Gubernur Pilatus. Ya, mengatakan apa? Gubernur Pilatus mengetahui bahwa mereka semua orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk digantung di pohon karena dengki. Mulai sampai baca semua bang supaya mengerti. Kenapa baca semua? Untuk apa baca semua? Supaya mengerti. Justru kalau dibaca semua itu Zuma, akan menghilangkan poinnya. Yang jelas kemudian adalah begini. Pilatus, Gubernur Pilatus mengetahui bahwa orang-orang yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan itu bukan berdasar terhadap kesalahan Yesus, tapi karena dengki.
Dalil kitabmu ini mau lari kemana? Dalil kitabmu ini Bang, kamu betul. sembunyikan. Bukan Betul. kesalahan Yesus, betul. Ya, Bukan betul. kesalahan Yesus. Pertanyaan Bukan, saya. Betul, Bang. Oke. Bukan kesalahan Berarti Yesus. kesaksian-kesaksian palsu, Bukan kesalahan tipu muslihat, Yesus. dengki, Bukan kesalahan kerasukan Yesus, Bang. setan dan Tapi seterusnya. Oke, kesalahan setuju? umat manusia. Larinya ke umat manusia, nenekmu kiper. Kau sudah fitnah Yesus, sekarang kau fitnah lagi manusia. Apa hubungannya dengan manusia? Bukankah pembunuhan terhadap Yesus itu penuh dengan tipu daya setan? Kenapa larinya ke dosa manusia? Apa hubungannya? Pembunuhan terhadap Yesus diselimuti oleh kedengkian orang-orang Yahudi. Sehingga mereka Pembunuhan terhadap Yesus karena Yesus mengaku sebagai Tuhan, karena memang itu Yesus kan adalah tadi Tuhan. sudah dibaca. Kamu tidak lihat itu? kan Matius nggak 27. semuanya, Bang. Matius Nggak semuanya. 27 nomor 18. Abang ini kok bernarasi begitu, Bang? Saya berdalil, Bung. Kamu menghayal, angan-angan kosong. Hanya gara-gara kamu kemudian ingin memperkokoh ajaran Romawi, penyembah dewa, kamu membohongi dirimu sendiri. Ini dalil dalam kitabmu ini. Semua orang-orang yang ada pada saat itu, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala, orang Sini Farisi, aku yang hadapi si Zuma Jupri. Kau diam aja Jupri. berkumpul Zuma. membuat Mau apa? dua orang nggak Zuma? Aku tanya kau, kau tanya aku. Berkumpul kemudian untuk melakukan siasat tipu muslihat agar Yesus itu bisa disalibkan. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak, Bung? Bahwa Yesus disalibkan karena dengki. Orang-orang Yahudi dengki. Betul atau tidak? Kau baca itu Yohanes 8 ayat 57 sampai 59. Kayak nggak nyambung bahasa Indonesia nih. Mundur. Jangan Mundur. ke Yohanes 8. Loh. Jangan di situ. Mundur di data nomor 40-nya atau 38 sampai ke nomor yang Anda bacakan itu. Baru bisa paham. Sekarang pertanyaan saya, penyaliban terhadap Yesus itu karena tipu muslihat propaganda setan atau Tuhan yang mau? Jawab. Propaganda setan siapa? Setan Muhammad atau siapa? Kenapa larinya ke Nabi Muhammad, Mung? Loh, kita kan Monyet. Kau kalau agamamu sudah ketahuan agama setan, jangan kau bawa-bawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang mengajarkan orang suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu, jangankan dibunuh, disentuh pun tidak. Kau jangan datang sini kesurupan, jangan sampai mulutmu robek. Bawa otakmu ke sini, jangan kau bawa emosimu. Jangan kau bawa emosimu kalau kau naik ke sini. Kau bawa otak, bawa akalmu. Jangan kau kayak babi. Jangan mentang-mentang kau makan babi, tidur sama anjing. Tabiatmu kau bawa-bawa. Jangan. Ini forum Islam ini, komal Islam ini. Jangan kau bawa tabiat-tabiat penjajah Belandamu itu ke sini. Nah, santai kita ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Pembunuhan terhadap Yesus yang diselimuti oleh kedengkian yang merupakan propaganda setan itu, di mana unsur kebenarannya untuk nebus dosa? Coba. Berarti orang-orang yang bersepakat melakukan tipu muslihat itu adalah pahlawan kalau gitu. Itu kan bukan setan, Bang. Itu kehendak manusia untuk menebus dosa manusia. Kehendak Tuhan untuk menebus dosa manusia. Berarti yang kamu anggap Tuhan itu adalah yang merasuki para imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi dan Yudas. Itu yang kamu anggap Tuhan? Ya, bukan saya anggap, saya yakini Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Berarti Tuhanmu dipersembahkan sama iblis di atas tiang pohon. Di mana dalilnya, Bang? Dalilnya kan tadi sudah sangat jelas. Mereka menyerahkannya. Dengar, Bu. Diskusi dengan saya itu harus pakai akal. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu sifat setan atau sifat manusia? Sifat baik atau sifat buruk? Orang dengki itu karena bisikan setan atau bisikan malaikat? Setan. Berarti yang mendasari penyaliban Yesus itu adalah setan. Berarti setan menghadiahkan Yesus untuk orang Kristen. Kita turun aja, Bang. Nggak bisa.
Kenapa Bisa bang? ya, sadar ya bang ya, sabar, sadar. Semoga Tuhan Yesus menyertai. Tuhan yang dipersembahkan sama iblis di atas pohon itu kau bilang. Coba Anda baca Matius 27:18. Yesus mereka serahkan. Yesus mereka serahkan karena mereka dengki. Coba. Bukan mereka menyerahkan Yesus karena iman. Bukan menyerahkan Yesus itu karena kebenaran. Bukan menyerahkan Yesus karena nubuat Yesaya 53. Bukan menyerahkan Yesus karena kehendak Tuhan. Mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena kehendak iblis. Menyerahkan Yesus karena kehendak Tuhan, kehendak Allah, yaitu Mana Allah. dalilnya Allah Tuhan itu menghendaki? Yesus sendiri. Mana dalilnya Tuhan Yesus menghendaki? sendiri. Tolong Allah tunjukkan, itu Tuhan Yesus. tolong tunjukkan dalilnya Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap hambanya yang benar. Silakan, saya tunggu 6 tahun dari sekarang. Silakan. Bro, bicara itu pakai dalil mana dalilnya? Jangan bawa ilmu gerejanya ke sini. Jangan bawa ilmu gereja. Pendetamu itu menghindar dari kami yang mau berdiskusi dengan baik. Nah, lari kan? Kabur, enggak kuat. Inna kaida syaitan kana apa? Dhaifan. Itu jelas itu. Tipu daya iblis itu lemah, dhaif. Yang membuatnya kuat itu adalah kalian yang akal-akalan. Kuat bisikan iblis itu, kuat penyesatan iblis itu disebabkan karena kalian sebagai apa? Pasukan-pasukannya, prajurit-prajuritnya yang menjadi pion-pion garda terdepan memperkuat cara-cara setan menyesatkan umat manusia. Begitu anak Anda lahir, Anda ajak lagi melakukan hal yang sama. Cucu Anda lahir, Anda ajak lagi melakukan hal yang sama. Jadi kalian itu adalah penolong setan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini buktinya. Yang merasuki imam kepala sehingga mereka membuat tipu muslihat siapa? Iblis. Yang merasuki kemudian imam-imam kepala agar supaya mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus itu siapa? Iblis. Yang merasuki Yudas agar supaya dia berkhianat kepada Yesus dan agar Yesus ditangkap dan dia disalibkan itu siapa? Bintang Timur. Iblis. Jadi semua upaya yang terjadi pada masa itu untuk menyalibkan Yesus itu semuanya adalah upaya bom. Iblis. Iya. Dialah itu yang merasuki semua orang-orang pada masa itu karena dengki, karena iri hati. Matius 27 nomor 18. Masa Anda enggak Yohanes 8 itu? Jika Abraham adalah bapakmu, lalu mengapa engkau berusaha membunuh aku? Aku yang berkata berdasarkan firman Tuhan, pekerjaan seperti ini tidak dilakukan oleh Abraham, tetapi engkau tetap saja berupaya untuk membunuh aku. Kenapa? Karena firmanku tidak beroleh dalam dirimu. Jadi semua upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk membunuh Yesus itu adalah upaya untuk menegakkan keinginan bapaknya. Orang-orang Yahudi, siapa itu? Iblis. Makanya sumpah serapannya Yesus itu satu perikop. Anda baca supaya Anda cerdas, saudara-saudaraku. Anda baca di Matius 23 dari nomor 1 sampai nomor 36. Itu sumpah serapah Yesus kepada orang-orang yang melakukan penyaliban terhadap orang-orang yang benar, terhadap para nabi dan bahkan keturunannya. Yesus sebut sebagai keturunan ular beludak yang tidak akan pernah bisa lolos dari api neraka. Coba Anda baca tuh Matius 23 tuh. Anda baca baik-baik di data nomor 34-nya. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Enggak mungkin. Maka
Makanya di data nomor 15-nya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa? Kamu yang menyalibkan sudah terkutuk. Datang mereka mengimani penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Itu tandanya bahwa mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Yesus mengutuk penyaliban itu, bro. Yesus mengutuk. Penyaliban itu adalah sebuah kutukan yang sangat dahsyat bagi Yesus. Bahkan Paulus pun mengatakan di dalam kitab saudara, apa yang dikatakan di sana? Di 1 Yohanes 12:3, apa yang Korintus 12:3. Tidak ada orang yang mampu mulutnya berkata bahwa terkutuklah Yesus oleh karena bimbingan Roh Tuhan. Tak ada. Nah, kalian semuanya ngamuk, marah, mau mati kalau dikatakan Yesus itu tidak terkutuk. Bikin kali Yesus itu terkutuk. Apa yang merasuki kalian kira-kira? Yang merasuki kalian sehingga kalian ingin kali Yesus itu terkutuk itu apa? Iblis. Apa yang merasuki kalian sampai kalian itu mati-matian memperjuangkan Yesus pokoknya harus diludahin, Yesus pokoknya harus ditampar, Yesus pokoknya harus ditelanjangin, Yesus pokoknya harus dibunuh, harus digantung, pokoknya apa rupanya yang merasuki kalian itu apa? Hah? Apa yang merasuki kalian? Coba telaah dulu baik-baik. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku disebabkan firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Artinya orang-orang yang mau membunuh Yesus adalah orang-orang yang menentang perkataan Tuhan. Kalau orang sudah menentang perkataan Tuhan, berarti tempatnya di neraka. Siapa yang menentang perkataan Tuhan? Mereka yang membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah suatu tindakan melanggar perintah Tuhan. Lalu kenapa orang Kristen menjadikan larangan terhadap perintah Tuhan itu sebagai simbol keselamatan? Siapa yang ngajarin? Roh apa yang ada pada diri kalian? Ya, roh apa coba? Ya, ini harus saya sampaikan karena perintah Quran. Kata Quran, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Perintahnya, faqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah saudara-saudara setan itu. Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Karena sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Gak kuat kan? Lebih baik aku turun daripada iblisku keluar dari diriku. Kalau iblisku keluar, aku bisa jadi mu'alaf. Kalau aku mu'alaf, capek aku sholat. Lebih baik aku kabur. Kalau tidak kabur, iblisku yang kabur. Maka lebih baik aku dan iblisku kabur. Biar aku tetap bersama dengan iblisku ke neraka. Kan gitu. Kalian itu susah. Mendengarkan kebenaran itu susah. Aku dan iblisku kabur. Terus? Apa lagi? Daripada aku menjadi mu'alaf. Teruskan dong. Aku tidak kuat puasa. Aku tidak kuat sujud. Aku cuman suka joget.
sambil dengar musik, mimpi dapat surga. Hayul. Kalau dibilang kayak gitu, dibilang penghujat, penista, dibilang menghina. Padahal kita hanya memberi peringatan saja. Bantah dalilnya. Kan tak ada larangan di dalam Bible. Dilarang orang di luar Kristen membaca Bible. Tak ada. Undang-undang mana yang mengatur itu? Tak ada. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah lo, ayo. Justru diperintahkan, diberitakan Bible itu kepada saya. Nah, ketika kau beritakan kepada saya dengar. Habis itu saya percaya. Enggak dong. Saya periksa dulu, mana barangmu yang kau katakan? Yang mana yang kau bilang Tuhan? Yang ini Pak, yang mana? Ini Pak. Yang mana Tuhanmu ini? Namanya siapa? Yesus. Waduh, ini ditulis di sini. Pada hari ke-6 ibunya hamil. Iya, terus yang keluar dari rahim ibunya siapa? Yesus. Itu yang kau bilang Tuhan. Hah? Habis itu kau mau jual sama aku? Udah, pergi jauh-jauh sana. Gak akan mungkin. Tak mungkin orang waras mau memenuhi itu. Jualanmu itu receh. Bawa ke sana, ke tempat orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Tunggu dulu Pak. Apalagi? Dengarkan penjelasan saya. Apa penjelasan tentang Tuhan saya Pak? Kenapa emang rupanya Tuhanmu? Tidak ada Pak keselamatan tanpa melalui dia. Enak kali kau ngomong. Tidak ada keselamatan tanpa melalui dia. Dia aja nggak selamat. Ditangkap, dibunuh. Itu tuh apa? Untuk memenuhi apa? Memenuhi apa? Memenuhi nafsumu, memenuhi syahwatmu, apa? Memenuhi penggenapan apa pula? Memenuhi apa? Nubuat, toyol. Iya Pak, maksud saya itu Pak. Mana nubuatnya? Mana? Itu Pak, ada nubuatnya. Di mana? Di Yesaya 53. Lalu buat apa disebut Kayafas itu imam besar? Lalu buat apa disebut mereka orang-orang sesama dia itu disebut sebagai imam kepala? Untuk apa mereka disebut ahli Taurat? Untuk apa mereka disebut orang Farisi? Untuk apa mereka disebut mahkamah agama? Kalau ternyata mereka membuat kesaksian palsu, tipu muslihat, dengki, bla 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 bla. Kalau ternyata ada nubuat untuk kematian dia. Lalu buat apa Yesus itu mengatakan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya iblis, mengatakan setan adalah lebih baik kalau sehingga apa adalah lebih baik jika sekiranya dia tidak dilahirkan. Anak manusia memang harus pergi. Oh ya? Tetapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Oh, kenapa bisa? Ya, adalah lebih baik kalau dia tidak usah dilahirkan. Yeay. Maksudnya gimana itu? Anak manusia memang harus pergi. Terus, tetapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Kok celaka? Kenapa celaka? Ya dong, karena gara-gara dia aku digantung. Loh, katanya kau sendiri yang menubuatkan kau harus datang untuk mati menebus dosanya orang-orang cupu. Harusnya kau berterima kasih kepada muridmu. Terima kasih ya, di antara ke-12 muridku ternyata kamu yang paling baik. Kenapa bisa Om saya paling baik? Karena kamulah di antara ke-12 muridku ini yang bersedia untuk mengkhianati aku. Disebabkan oleh karena pengkhianatanmu, maka penggenapanku yang kukatakan di Yesaya 53 itu bisa digenapi. Haluluda. Bagaimana ceritanya? Katanya dia datang untuk mati. Supaya dia mati harus ada muridnya yang mengkhianat. Karena tujuan pengkhianatan ini ujungnya ada penangkapan, ya, kemudian ujungnya adalah penggantungan. Tapi kok dikutuk sih? Kita baca Matius 26 nomor 24. Ayo teman-teman rame-rame baca, yuk. Apa katanya? Apa katamu? Apa katanya di sana? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi
mati. Ditegaskan pula tuh. Celakalah. Nah, tuh. Celakalah. Aduh, nggak bisa sampai, Pak. Bunda. Celakalah. Tapi Ya, cuma celakalah. gimana? Celakalah orang yang menyerahkan anak itu. Dan lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Bah, parah kali, bah. Katanya nubuat, Cak Ayu. Kok jadi celaka orang yang menyerahkan kamu? Masolang generasi. Yudas itu pahlawan, coy. Ini kalau saya hidup pada zaman itu kusentil. Kamu sendiri yang datang untuk mati, bunuh dirimu. Berarti siapa orang-orang yang terlibat dalam pembunuhanmu? Itu harusnya kamu berterima sakit, berterima kasih. Masolang. Halo Bang. Iya lo. Bang Soma. Yuk, Sehat, Bang? Baik. Ya, Yesus tidak disalib. Apa alasannya Bang? Alasannya Yesus tidak disalib. Pret. Alasannya Yesus tidak disalib apa? Karena Tuhan melarang membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, di mana itu tertulis? Keluaran 23 nomor 7. Nah, coba baca. Jangan kau membunuh Yesus yang tidak bersalah. Dan jangan kau ada membunuh seperti Yesus itu di orang yang Keluaran. benar. Hah? Jangan kau menipu. Kenapa Islam bisa? kalau tidak menipu bukan Islam. Kenapa kalau tidak bisa? menipu tidak. Kenapa bukan bisa Islam kau katakan namanya. saya menipu? Kenapa bisa? Kenapa? Iya. Apa alasannya? Baca baik-baik Keluaran itu. Coba. Saya sudah baca Keluaran 23 nomor 7. Mana? Jangan kau membunuh Yesus. Di mana ada Yesus itu? Loh, Lukas 24 nomor kitab Bahlul? 44. Lukas Ya, kitab 24 nomor Bahlul yang 44. enggak. Yesus mengatakan bahwa dialah yang ditulis di dalam Taurat Nabi Musa. Di mana? Lukas 24 nomor 44. Baca Lukas 24 Apa nomor itu? 44. Apa itu dari tadi bertanya aja terus kerjamu, Bung. Kamu yang Kristen atau Iya, saya Anda sih? cuma ngomong Lukas. Ya daripada Lukas Anda itu nggak tahu sama bawa sekali, mending saya. isinya. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Apa Ayo. itu maksudnya? Semua yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Taurat Musa harus tergenapi. Kata Yesus. Artinya apa? Artinya ketika dalam Taurat Musa, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, maka tidak boleh membunuh Yesus. Congor lagi. Islam kalau tidak menipu bukan Islam namanya, Bang. Kipli. Coba Kasihan baca kalian Ulangan dari 27 coba. Berani enggak kau baca? Oke. Lukas 23 nomor 7. Baca Tunggu. coba. Berani enggak? Boleh. Ya, silakan, Siapa silakan. takut? Silakan. Oke. Ulangan ya. Ulangan berapa? Keluaran 23 nomor 7. Oke, Keluaran. Ayo keluar. 23 ayat Baca. 7. Ya. Oke. Haruslah kau jauhkan darimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah, dan orang yang tidak benar, dan orang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jedar. Apa hubungannya dengan Yesus? Yesus mengatakan Apa dalam hubungannya Lukas dengan Yesus? Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 4 harus tergenapi tentang aku di dalam kitab Taurat Nabi Musa. Keluaran ini Taurat Musa atau bukan? Iya, Taurat Musa. Oke. Kalau kamu sudah tahu ini Taurat Musa, menurut Taurat Musa, Tuhan tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Betul?
Betul sekali, betul. Yesus orang benar atau orang salah? Pastilah orang benar. Kalau orang benar boleh dibunuh atau tidak? Ya, dia dibunuh karena mulai dia kaku mulutmu, mulai gemetaran mulutmu mulai kaku, mulai kaku mulutmu kaku Dalilnya kan? ada. Dalilnya ada, Filipi. Dalilnya ada. Yesus mati untuk menggantikan kita. Kejang-kejang kau, Fred. Dengarkan saya. Menurut Yesus dalam Lukas 24 yang harus tergenapi di Taurat atau di Filipi? Jawab. 1, 2, 3. Jawab. Di Taurat atau yang di Filipi? Hoi. Hoi. Kaku mulutnya. Kaku mulutmu kan? Inna qaida syaitani kana dhaif. Penyesatan iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah kalian yang tulul, memperbodoh diri. Yukhadi'unallaha walladzina Kamu cuma amanu alcongol, wa ma cuma. yakhda'una illa anfusahum wa ma Alcongol. yash'urun. Congornya di mana congornya? Daripada kau tak ada artinya kau ngomong. Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, bukan di dalam kitab Filipi Kaliki Palarang, bukan. Enak kali kau ngomong kan? Yesus itu kau bawa itu, kau sakit hati dengan itu. Kesurupan. Sakit hati. Nangis. Sakit hati, nangis. Bukan menipu. Mau tisu, mau. Kasihan kali. Jadi teman-teman umat Islam, tengoklah kebenaran Al-Quran. Mereka ini adalah orang yang memperbodoh diri mereka sendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang cupu-cupu dan tulul. Yesus mengatakan semua harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Dia bawa Filipi. Menghibur diri. Filipi yang dibawa. Kasihan. Dia bawa Kaliki. Kasihan. Dia bawa surat-surat ke Pompong. Filipi katanya. Dalam penipuan. Kasihan. Orang perintahnya hukum Taurat, kau bawa Kaliki. Kesurupan Gurunda. Nakal. Nakal. Sakit kau kan? Kalau lek jasi seng. Ginjalmu kukunya kan? Mesti mau kau datang besok. Nakal. Dibilang Yesus itu tidak disalib, kau bilang disalib. Pingin kali kau itu apa? Pingin kali kau itu menjadi abdi setan, abdi iblis. Abdi iblis itu mau supaya Yesus itu disalibkan. Itulah kau. Kakinya lagi, mata kakinya yang kiri bagian dalam. Biar bagian dalam sekali lagi. Pahanya. Pahanya. Lehernya dong. Lehernya. Sentil telinganya. Giginya di depan. Giginya masih nongol tuh. Giginya. Mau kau datang besok. Andre Labaga. Orang Yesus menunjuk kekeluaran. Dia bawa ke Kaliki. Dasar tuyul tompel. Makanya kau itu kawan, sudah dikatakan oleh kitab suci saya, kau itu berteman dengan setan. Setan yang kau bantu itu. Setan yang merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama, merasuki orang Farisi sehingga mereka dengki. Mereka bikin tipu muslihat. Setan yang merasuki Yudas juga. Jadi penyaliban itu adalah rekayasa iblis, hadiah dari iblis untuk kalian. Makanya di dalam Matius 12 Matius 12 itu dikatakan kemudian bahwasanya itu tanda Yunus untuk angkatan jahat. Mati Jadi dan kalian mau bangkit hari melawan ketiga logika? itu adalah bukan mati.
masuk Mau ke melawan dalam sejarah. goa dan Aduh, keluar abu pada nama hari semua ketiga ini. itu adalah tanda angkatan jahat. Sejarah apa? Kami kebangkitan Sejarah menurut apa? Kristen. Ntar dulu, ya, Sejarah dari Bibelmu sendiri. Yesus. Karangan orang-orang yang hidup pada abad Yusar, ntar keempat, dulu, abad Yusar, kelima gitu. gantian. Allahu Akbar, Masya Allah. Maaf Ini ya ada teman-teman, kalau ginjal kalian rapuh karena kalian tidak menggunakan otak. Yusar, ntar dulu Yusar. Masih Yusar, ada Yusar itu. mau diskusi yang baik. Coba gue Jangan seleksi membantah dulu. data di dalam Bibelmu. Coba aku seleksi dulu Bang Juma sebelum ke Bang Juma. Jangan Yusar, bantah data di dalam kitabmu. Bang Juma sekilonya biar. Yusar, aku Pakai seleksi ilmu, dulu. diskusi dengan saya itu pakai ilmu wajib. Yusar, Anda Kristen ya Yusar? Anda Kristen? Kristen. Oke. Menurut Anda boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Malu. Boleh nggak? Malunya sampai 12 Boleh atau tidak? tahunan. Boleh atau tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak. Karena Tidak. di dalam Nah, udah diam dulu. Kalau tidak. Karena di dalam diam dulu. agama kami itu sudah Nggak usah dipanjangin, kau udah jawab tidak. Sekarang dengarkan lagi berikutnya, baru ke Banyu Mbak saya seleksi dulu. Yesus itu punya salah atau tidak? Jawab. Yesus bersalah atau tidak? Bro, Yesus bersalah atau tidak, Yusar? Hei! 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 Oten ini nggak mau diskusi pakai akal, maunya juga panjang pakai pilipi. Jadi kasihan saya, Bang. Kasihan. Korban Lucifer semua gitu loh. Kalau kau mau percaya Yesus mati di tiang salib, berarti kau percaya atas kemauan iblis. Oh lo selesai toh? Nah, jujur aja. Maaf ya Bang Juma, iman kami memang itu percaya atas pengaruh-pengaruh iblis untuk membunuh Yesus. Iblis mempengaruhi imam kepala, iblis mempengaruhi Yudas, iblis mempengaruhi tentara Romawi. Kami terima atas jasa-jasa mereka itu. Itulah iman kami. Selesai ya Bang Juma kalau jujur kayak gitu ya. Betul. Selesai. Gitu harusnya. Jadi mereka ini pahlawan makhluk halus. Bintang timur lagi. Iya dong. Mereka cupu-cupu kayak gini kalau bukan bintang timur apa? Nggak mungkin bukan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Itu jelas itu. Setan yang menjanjikan mereka dan setan pula yang membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan hanya menjanjikan tipuan belaka. Nah itulah. Sebenarnya kalau jujur diskusi cepat kalau dia akui gitu loh. Tapi persoalannya di sisi lain dia nggak suka pembunuhan. Di sisi lain dia mengimani pembunuhan itu. Ini yang merusak akal Bang Juma. Sekali lagi saya ulang ya. Di sisi lain dia tidak suka ada pembunuhan. Apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi dia imani gitu loh. Tidak suka tapi diimani. Apa nih yang kira-kira terjadi nih kalau begini? Berarti munafik. Bukan Itu namanya menaruh. munafik. Kalau jujur syahadat sekarang. Iya betul. Wa iya Kalau ta'ala syahadat- illa syaitan marida. Kalau syahadat siapa yang diskusi sama Gurunda? Syahadat semua. Iya, Habis sisain lautan. dikit lah. Sisain dikit lah ya. Bro Yusar jujur ya, Bro Yusar jujur aja nggak apa-apa. Jujur akui Banyuma mohon maaf, memang iman kami berdiri di atas asas jasa-jasa iblis. Karena kalau tidak ada iblis yang mempengaruhi mereka, tidak ada pembunuhan di tiang salib. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, tidak ada Kristen. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, tidak ada Tuhanku. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, tidak ada penebusan dosa.
Itulah jasa-jasa iblis yang saya imani. Clear kan? Ayo Pak Yusar, ulangi. Silakan. Ayo Coba Yusar. Coba ya teman-teman. Kita lihat dalam konsep imannya umat Islam ya. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Nah sekarang kalau dikatakan kami menyembah kepada hakikat yang kami sebut dengan sebutan Allah. Kalau dikatakan yang kami sembah ini seperti yang kalian pikirkan, Tuhan kami tidak setara dengan apapun. Kalau iblis itu masih setara dengan makhluk roh yang lain. Ada yang disebut jin, ada yang disebut malaikat. Mereka setara. Sama-sama makhluk roh, sama-sama makhluk gaib. Tuhan kami enggak ada yang setara dengannya. Itulah yang kami sembah. Wujud ada, tapi kami tak mampu untuk melihatnya. Karena tidak ada orang yang mampu melihat wujud Tuhan. Itu ajaran para nabi itu sudah klop. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa tak bisa dilihat, tak bisa didengar suaranya. Maksudnya pencipta alam semesta itu yang maha suci itu. Kapan dia berwujud bentuk makhluk, maka kesuciannya ternodai. Contoh, Tuhan Anda, dewa Anda yang maha suci katanya, tapi menjadi manusia, berarti kesuciannya ternoda. Pipis, apalagi banyak. Jadi manusia, jadi daging, berarti dia ternodai, najis dia. Najis, gugur ketuhanan di situ. Kalau dikatakan Tuhan itu maha tinggi, turun ke bumi berarti dia rendah. Gugur. Dikatakan Tuhan itu maha kuasa, turun ke bumi dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Gugur lagi. Apalagi maha pencipta, dia di makhluk, dia diciptakan, gugur lagi. Sedangkan umat Islam menyembah kepada hakikat lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apapun yang setara dengan Dia. Berarti umat Islam ini mau dikatakan menyembah batu, gak mungkin. Batu setara dengan batu. Batu yang ada di Makassar setara dengan batu yang ada di Jakarta. Sementara yang kami sembah tidak setara dengan apapun. Mau dikatakan menyembah iblis, tak mungkin. Iblis setara dengan makhluk roh yang lain. Sementara sembahan umat Islam itu Khalik, pencipta, yang menciptakan makhluk. Nah, sedangkan di luar daripada sang Khalik semuanya makhluk apapun itu. Nah, sementara umat Islam menyembah Khalik, menyembah yang menciptakan segala sesuatu itu. Coba kalau umat Islam itu soalan, Allahu Akbar, wahai engkau hakikat yang maha besar. Tak ada lagi yang lebih besar dari dirinya. Siapakah dia? Pencipta alam semesta ini. Sementara kalau kalian ibadah, apa tuh? Bapak, roh katanya. Nah, roh itu setara dengan iblis. Nggak percaya? Baca dalam Lukas 24 nomor 37. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yohanes 4 nomor 24, Theos itu adalah hantu. Karena kata dasarnya, kata aslinya di situ original teksnya pneuma.
Lukas 24 nomor 37 pneuma, hantu. Theos adalah pneuma, berarti Theos adalah hantu. Sementara Tuhan tidak setara dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 22. Tuhan itu maha besar, maha tinggi, tidak sama seperti apapun. Tidak ada yang sama seperti dirinya. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku sehingga aku sama? Tak ada, akulah Tuhan, tak ada di luarku. Tak ada yang lain selain daripada aku. Nah, itulah yang kami sembah. Itulah yang umat Islam sembah. Tak bisa dilihat, memang tak bisa dilihat. Memang tak bisa dilihat. Tetapi Tuhan yang kami sembah itu meliputi segala aspek yang ada, baik di langit maupun di bumi. Kenapa? Karena Tuhan kami maha melihat. Dia tidak perlu bergerak ke sana untuk melihat apa yang ada di sana. Dia maha mendengar. Dia tidak perlu datang ke sana untuk mendengar bisikan-bisikan yang ada di sana. Yang datang itu adalah yang maha lemah. Contoh, saya memanggil Ardiansa dari jarak 2 kilo. Tahu nggak Adinda Ardiansa apa aku ngomong? Nggak tahu, tapi dia lihat saya. Oh, ini siapa ya di sana ya? Datanglah mendekat. Kenapa demikian? Karena tidak maha melihat. Kenapa dia harus datang mendekat? Karena dia tidak maha mendengar. Itulah yang disifati Tuhan-Tuhanan agama di luar agama Islam. Maka dia perlu datang menjadi bayi. Iya. Ada apa ini? Oh, dia datang bertumbuh di hadapan Tuhan menjadi besar. Untuk apa? Untuk berpuasa 40 hari. Terus setelah berpuasa 40 hari untuk lapar. Yeay! Tuyul. Tuhan itu tidak begitu. Jadi Tuhan itu tidak perlu datang. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi segala aspek. Bahkan dia lebih dekat daripada urat leher. Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53 itu jelas sekali itu dikatakan di sana. Tuhan itu memberikan tanda-tanda. Bahkan di dalam tubuhmu aku berikan tanda keberadaanku. Dalam jiwamu aku perlihatkan adanya aku. Tapi itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Jadi tak ada itu Tuhan. Oh, mana Tuhan kita ini? Tuhan yang umat Islam tak ada. Kenapa emang? Karena tidak bisa kulihat, matamu picek. Kentutmu aja kok nggak bisa lihat. Kau mau lihat Tuhan? Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu berdiri sendiri, tak ada sekutu baginya. Dia sendiri. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Tuhan yang maha sendiri ini kemudian ingin dikenal. Maka ketika dia ingin kenal, Tuhan menciptakan. Maka ciptaannya ini disebut makhluk. Semua yang berasal dari Tuhan adalah ciptaan Tuhan, bukan Tuhan lagi. Aku berasal dari atas, kamu berasal dari bawah. Kuclu, hujan juga berasal dari atas, tuyul. Emang cuma kamu yang dari atas. Jadi gitu, sahabat-sahabat, saudara-saudara. Jadi umat Islam itu bagaimana caranya berhubungan dengan Tuhannya? Dengan cara ibadah. Dengan cara ibadah. Supaya dia, manusia ini, umat Islam ini bisa berhubungan dengan Tuhan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
dhalin. Amin. Yang maha mendengar, yang maha melihat, menyaksikan itu. Hambaku lagi beribadah kepadaku. Hambaku yang ini tunduk kepadaku. Tapi yang ini, yang besar perutnya, matanya bola, pusarnya keluar, ingkar kepadaku. Jadi iman itu tidak perlu dilihat. Kalau yang dilihat itu percaya. Bedakan antara percaya dengan iman. Kalau iman itu diselimuti sub-sub pengajaran yang menjadikan sumber kebenarannya, kepercayaannya adalah akal. Jadi kepercayaan yang berdasarkan akal dan pewahyuan, itulah yang disebut iman. Kalau cuma modal percaya, mau masuk akal atau tidak masuk akal, bahkan yang akal-akalan dipercayai saja, itu bukan iman. Belum sampai kepada level iman itu. Itu baru sampai kepada aliran kepercayaan. Yang dikatakan percaya, Bang Suma pegang polpen, Dinda Ardiansa, iya bang, ini apa? Polpen. Kumasukkan polpen ini masuk ke kantong, prat, disaksikan oleh Dinda Ardiansa. Lalu kutanya, apa yang ada di dalam kantongku? Polpen bang. Kamu percaya? Percaya. Kenapa kamu percaya? Karena aku lihat. Boleh tidak saya katakan, apakah kamu beriman kepada polpen yang ada di dalam kantongku? Tak bisa. Karena level iman itu tidak kayak begitu. Iman itu beda dengan percaya. Percaya itu yang Anda alami, yang saudara-saudara alami. Tapi yang dikatakan iman itu jauh lebih tinggi di atas tataran daripada kepercayaan atau keyakinan. Makanya kata iman itu cuma ada di Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang beriman itu hanya ada di Islam. Tidak ada di luar. Mereka menggunakan kata iman. Dalam bahasa Yunani harusnya apa itu? Dalam bahasa Yunani, saya kok jadi lupa ya. Iman, pisti. Ya. Itu tidak ada dalam agama lain. Kata iman itu sumbernya hanya di Al-Quran. Polpen saya simpan di kantong. Dinda Ardiansa, kau beriman kepada polpen yang ada dalam kantong? Enggak. Kamu percaya kalau ada polpen di dalam kantongku? Kamu beriman kalau ada polpen dalam kantongku? Beda. Jadi yang dikatakan beriman kepada Allah, menggunakan akal sehat, lalu kemudian disuplai oleh pewahyuan, itu baru iman. Nah, kalau yang kalian lakukan itu tidak. Pada hari ke-8 malaikat datang menyatakan kehamilan terhadap ibunya, lalu kemudian dikatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Wah, parah kali lah. Dari situ aja kalau dipercayai rusak otak. Tuhan kok lahir? Dari situ aja rusak. Nah, makanya itu bukan katakan iman, itu bukan iman, itu kepercayaan. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan lahir? Percaya. Tapi kepercayaan Anda nggak bisa disebut iman. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Akal dan wahyu. Apa itu? Insting, ilham dari langit. Baru kalau tepat antara akal dan juga pewahyuan, barulah disebut tataran iman. Dan kata Tuhan lahir dekat kota Daud, itu bukan iman, cupu. Itu percaya. Bukan iman itu. Jadi hati-hati menggunakan kata iman. Dalam agama kalian itu pisti ya, kalau dalam bahasa Yunani ya. Itu tidak ada itu, kata iman itu nggak ada. Yang ada cuman percaya saja. Tentang penyaliban, percaya saja. Percaya saja. Percaya. Tak ada iman di situ. Tak ada iman. Ya, saya kira begitu ya teman-teman, karena tadi teman kita pergi dengan luka yang menganga.
mudah-mudahan dia bisa menemukan klinik atau menemukan rumah sakit atau tabib atau dukun untuk mengobati lukanya tadi, bahwa penyaliban itu adalah pemberian dari hal yang diberikan oleh hal yang gaib kepada mereka yang tidak beriman kepada Tuhan dan tidak beriman kepada para nabi. Mereka hanya sampai kepada tataran aliran kepercayaan. Nah itu. Sekira begitu sebagai pengantar sebelum kita masuk ke dalam intinya. Silakan saya kembalikan kepada panitia. Jangan-jangan teman-teman yang di bawah, jangan-jangan yang di atas ini sudah pada tidur semua. Hanya kita berdua. Bunda Rahmat tidur. Nyimak Gurunda. Oh nyimak, alhamdulillah. Masya Allah. Aman Gurunda, aman. Alhamdulillah. Tadi sempat saya merinding. Untung di bawah masih di bawah itu masih ada tanda-tanda kehidupan, masih bergerak. Berarti masih ada yang hidup. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke ya teman-teman. Betul ya. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, mana Tuhanmu? Jawab aja berdasarkan surah Yasin, di data di ayat nomor 11. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru manittaba'az zikr wa hasyir rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi kita hanya diberi tugas untuk memberi peringatan, kabar gembira kepada orang-orang yang takut kepada Allah, meskipun Allah tak nampak oleh biji mata kita. Lalu kemudian dalil yang kedua dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dulu kami mendengarkan Bang Suma, kami mendengarkan di Ardi, kami mendengarkan Bunda Rahma, kami mendengarkan kemudian Yonatan Nandar, kami mendengarkan Bang Handi, atau memikirkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para apologet Islam, maka tentulah kami orang-orang kafir ini tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala seperti yang kami alami saat sekarang. Ini kata Allah. Jadi orang-orang kafir di dalam neraka kelak akan menyesal sekiranya dulu ketika hidup di dunia bertemu dengan umat Islam, bertemu dengan para apologet Islam, kenapanya dulu kemudian tidak aku mendengarkan peringatan itu? Sekarang saya berada pada kepungan api yang menyala-nyala. Fa'atarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Percumi, mustahile mati dalam keadaan kafir bisa selamat, meskipun kata Allah fa'atarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka kemudian mengakui dosa-dosa mereka, tetapi rahmatku sudah jauh dari mereka penghuni-penghuni neraka itu. Maka Allah mengatakan apa? Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, lahum maghfiratu wa ajrun kabir.
mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini kuncinya. Jadi kalau kita ditanya, wahai si fulan, wahai umat Islam, Tuhan kami ada loh. Mana Tuhan membuktinya? Ya, buktinya Tuhan kami waktu datang bisa pakai sendal, bisa pakai celana dalam, bisa pakai baju kutang, pakai kain lenan, pakai apa? Kemeja, busana pengantin, bla 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 bla. Itu bukti adanya Tuhan kami, katanya. Tapi kita balas, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Takut kepada hal yang tak terlihat, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka mana ada takut? Marilah kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah. Marilah kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Apa ini? Pekerjaan orang-orang jahiliyah. Menari di depan patung roh-roh yang mereka sembah. Allah mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Inilah Tuhan kita. Ini yang disifati oleh Tuhan kita. Bumi ini bagi langit yang ada di atas kita itu hanya sebesar pasir. Lalu bumi, di atasnya lagi ada langit kedua. Langit kedua dibandingkan besarnya dengan langit pertama, dan bumi disatukan. Bagi langit kedua, memandangnya hanya seperti koin. Tuhan ada di atas, maha besar. Bagaimana mau turun jadi baik? Begitu dewasa sedikit, sudah mulai ada tersebar CD, film CD. Ada film India, Kucu-Kucu Hotahe. Syukran, syukran. Kucu-Kucu Hotahe. Tuhannya mau ikut nonton juga. Ya iyalah, 100% manusia. Iya kan? Taruhlah misalnya pada zaman itu lagi merebak, orang lagi demam. Demam apa? Nonton film India. Ya ikutlah dia nonton India. Iya kan? Tera jahe entere ara मैं क्या करूं merica ketumbar jahe. Marah dia. Orang pada nonton, dia nggak nonton, marah. Lalu sifat manusia wajar kok. Buktinya apa? Dia pernah menghilang, orang tuanya risau. Kemana anakku pergi? Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Jangan-jangan dia dicolek. Rupa-rupanya dia ada di bait suci. Parah coy. Artinya kalau zaman itu sudah dikenal zaman layang-layang, ya si Tuhan kecil juga ikut main layang-layang lah pasti. Iya kan? Andai dulu sudah ada lagunya, pelangi-pelangi alangkah indahmu, ikut juga dia nyanyi lagu itu pasti. Ada lagunya itu. Apa? Bintang timur
Di langit yang timur. Nah. Iyalah, saman kelereng. Masa itu namanya anak-anak ikut juga main kelereng. Inilah celakanya kalau mempertuhankan sesama makhluk, sesama manusia. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 itu peringatan keras. Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah antikristus itu? Siapakah dajjal itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh bumi, ke dunia, pergi seluruh dunia, yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia? Jadi penyesat, planos, penipu, pembohong. Siapa pembohong itu? Yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Yang disebut percaya itu kawan-kawan yang di mulut dan di hati satu, tidak dua. Di mulutnya mengatakan orang ini ganteng kali ya, tapi dalam hatinya alangkah buruknya mukanya Pak Bom Bom. Itu berarti mendua, itu munafik, itu pembohong, pendusta. Siapakah planos itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Sekarang tanya orang Kristen, wahai orang Kristenku yang ganteng-ganteng, aku pingin tanya, benarkah menurutmu Yesus itu manusia? Oh iya Bang Suma, dia manusia dong. Coba intip nanti di hari Minggu. Silakan Anda pergi lewat jendela atau ngintip dari plafon, terserah deh. Lihat siapa yang mereka sembah. Siapa yang mereka sembah? Orang yang dikatakan di mulutnya itu sebagai manusia. Apa nggak cupu orang kayak begini? Apa nggak cupu? Fi qulubihim marad, kata Allah. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ada penyakit dalam hati mereka itu. Siapakah Yesus itu? Manusia Bang Suma. Oh ya? Ya. Yang keluar dari rahim Maria itu siapa? Manusia Bang Suma. Ya? Ya. Coba nanti jalan-jalan pada hari Minggu, intip dari luar. Coba. Apa yang mereka lakukan di dalam? Dorong kiri, dorong kanan. La 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 la. Maju kanan, maju kiri, la 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 la. Maju kiri, maju kanan, yang disembah siapa? Anak Maria. Berarti planos. Planos ini apa? Penipu, pembohong. Lain di mulut, lain di kaki. Mulutnya mengatakan saya akan menendang bola ini dengan menggunakan kaki kiri. Mundurlah dia kan, ancang-ancang, sumpritan bunyi. Nendangnya pakai kaki kanan. Cupu, pembohong, penipu. Itu penipu itu namanya. Cobalah teman-teman. Hari ini saya katakan kepada kalian, besok saya akan keluar rumah dengan menggunakan baju jas berwarna hitam. Ya, kita tunggu kan Pak Bom Bom. Itu dia katakan depan terasnya tuh. Tengok aja besok. Aku pakai jas warna hitam keluar. Tengok besok. Kita tunggu kan, detik demi detik. Plak, plak, plak. Terbuka pintu rumahnya. Cekak. Keluarlah dia kan. Apa yang keluar? Pakai daster coy. Di atas lutut. Betisnya berbulu. Pakai hak tinggi. Gila nggak? Berarti penipu, pembohong, planos, dajjal, antikristus. Siapakah antikristus itu? Mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Apa buktinya? Dia nggak percaya, dia sembah. Kalau dia percaya itu manusia, dia nggak mungkin sembah. Karena dia tidak percaya dia manusia, maka dia sembah. Cuman mulutnya doang yang mengatakan, oh dia manusia. Kenapa dia netek? Dia manusia bang, tapi dia keilahiannya di surga. Cupu gimpe gepeng. Mulut kau itu harus disikat pakai sikat kloset dengan cairan rinso, biar otak kau, hatimu dan mulutmu itu satu.
Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Ya, silakan Bunda Rahma. Kalau ada pendeta silakan suruh buka mulutnya. Itu Nopal, Gurunda. Nopal, MP, silakan tanggapi. Ya. Ini Bang Zuma. Iya Bang. Sebelumnya Assalamualaikum. Aku lupa tadi. Iya, waalaikum. Silakan Bang. Apakah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Injil itu firman Tuhan? Di dalam Al-Quran jelas. Dia datang kepada seorang nabi, hamba Allah, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Injil itu adalah kalamullah. Silakan. Ya. Kenapa Bang Zuma tidak mengikuti Injil? Injil itu kitabnya orang Yahudi, Bani Israel. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan ila Bani Israel. Baik. Kalau Nabi Isa aja ditolak, apalagi ajarannya. Artinya apa? Suatu ada lagi Injil itu. Kenapa? Karena orangnya ditolak. Tak mungkin ajarannya diterima, orangnya ditolak. Itu tak mungkin, mustahil. Ini lagi Bang Zuma. Silakan. Berapa banyak Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran? Nabi Muhammad intinya lebih banyak disebutkan Nabi Isa. Itu kan poinnya. Ya kan? Yups. Betul? Yups. Ya. Betul? Yuk. Nah, jadi kalau Anda menyatakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut cuma berapa kali ya? Kalau nggak salah 4 kali kalau nggak salah ya. Al-Quran menyebutnya dengan nama Nabi Muhammad. Lalu Nabi Isa disebutkan jauh lebih banyak. Kalau nggak salah 25 kali. Jadi yang mana yang lebih hebat, Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Jelas yang hebat, semua nabi itu sama, hebat pada zamannya. Tak ada yang bisa mengalahkan Nabi Isa pada zamannya, tak ada. Tak ada. Siapa yang bisa mengalahkan Nabi Isa pada zamannya? Tak ada. Begitu mau dibunuh, Allah ya sebagai tempat perlindungannya menyelamatkan beliau. Coba. Nabi Muhammad hebat pada zamannya. Satu jazirah Arab tunduk atas kenabiannya. Yesus Galilea kecil, tanah Yudea kecil, Nazaret kecil, Yerusalem kecil. Bisa nggak dia tundukkan sebagai pengikutnya? Maka kalau dibandingkan, tapi semua para nabi hebat pada zamannya. Gitu Bang. Ya, baik. Ya. Apakah nabimu Muhammad sekarang secara fisik meninggal atau hidup? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran surah Ali Imran dikatakan bahwasanya beliau itu tidak wafat. Beliau itu masih hidup. Al-Quran yang mengatakan secara fisik. Kalau secara fisik bisa jadi beliau itu masih hidup fisiknya. Tidak. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Jasad ini kan fisik, Bang. Ya, betul. Ya. Ya, saya tidak bisa mengatakan fisiknya itu hancur karena saya tidak melihatnya. Saya tidak bisa mengatakan itu. Tetapi kan sudah jelas kewafatannya secara fisik. Ya, Kenapa sama bilang seperti masih hidup? Nabi Musa, betul. Beliau itu meninggal fisik sama seperti Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Daud, Salomo dan seterusnya. Tapi Allah mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di dalam jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Ali Imran ayat 169.
poinnya Bang, saya bertanya secara fisik dia ini meninggal atau masih hidup? Meninggal, jelas itu. Meninggal Wafat. kan? Ya. Apa kayak Isa itu secara fisik meninggal atau hidup? Belum, dia masih hidup. Sudah 2 hari dia di langit. Jadi bagaimana, jadi siapa yang lebih hebat? Kalau berbicara mengenai hidup, lebih Anda jadikan itu sebagai tataran, maka Elia lebih hebat karena dia ke langit tanpa mengalami kematian. Gugur Yesus. Nabi Muhammad ketika datang di tengah-tengah kaumnya, ya, tidak ada pemerintahan pada saat itu. Tidak ada kemudian kekuatan pada saat itu. Justru dia yang punya kekuatan, dia yang punya pemerintahan. Tidak ada upaya untuk memblokade ajarannya, risalah kenabiannya. Tidak ada upaya dari umatnya untuk berkongkol-kongkol dengan penguasa untuk membunuh dirinya. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel di saat Bani Israel dibawa tekanan penjajahan Imperium Romawi. Ketika kemudian Imperium Romawi dijadikan sebagai alat tangan besi oleh kaumnya, oleh umatnya sendiri untuk menangkap dan membunuh dirinya, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad tidak mengalami pengancaman, umatnya tunduk karena menegakkan hukum yang seperti tiang api yang menyala-nyala yang menghanguskan semua hukum-hukum yang ada di depannya. Itulah Islam. Beliau harus berhasil menegakkan hukum itu baru dia pergi. Yesus kata, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Karena itulah aku akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan penolong yang lain selain daripada aku. Apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan dan penghisapan dunia akan dosa. Yesus pergi. Nabi Isa pergi. Karena tugasnya belum selesai, pulang lagi nanti untuk yang kedua kalinya untuk memisahkan antara orang-orang pengikutnya dan orang-orang yang nyamar-nyamar menjadi pengikutnya. Gitu Bang. Yohanes 8:42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Yesus datang di akhir zaman mengumpulkan orang-orang Yahudi. Muncul juga yang lain. Ini siapa ini? Kami juga pengikutmu. Entelheng ente. Aku tidak mengenal engkau. Kalian siapa? Saya ini ke umatku cuman Bani Israel. Kalian siapa? Bani Israel juga. Kami Bani Israel rohani paman. Dikasih tendangan tanpa bayangan sama Yesus. Kenapa bisa kayak gitu? Tempat berkumpulnya Yerusalem. Yesaya 52 nomor 1, orang yang kulupnya tidak dipotong tidak boleh masuk ke kota Yerusalem. Jadi Kristen nanti ketika Yesus datang, mereka ingin berkumpul di Yerusalem, tidak boleh masuk ke tanah Yerusalem, orang Kristen, karena tidak bersunat. Ada yang lolos masuk ke Yerusalem dengan susah payah, lolos, hore, kata dia, hore, lolos katanya. Tapi dihantam lagi Yesaya 44 nomor 6 sampai nomor 8. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Percuma juga lolos masuk ke dalam. Ring pertama, ring kedua dilewati, tapi ring utama, garda utamanya nggak bisa lolos. Tidak boleh. Begitu ada yang lolos masuk ke bait suci karena pura-pura menggunakan pakaian seperti Edis, menggunakan pura-pura pakai Islami, masuk dia ke bait suci, dihantam lagi sama Wahyu 21 nomor 27. Tidak boleh orang yang tidak bersunat nonoknya masuk ke surga. Jadi Kristen ini mau kemana? Yesus datang untuk yang kedua kalinya untuk apa? Memblender kalian semuanya. Tolak ukurnya di mana Bang? Yohanes 8:42. Aku datang, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman perkataan yang pernah aku bacakan, yang pernah aku sampaikan pada saat aku penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Firman yang aku sampaikan dari Tuhan itulah yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Dan nanti kalian dihakimi. Makhluk cupu, siapalah yang telah memperbodoh dan memperdaya kalian semua sampai kalian menuhankan aku?
Tak ada firmanku sembahlah aku, Tuhankanlah aku, ibadahilah aku, itu tak ada. Mana firmanku yang kusampaikan ketika aku penginjilan, sembahlah aku, Tuhankanlah aku, jadikanlah aku sama seperti Tuhanku Bapakku? Ada firmanku yang kayak begitu? Enggak ada kan? Nah, sini kau kasih tendangan penalti. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kita berdata, Bang. Sekarang itu zamannya orang pintar. Tidak mau lagi dibodoh-bodohi kita. Ya, jangan dengarkan dogma, jangan dengarkan doktrin. Pelajari Bible benar-benar. Yesus datang untuk menghakimi. Poin-poin penghakimannya sudah dia sampaikan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Segala firman yang pernah aku katakan di tengah-tengah muridku, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Umat Islam, ya paman, kenapa kalian tidak menuhankan aku? Tuyul, sejak kapan kau pernah mengatakan dirimu Tuhan? Sejak kapan kau mengajarkan Tuhan itu bayi? Sejak kapan kau ajarkan Tuhan itu bisa dilihat? Sejak kapan kau ajarkan dirimu itu adalah Tuhan? Sedangkan kau mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Sedangkan kau itu bukan cuma dilihat, kamu di blender sama orang-orang Roma. Oh iya juga ya. Jadi gimana? Lolos na aku? Lolos lah. Nah, Kristen dipanggil. Sini kau. Ini kau. Kenapa bibirmu tebal kali? Kayak pisang molen, kenapa? Itu bos, di depan sana udah ditampar sama malaikat tadi. Kenapa rupanya? Saya memanggil Tuhannya Yahudi dengan panggilan dewa, Theos. Oh. Terus matamu yang merah lembab itu kenapa? Sembab kali mata kau itu. Mau keluar bijinya. Disentil sama malaikat juga. Kenapa kau disentil? Karena saya percaya kepada Paulus yang mengatakan hukum Tuhan itu sampah. Wah, wajarlah kau. Terus apa nih yang kau lakukan sekarang nih? Ini bos. Taruh dulu Bang Nopan, taruh dulu. Saya disuruh datang ke sini bos. Mau ngapain? Untuk mengakui dirimu Tuhan. Weh, sejak kapan ku ajarkan kau aku ini adalah Tuhan? Kunci terakhir, ilmu pamungkas yang diberikan Tuhan kepadaku untuk kaumku Bani Israel yang menolak aku sampaikan di tengah-tengah mereka di dalam tulisan yang dihasilkan dari catatan hasil penyelidikan orang-orang yang saya pun tak kenal. Tapi ucapanku itu betul. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Elohim sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusannya. Kenapa kau mengatakan aku Tuhan? Sedangkan satu-satunya Tuhan yang harus dikenal itu Elohim yang ada di langit. Aku harus kau kenal sebagai utusan aja. Kan udah ku bilang, pantas aja bibirmu tebal kayak pisang molen, atas bawah lagi. Ternyata kau itu otakmu cupu, kau nggak pakai akal kau itu. Sudah ku bilang, hidup kekal itu boleh kau peroleh asalkan dua syarat. Pertama, kau harus mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, mengenal aku sebagai utusan Tuhan. La ilaha illa huwa wa ana rasulullah. Nah itu baru bisa lolos. Masa kau dikalah sama Islam padahal jarak aku dengan dia ada hampir kurang lebih 7 abad. Kamu lebih dulu tapi kau cupu. Mereka berakal, kamu berakar. Mereka jauh dari hidupku tapi mereka belajar. Mereka tahu. Mereka ada kitab suci Quran. Padahal seruan Al-Quran itu bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaika dzikr litubayyina linnas. Al-Quran itu diwahyukan untuk kamu juga. Tulul. Dia sudah katakan engkau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Engkau diutus untuk seluruh manusia. Kamu merasa manusia enggak pada saat dia datang? Manusia. Tapi kenapa kamu tidak percaya kepada dia? Tulul. Aku gengsi bang, capek ibadah. Masa itu umat Islam sedikit-sedikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum juga selesai kita main judi, bunyi lagi. Gimana saya nggak bisa, nggak sanggup. Nah udah, kalau gitu nih menghadap ke sana, pasang pantatmu. Saya mundur 3 langkah, 1, 2, 3. Tendang melayang ke neraka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Saya kira begitu Bang Handi. Belum ada kopi nih Bang Handi, belum ada ini panitia. Saya mau ini dulu Bang Jemaah. Aku mau tes Nova ini tadi dulu. Bang Nova. Nova. Ya bang, ya bang. Ini pertanyaan baru saya kemukakan pada malam hari ini gitu ya. Tadi Anda menyinggung tentang kematian Nabi Muhammad dan seterusnya kan gitu. Kenapa Tuhan Anda dan para penulis di kitab Anda itu semuanya mati mengenaskan? Siapa yang menghendaki ini kira-kira Bang? Ini pertanyaan baru saya keluarkan nih. Tuhannya Nabi Musa. Ya. Kenapa Tuhannya Kristen dan para penulis kitab Anda itu mati mengenaskan? Siapa yang menghendaki? Bang Nova. Ya, mohon maaf sebelumnya bang, saya tidak bisa jawab dan saya mengakui kebenaran yang tentang Bang Zuma jelaskan tadi. Oke, nggak bisa dijawab, alhamdulillah. Saya mengakui itu Bang Zuma dan mohon pencerahannya untuk kedepannya Bang Zuma ajarkan saya mengakui kebenaran itu Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. KTP-nya agama apa Bang? Kristen. Kristen. Usia berapa sekarang? 23 Bang. 23, Masya Allah. Sudah punya suami? Sudah punya istri? Istri. Nggak kan biasa di agama sebelah kan bisa Bang Handi, gimana sih? Sorry. Itu salah ucat. Nggak goyon. Biar nggak ngantuk. Ya, tapi kan enggak apa-apa Bang. Kita bertanya seperti itu kan. Agamanya apa? Kristen. Udah punya suami? Wajarnya itu. Wajar. Ini Bang, saya mohon pencerahannya ke depan Bang ya, biar saya lebih mengetahui. Karena dari penjelasannya Abang itu memang jelas poin-poinnya penting sekali. Yang tidak pernah saya pikirkan, semenjak Abang jelaskan tadi, saya bisa berpikir sejenak sambil dengerin Abang. Oh iya, benar Abang bilang. Jadi saya mohon Abang bisa tuntunlah ke jalan yang benar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya ucapkan 2 kalimat syahadat. Mau syahadat Bang? Boleh. Wih, Masya Allah. Tapi Abang harus DM dulu itu. Harus DM dulu KTP-nya ke kita. Bener nggak? Jangan sampai Anda cuman bercanda gitu loh. Iya Bang, baik Bang. Baik Bang. Allahu Akbar. Jadi kalau tadi itu masalah nama ya di dalam Al-Quran, nama-nama itu Nabi Musa itu 136 kali disebut. Insyaallah. Sekarang Nova ini udah nggak percaya Yesus Tuhan ya? Ya ini kan nanti saya minta ke depannya Bang Zuma itu pelajarin poin-poin yang lebih telak lah, yang lebih jelas lah. Daripada kan pernah juga saya dengar Abang berdebat tentang doktrin-doktrin gereja itu. Saya pikir ya bisa Bang Zuma jelasin bagaimana memang Yesus itu bukan Tuhan. Tadi sudah Abang jelasin juga poin-poin pentingnya ya. Seperti itulah saya mohon ke depannya bisa lebih baik lagi ya Bang ajarin. Insya Allah Bang, Insya Allah. Karena pesan Yesus itu di dalam Yohanes 16 dikatakan begini. Penggantiku kelak ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Itu aja dulu poinnya. Sekarang kira-kira agama mana di atas muka bumi ini yang tak menggunakan kitabnya Yahudi, yang tidak menggunakan berita-berita informasi yang dikumpulkan oleh kesaksian-kesaksian, yang tidak mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, yang tidak pernah mengaku-ngaku bagian daripada Yesus, yang tidak pernah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang tidak pernah mengaku sebagai penganut kasih, yang tidak pernah mengaku sebagai perpanjangan tangan tongkat estafet pengajaran nabi-nabi Yahudi, yang tidak pernah mengatakan dirinya sebagai rohani Yahudi rohani, yang tidak pernah mengatakan dirinya adalah pelanjut daripada keselamatan dari Yahudi, yang kemudian memuliakan sosok manusia mulia yang suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Hanya Islam.
Hindu tidak, Buddha tidak. Dan yang paling kejam fitnahannya terhadap dirinya itu adalah Kristen. Kristen mempercayainya. Oknum ini pernah diludahin. Dan digaung-gaungkan itu dianggap sebagai sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Kristen mengimaninya pernah ditampar. Kristen mengimaninya pernah ditonjok. Kristen bahkan percaya dan mengimani dan menggaungkan dia pernah ditelanjangin. Bajunya disobek-sobek hanya untuk sekedar nafsu. Nafsu apa? Dosanya pingin ditebus begitu mulia sehingga dia mengorbankan dirinya, darahnya, dagingnya untuk kita, katanya. Salah konsepnya. Tataran keagamaannya keliru. Tanpa membaca proses pesan dari mulut, dari oknum yang dikira Tuhan datang dalam rupa manusia. Apa kata dia? Dalam Yohanes 16, nomor 13, nomor 14, apabila ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Segala tuduhan, segala fitnahan, segala bahasa-bahasa yang kurang mengenakan, yang kurang manusiawi terhadap oknum tersebut, Islam datang kemudian mensucikan dan memuliakan beliau yang dihujat habis-habisan kemudian. Bahkan sebagai orang yang mengaku sebagai pengikutnya, yang sebenarnya hanyalah penyamar-penyamar yang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Ketika orang Kristen mengatakan, membaca Bibelnya dengan mengatakan wajahnya diludahin, hati orang Islam itu perih. Ketika orang Kristen membaca Bibelnya, dia ditampar, hati umat Islam itu menangis. Ketika orang Kristen mengatakan dia ditonjok, hati umat Islam itu perih. Ketika orang Kristen mengatakan dirinya ditelanjangin, dirinya digantung, ditombak dan dibunuh, hati umat Islam itu menangis. Tapi kalian tertawa, sombong, angkuh, merasa lebih di atas, merasa lebih hebat, merasa sudah dijamin surga hanya dengan mengorbankan dan mengimani sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang dihina, dihujat, dinistakan, diusir, diungsekan, direndahkan, dibinatangkan oleh umatnya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW membuang, menepis, menghilangkan semua fitnah dan tuduhan terhadap dirinya, sehingga menyebutnya pun kami menyebutkan dengan nama-nama yang mulia dan seruan-seruan yang mulia. Isa alaihi salam, Isa, Iso, Yesua yang datang di tengah-tengah Bani Israel, kami sebut alaihi salam, atasnya keselamatan. Bayangkan di dalam agama Islam, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, kata beliau. Maha suci engkau ya Rabb, maha suci engkau wahai Tuhanku. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku ucapkan. Yang aku katakan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Sungguh demi Allah, demi engkau yang memegang jiwaku, aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka bahwa aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu poinnya. Berarti Yesus ini bukan ateis. Yesus ini ada orang yang taat, orang yang soleh, orang yang dikasihi, orang yang suci, orang yang didekatkan kepada Allah. Kenapanya dia harus diludahin? Kenapa dia harus ditampar? Kenapa dia harus ditelanjangin? Kenapa dia harus dibunuh? Kenapa harus dikorbankan? Untuk apa darahnya? Untuk apa dagingnya? Nafsu apa yang mempengaruhi kalian untuk mengimani itu? Beliau hamba Tuhan, beliau abdi Tuhan,
Beliau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam semesta ini, sehingga ia menganugerahkan kepada Bani Israel, sang bangsa tegar tengkuk, anaknya, hambanya yang kudus, hambanya yang tunggal, supaya yang percaya bisa memperoleh hidup, dan yang tidak percaya mati dalam dosa. Percaya kepada Yesus mustahil jadi Kristen, mustahil, karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Percaya kepada Yesus mustahil menyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Percaya kepada Yesus mustahil ibadah Minggu. Kenapa? Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu. Percaya kepada Yesus mustahil tidak bersunat. Kenapa? Yesus tidak pernah merubah hukum Taurat. Bahkan dia sendiri bersunat. Percaya kepada Yesus mustahil menjadi pelahap babi, mustahil pemakan anjing. Kenapa? Yesus tidak pernah makan makanan haram yang seperti demikian itu. Percaya kepada Yesus akan mengantarkan kita kepada Islam. Apa itu? Kok bisa? Ya, Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna, tidak lebih tertata, tidak lebih tersusun, maka engkau daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti kalau orang-orang Yahudi ahli Taurat, puasanya tidak ditentukan harinya, bulannya, dan seterusnya. Puasanya juga hanya merupakan puasa sunnah. Ibadah sujudnya hanya 3 hari, 3 kali dalam sehari. Maka kesempurnaan yang lebih baik itu adalah satu kepercayaan sebuah agama yang kemudian dinul haq, yang mengajarkan hukum-hukum dengan teratur, penuh dengan hukum halal, haram, makruh, mubah. Ada rambu-rambu yang harus dilalui. Itu baru agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Ahli Taurat, orang Yahudi, di dalam rumah ibadah tak ada berhala. Di dalam rumah ibadah mereka tak duduk, tak ada kursi untuk duduk, tak ada musik untuk berjoget. Mereka masuk ke dalamnya melepaskan sendal, melepaskan alas kaki. Sebelum mereka masuk, mereka kemudian ditahirkan. Mereka wudhu, mereka mandi junub, mereka membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, baru masuk sujud di hadapan Tuhan mereka. Kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih apik, tidak lebih baik dari mereka, kau tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Muncul Kristen, di rumah ibadahnya ada patung Yesus. Masuk ke dalam rumah sembahyangnya pakai sendal, pakai sepatu, pakai rok mini. Tidak mandi junub, tidak kenal wudhu. Masuk di dalam tak ada pembatasan wanita dengan perempuan, laki-laki dengan pria. Nggak ada pembatasannya. Lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa hidup keagamaan seperti ini lebih baik daripada ahli Taurat? Nggak mungkin. Yang lebih baik itu adalah dinul Islam. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 27 dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan untukmu. Apa itu? Islam aku tinggalkan untukmu. Bukan karisteng. Bukan karisteng yang ditinggalkan oleh Yesus, tapi shalom, Islam, salam. Makanya di dalam Yesaya 29 nomor 11 Tuhan mengatakan apa? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera. Itu jelas itu. Maka Tuhan sudah merancang Islam ini sebagai penyempurna dari hukum-hukum yang pernah Tuhan sampaikan kepada para nabi. Yesaya 42 nomor 1. Lihatlah itu hambaku, kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, agar supaya dia bisa menaklukkan hukum-hukumku kepada seluruh bangsa-bangsa. Subhanallah.
Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didatangkan hukum dari langit, kemudian dia salurkan kepada seluruh bumi, sehingga seluruh bumi makhluknya sujud beribadah kepada pencipta alam semesta. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan boleh berganti bulan, akan tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah, menyembah kepadaku. Subhanallah. Dan itu hanya dilakukan dan dialami dan digenapi oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab yang sama, dengan bab yang sama, dengan nomor yang berbeda. Yesaya 66. Tuhan akan datang dengan murkanya bersama dengan api, roda api yang menyala-nyala. Banyak orang yang akan dibunuhnya dan dilenyapkannya, yaitu mereka yang mengikuti taman-taman dewa Theos dan mengikuti seseorang yang makan babi dan makanan-makanan yang menjijikkan serta belau tikus. Tuhan akan datang menghanguskan, membakar dengan api yang menyala-nyala semua orang yang memakan babi dan memakan makanan yang menjijikkan serta belau, yaitu tikus. Kira-kira agama yang makan belau itu siapa? Agama yang makan asu siapa? Agama yang makan babi siapa kira-kira? Karesteng. Itulah yang akan dibakar oleh Tuhan yang Maha Esa. Dalil. Mohon maaf saya potong bang. Silakan. Tadi abang bilang Tuhan yang Maha Esa ya? Ya. Oh iya bang, cocok bang. Iya. Soalnya kan setahu saya Esa itu tidak diperanakan, tidak memperanakan. Betul. Tapi di kami Tritunggal itu maksudnya seperti apa bang? Mohon penjelasannya bang ya. Nah, untuk membantah Tritunggal, Yesus yang membantahnya. Apa kata Yesus? Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Mau 3 pribadi, 5 pribadi, 10 pribadi, 11 pribadi, 200.000 pribadi, 1 juta pribadi, iming-iming Kristen adalah hakikatnya satu. Memang Tuhan kami 3 bro, 1 Bapa, 2 Anak, 3 Roh Kudus, tapi hakikatnya satu. Hei manusia, kau diciptakan oleh Tuhanmu dengan gratis dan kemuliaan dalam bentuk fi aksani taqwim. Gunakanlah sedikit akalmu. Bacalah Bible kau itu. Kalau Yesus dan Bapa satu hakikat beda pribadi, lalu kenapa dia mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Berarti ada 2 kehendak. Kalau sudah 2 kehendak, artinya 2 pribadi, 2 hakikat. Tak bisa satu hakikat, tak bisa. Karena yang punya kehendak cuma satu. Tidak mungkin Tuhan itu memiliki 2 kehendak, mungkin. Yang Tuhan satu mengatakan, aku ingin bom-bom meninggal bulan ini. Yang Tuhan satu mengatakan, oh tidak, aku belum berkehendak membuat bom-bom meninggal bulan ini. Maunya bulan kemarin. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan yang satu mengatakan, kamu egois. Yang satu mengatakan, kamu juga egois. Ya sudah kalau begitu, kita ke pengadilan. Kita bagi harta. Ini ciptaanmu, ini ciptaan saya. Oh tidak, itu ciptaan saya juga. Kurang ajar kau ya. Baku hantamlah Tuhan. Pak. Dan memperkatuak. Hantam-hantaman si Tuhan ini. Oh, Tuhan mengambil pasukannya. Weh malaikat, ya Tuhan, yang mau ikut samaku, silakan ambil gada kalian, ambil pedang kalian. Ciptakan, kemudian saya ciptakan matahari, biar dia ambil matahari yang sudah lama. Sinole, sagu panas dilempar ke muka, masih terasa panas. Ini orang-orang kayak begini sudah nggak terasa panas, coy. Otak sudah kekar. Kekar dengan apa? Kekar dengan lemak makanan-makanan haram.
Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti atas kehendak dia. Kalau Yesus juga Tuhan, kehendak yang di atas juga Tuhan, berarti ada dua kehendak. Yang satunya kehendak senior, yang satunya kehendak junior. Pantaskah demikian? Pantaskah pencipta alam semesta kita ini ada dua kehendak? Tuhan, aku pengen nikah, tolong berikan wanita yang cantik. Tuhan yang satu usil, ini paling banyak kerjaannya ini. Kalau ke gereja dia sering kentut. Sudah kau ya, kukabulkan doamu, tapi yang kudatangkan kepadamu seorang wanita yang ternyata adalah laki-laki. Tuhan yang mengatakan satu, beda. Jangan begitu kau, jahat kau. Itu hamba kita, meskipun dia sering kentut di gereja, tapi asal kau tahu, kemarin dia tidak cebok, ngerti nggak? Makanya jangan kau kirimkan dia laki-laki, kirimkan dia waria. Sama aja cupu, karena dua kehendak. Sementara Tuhan itulah yang maha berkehendak. Yesus mengatakan, kalau bisa cawan ini biarlah berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang berlaku, jangan kehendakku. Dua kehendak. Yohanes 8, nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tak menghakimi manusia satupun. Akan tetapi jika aku menghakimi satu manusia, maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri, bro. Aku berdua dengan Bapakku. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Dan aku bersaksi tentang diriku, Bapak juga bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapak adalah dua. Bapak tidak pernah meninggalkan aku, berarti aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku lebih dari satu. Berarti aku dan Bapak adalah satu kesatuan visi dan misi penyelamatan kepada umat manusia, yaitu Bani Israel. Jadi gugur. Satu dalil terakhir dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya tidak salah. 2 Yohanes 3 nomor 1. Salah nggak saya ya? Ada yang bisa baca? Keliru saya ya? 2 Yohanes, ya Allah. 2 Yohanes 1 Yohanes 3:2. 1 Yohanes 3:2. 1 Yohanes 3:2. Apa tuh isinya? Saudara-saudaraku yang kekasih, mantap sekali. sekarang kita adalah anak-anak Allah. Nah, mantap sekali. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Coba. Apa ini? Ini yang dimaksud satu hakikat dengan ilahi, dengan Tuhan. Mustahile. Dengarkan baik-baik. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata bagaimana nasib kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaannya Yesus yang sebenarnya, kita sama seperti Dia. Manusia berarti, karena kita juga manusia. Keadaan manusia kita ini yang sebenarnya ini apa? Setan atau manusia atau Tuhan? Manusia. Yesus sama seperti kita. Jadi yang dikatakan Yesus satu hakikat dengan Tuhan, itu hanyalah tahayul. Itu hanya tahayul. Itu hanya angan-angan kosong. Iblislah yang kemudian membangun angan-angan kosong itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu yang menjanjikan mereka. Setan itu juga yang kemudian membangkitkan angan-angan mereka. Dan setan itu hanya memberikan janji tipuan belaka kepada mereka. Silakan saudara Nona, itu penutup dari saya. Kalau ada yang mau ditanggapi silakan.
Ini banyak orang, kita ada 4.000 nggak ada yang tertarik hatinya bikin kopi buat saya. Nggak ada sama sekali. Bikin kopi dong. Capek loh ayah ini. Kopi. Alhamdulillah. Ada air kelapa Bang Andi. Kopi campur minyak rem. Bang Zoom. Iya, Mas Non. Begini Bang, abang tadi bilang kan kesaksian itu butuh 2 orang. Yes, Jadi saya mau bertanya satu lagi nih Bang. silakan. Setelah saya tidur, saya mau kerja besok. Iya, Begini Bang, abang bilang kan kesaksian itu butuh 2 orang. yes. Siapakah saksi Nabi Muhammad menerima wahyu? Baik. Terima kasih, Allah Bang. Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaik, anzalahu bi'ilmi, wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Qur'an yang diberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sama Yesus kan? Pernyataan Yesus Yohanes 8. Jika engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi jikalau aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, melainkan Bapa yang bersama dengan aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sah? Akulah yang menjadi saksi dan Bapakku yang menjadi saksi tentang aku. Sekarang permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah aspek kebenaran. Sebuah kebenaran tidak butuh saksi. Contoh, Tuhan menciptakan bumi ini. Betul atau salah? Betul. Apakah butuh saksi untuk menciptakan? Tidak butuh. Karena tidak ada saksi, berarti nggak boleh diciptakan. Berarti tidak ada kebenaran itu. Oh, tidak bisa. Alam semesta sudah tercipta. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Berarti kebenaran itu tidak butuh saksi. Makanya ada yang disebut iman. Iman itu tak dilihat oleh mata, tetapi kita percayai, kita yakini, itu disebut iman. Nah, sekarang permasalahannya, ketika kemudian ada seorang anak berjalan dalam lorong yang gelap, menggunakan emas dikalung, di leher dikalung. Apa yang benar ini? Menggunakan emas yang digantung pada kalungnya, yang digantung pada lehernya, sebuah kalung emas, beratnya 3 kilo. Berjalan dia, ciku, dibunuh sama perompak, ketepak, ditebas lehernya, mati, mayatnya dicapcai, cekot, dibungkus pakai kresek, dikirim ke Papua, dimakan sama Pak Bom-Bom. Lenyap, senyap, sepi, tanpa saksi, tanpa gerakan, tak ada yang tahu. Pertanyaannya, betulkah anak itu mati? Tidak betul Bang Suma. Kenapa? Tidak ada yang saksikan. Betulkah anak itu dibunuh, dirampas kalungnya? Tidak Bang Suma. Kenapa? Tak ada yang melihatnya. Ada yang melihat atau tak ada yang melihat, yang namanya kebenaran mutlak absolut terjadi. Sedangkan kebohongan yang dipaksakan untuk menjadi benar, saya ulang, sebuah kebohongan yang disetting untuk menjadi sebuah kebenaran agar orang percaya, agar orang tertipu, agar orang terperdaya, maka kebohongan itu harus dikelilingi, dibungkus, diramu dengan kesaksian-kesaksian para pembohong. Saya ulang, sebuah kebohongan, sebuah dusta, sebuah tipu muslihat, supaya dianggap sebuah kebenaran, maka semua aspek pendukung kebohongan itu menjadi benar. Diwajibkan bagi mereka dari bohong menuju kepada bohong, penyampaiannya bohong, ucapannya bohong, kesaksiannya bohong, semuanya bohong, agar dianggap kebohongan ini adalah sebuah kebenaran. Itulah yang terjadi terhadap agama saudara.
Lukas kapan bertemu dengan Yesus? Pernah? Tak ada. Markus kapan bertemu dengan Yesus? Ada? Tak ada. Penulis Yohanes pernah bertemu Yesus? Tak ada. Matius pernah? Tak ada. Penulis Petrus pernah? Tak ada. Paulus pernah enggak? Tak pernah. Tapi diimani itu adalah kalamullah. Dipercayai itu adalah firman Allah. Dianggap itu adalah pewahyuan. Apa dasarnya mengimani itu? Kebohongan dibungkus dan dilapis dengan dusta. Dusta ditambal dengan kebohongan. Kebohongan ditambal dengan kesaksian palsu. Kesaksian palsu dipoles dengan dusta. Dusta kemudian dihiasi dengan kelicikan. Itulah yang terjadi terhadap pengabaran Bible. Siapa bilang ada yang bersaksi Lukas bertemu dengan Yesus? Siapa kata ada yang bersaksi Paulus bertemu dengan Yesus? Tak ada. Sepi pemberitaan. Tapi itu kemudian diramu secara sistematis dengan konsep masif, terstruktur, terencana, terhitung dengan ketukan not dan nada serta gelombang yang seirama dengan para penyesat. Menjejakkan kaki ke penjuru sepuluh bumi dengan mengatakan iming-iming, keindahan, keselamatan, pujian, syukur, agar dianggap bahwa kebohongannya itu adalah sebuah kebenaran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kalau sahabatku, saudaraku bertanya, apa dan siapa saksi? Bung, kebenaran itu tidak butuh saksi. Ibarat kata, mama kita alhamdulillah, ayah kita alhamdulillah. Di malam pertama mereka tak ada saksi atas indahnya cinta mereka berdua. Faktanya hasil dari cinta itu melahirkan anak-anaknya. Ada yang saksi melihat orang tua kita malam pertama? Tak ada. Tapi toh buktinya anaknya ada. Karena tak ada saksi, berarti anak yang keluar dari rahimnya kita ingin katakan itu bukan anaknya. Kenapa? Tak ada saksi. Betapa lemahnya akal ini. Itulah Allah sampaikan kepada kita, engkau akan sampai kepada Islam jika otak kamu itu pakai untuk kemudian menangkap item-item pergerakan bumi. Engkau akan sampai kepada aku, kata Allah, jika kamu memandai. Jika engkau pandai kemudian memandang jarimu, kulitmu, bulumu, uratmu, denyut nadimu, pergerakan napasmu, kekuatan instingmu, rasa laparmu, rasa ngantukmu, rasa kenyangmu, rasa nyenyakmu, kau pikirkan itu semua, maka kata Allah, engkau akan sampai kepada aku. Itu Islam itu begitu. Jadi Islam itu hanya bisa disentuh oleh mereka yang punya akal. Tidak bisa disentuh bagi mereka yang mati akal, nggak bisa. Meskipun nama akunnya kebenaran, tapi kalau hanya semu, percuma. Kebenaran mutlak itu harus rasio. Rasio takaran kebenaran itu tidak bisa dengan doktrin, tidak bisa dengan dogma. Tak ada kebenaran dengan dogma, nggak ada. Nggak ada. Dogma itu adalah sesuatu yang mengikat. Mau salah mau benar, yang penting percaya. Itu dogma. Ketika hal itu bertolak belakang dengan akal, maka hal yang bertolak belakang dengan akal itu pasti akan dibalut dengan yang tadi. Dusta, kebohongan, kecerdikan, kelicikan, tipu muslihat agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau kebenaran, suarakan. Makanya di Islam itu coba lihat, tanpa malu-malu, tanpa ragu, di mana-mana masjid ada toa, diceritakan kemudian bagaimana firman Allah itu. Di mana-mana kita dengarkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Quran dibacakan di setiap masjid menggunakan toa. Percaya diri, kenapa? Karena yang disampaikan ini kalam Allah. Coba sebaliknya, gereja-gereja pakai toa. Marilah kita bersama-sama menikmati birahi sampai pagi, sebab suamiku tak ada di rumah, dia lagi dalam perjalanan yang panjang. Coba, berani enggak menyampaikan itu lewat toa di gereja? Tidak berani. Kenapa? Entah.
Kalau firman Tuhan itu harus disampaikan, beritakanlah kepada seluruh makhluk, tapi diumpetin. Berarti itu adalah kebenaran semu. Kalau kebenaran semu itu selalu membungkus dirinya. Misalnya dia masuk di suatu wilayah, apa yang benar menurut orang-orang kebanyakan di sini ya, melakukan penelitian. Tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang. Oh, mereka mempercayai Allah. Maka Tuhan distabilo. Trapak, 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 trapak. Pakai kata Allah. Orang-orang sini kebanyakan menggunakan kitab suci apa ya namanya? Oh, Alkitab. Bukan Al-Quran. Oh, Al-Quran. Tapi kalau disebut Al-Quran, kitab kita kan gak enak. Apa nama lain Al-Quran? Dicari tata. Oh, Alkitab nama lainnya adalah Al-Quran. Maka kitabnya dibungkus lagi dengan kata Alkitab. Masuk ke Bali. Di sini Tuhannya apa namanya ya? Kok banyak kali orang di sini kok beda Tuhannya dengan yang saya kenal di Jakarta. Oh, nama Tuhannya di sini Sang Hyang Widi. Diterjemahkan lagi kitabnya, dibungkus lagi dengan Sang Hyang Widi. Ini apa, Rek? Kebenaran itu harus tampil paling depan. Jangan membungkus diri. Sesuatu yang selalu dibungkus itu kepalsuan. Uang yang palsu dibungkus sedemikian rupa, diperbaiki. Hah? Semua yang palsu-palsu itu diperbaiki, dipermak, diteliti lagi. Lama supaya bagus kelihatan nih. Itu yang palsu-palsu itu kayak gitu. Direvisi, diperbaiki, diolah, dirombak, diperbaiki. Itu tambal sulam. Itu palsu. Tapi kalau kalam yang asli, firman Allah yang asli, apa yang diwahyukan, itu yang disampaikan. Karena ini tidak akan mungkin ada perkataan yang lebih tinggi dari perkataan itu. Karena perkataan ini adalah perkataan Tuhan. Setinggi-tingginya firman perkataan manusia, setinggi-tingginya pujangga, sehebat-hebatnya puasa atau puisi, secanggih-canggihnya syair, tidak akan pernah bisa mengalahkan Al-Quranul Karim. Kok bisa kayak gitu? Karena ini kalamullah, perkataan pencipta alam semesta. Tapi kalau bukan perkataan Tuhan, sikit-sikit rubah, bahasa apa yang tenar, bahasa apa yang lagi viral, dirubah menggunakan kata itu. Ke Amerika Allah diganti, ya, ke Jerman Allah diganti, ke Jepang Tuhannya diganti, ke Mesir Tuhannya namanya diganti, kemana-mana beda bahasa ganti lagi nama Tuhan. Apa ini? Seakan-akan bahasa manusia itu lebih tinggi daripada bahasa Tuhan. Seakan-akan bahasa Tuhan tak ada artinya dibandingkan bahasa manusia. Padahal kalamullah kedudukannya jauh lebih tinggi daripada bahasa manusia. Apalagi bahasa semut. Nah, jadi itu, Bung. Kalau berbicara mengenai saksi, kebenaran itu tidak butuh saksi. Apalah artinya saksi banyak? Disaksikan Lukas, ditulis Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, Lukas 4, Lukas 5, Lukas 7, Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, Petrus 2, 1 Petrus, 2 Petrus, datang lagi Paulus, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, Roma, Galatia. Wah, semua ada lengkap. Apa artinya itu semua? Saksinya ribuan, saksinya puluhan ribu, saksinya ratusan ribu, saksinya jutaan, tapi kosong melompong. Tempat Yesus lahir, tempat Yesus penginjilan, tempat Yesus mati, tempat Yesus terangkat ke langit, kosong dari Kristen. Apa artinya kesaksian-kesaksian itu? Wah, agamaku benar. Kenapa? Banyak saksinya. Yesus di mana pada saat itu? Di Yerusalem. Oh ya? Dari mana dia tinggal? Di Nazaret. Di mana dia mengajar? Yudea dan juga di Galatia. Sekarang kota itu berisi agama apa? Agama Yahudi. Hey! Coba Nabi Muhammad. Boleh saudara mengatakan tak ada saksinya. Lahirnya di Arab, mengajarnya di Arab, tidurnya di Arab, berdiri jalan duduk di Arab, meninggalkan dunia juga di Arab. Sejazirah Arab percaya kepada dirinya, ajarannya berkesinambungan, sanad mata rantai pengajarannya dari dirinya ke sahabatnya, ke keturunannya, ke umatnya, ke bangsanya, ke sukunya, semua rata. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Lalu kesaksian apa lagi yang dibutuhkan? Anda minta saksi, tapi sejazirah Arab mengimani dirinya, artinya tidak ada kesenjangan antara apa yang terlontar, antara apa yang terjadi, antara apa yang ada, antara apa dirasakan, antara apa yang kemudian dialami Rasulullah, disaksikan oleh mereka yang hidup yang sama, duduk bersama, hidup bersama, se-RT, se-RW, sekampung, sekecamatan, sekabupaten dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka semua adalah saksi hidup. Dibandingkan kalian punya kitab, wah mantap kali bah. Saksi. Siapa namanya saksinya? Nggak tahu bang. Pokoknya banyak deh. Loh, banyak orang menyaksikan di padang rumput, para gembala menyaksikan malaikat datang, kemudian menghampiri Yesus. Siapa nama saksinya? Tahu. Nah kalau cuma mengatakan banyak saksi tapi kita tidak tahu, masuk di pengadilan. Hei kau mau bersaksi apa? Saya bukan saksi pak. Lalu saya korban pak. Siapa yang menyaksikan? Banyak orang pak yang menyaksikan. Apamu yang dicolek? Pantat saya pak dicolek. Siapa yang colek? Itu pak teman saya. Siapa namanya? Lupa pak, saya tidak lihat. Pokoknya dari belakang. Siapa yang lihat? Banyak saksi. Bisa kau hadirkan? Anda tahu pak, pokoknya saksinya banyak. Toyol, kau pergi ke rumah sakit jiwa, kau sakit. Kesaksian itu harus nampak namanya siapa, orang yang bersaksi ini anaknya siapa, bagaimana kesehariannya, bagaimana tipikalnya, bagaimana akhlaknya, apa kesaksiannya bisa diterima atau tidak. Kalau dia pernah ditemukan pembohong, kalau pernah ditemukan pelupa, orangnya cepat panik, orangnya dendam, suka emosi, jangan kau terima kesaksiannya meskipun betul, karena tidak memenuhi syarat. Di Islam, haddatsana Abu Bakar. Ditanyalah siapa Abu Bakar ini? Man huwa? Siapa dia? Oh dia ini. Pernah bersama Rasulullah? Pernah. Siapa saksinya? Dilihat oleh Utsman bin Affan. Dilihat sama siapa? Abdullah. Dilihat sama ini dan seterusnya. Oh, apa kesaksian-kesaksian mereka? Pada suatu hari saya melihat Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar. Coba tanya istrinya Nabi Muhammad, pernahkah dia mengatakan itu? Pernah. Pada suatu hari saya melihat Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini gimana tipikalnya? Oh, dia orang terpercaya. Dia kadang mewakili Rasulullah. Dia kadang begini dan seterusnya. Kalau begitu penyampaiannya betul. Percaya dia. Sahih berarti. Kamu lihat kan? Ana lihat. Ente lihat. Ana lihat. Demi Allah. Aku melihat. Habis itu diselidiki. Kamu siapa? Saya ini Ustaz. Siapa ente? Saya ini. Disebut, dicari, ditelanjangin silsilahnya, ditelanjangin kisah hidupnya. Ketika tidak ditemukan celah dalam hidupnya, selalu mengajarkan kebenaran, dia terpercaya, maka kesaksiannya itu betul. Ini sudah ditahu orangnya, diselidiki, dikulitin. Dari mana sendalnya? Beli di mana sepatunya? Itu buku yang dipegang beli di mana? Siapa nama gurunya? Siapa nama bapaknya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana pribadinya? Bagaimana ucapan sehari-hari? Bagaimana pergaulannya? Diselidikin semua. Ketika udah ditahu orangnya, begitu diketahuan orangnya bisa dipercaya, orangnya dan disaksikan oleh banyak orang, baru dikatakan kesaksian tangga 1 betul. Turun ke tangga 2. Dia menerima dari mana? Dari orang yang benar tadi. Siapa kalau dia ini? Ini generasi kedua pak. Dia di mana sekolah? Pendidikannya apa? Bagaimana akhlaknya? Siapa orang tuanya? Dia masuk bagaimana pendidikannya? Bagaimana pemahamannya tentang Al-Quran? Bagus. Betul. Turun lagi ke 3. Habis itu dibukukan, dituliskan oleh perawi. Itu pemberitaan yang betul, akurat. Ini nggak ditahu. Theophilus yang mulia. Mulia langsung dia. Siapa dia begitu mulia? Yesus diludahin, Theophilus yang mulia. Yesus yang ditampar, Yesus yang ditonjok, Yesus yang ditombak, Yesus yang ditelanjangin. Ada yang mulia, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menuliskan tentang kisah-kisah yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Ada yang lebih mulia rupanya. Lalu kesaksian Yesus Lukas ini dari mana didapatkan? Aku menerimanya dari mana?
Dari mana? Keluh. Dia nggak bisa mengucap apa-apa. Kamu melihat banyak orang yang menulis, ya. Kamu ikut menulis, ya. Banyak orang yang melakukan penelitian, ya. Kamu juga ikut penelitian, ya. Banyak orang menyusun berita, ya. Kamu juga ikut menyusun berita. Siapa orang banyak itu? Siapa namanya? Satu aja, nggak usah sebut banyak-banyak. Namanya siapa? Sebut. Yang melakukan penyelidikan dan kau terima materi-materinya, kesaksian-kesaksiannya itu siapa? Dia pelayan firman. Namanya siapa? Salah satunya bom-bom. Pembohong, penipu, kau percaya? Manalah mungkin. Nah itu seperti itu bang. Kalau kita berbicara mengenai kesaksian, sejazirah Arab menjadi saksi, istrinya, anak-anaknya, pamannya, mertuanya, sepupunya, cucunya, sebangsanya, umatnya, orang yang memusuhinya, orang yang membencinya, yang balik mencintai dan menyayanginya. Mati pun mereka tidak rela, tidak ikhlas melepaskan mayatnya. Inilah orang yang dicintai. Begitu dia pergi, sejarah sirah Arab berduka. Saking berdukanya, para sahabat satu sama lain itu kacau balau. Kenapa? Mereka merasa kehilangan orang yang paling dicintai. Yesus mati, siapa yang berduka? Kristen tepuk tangan, Yahudi tepuk tangan. Yang berduka sopo? Siapa yang merasa kehilangan? Dengan matinya Yesus, Dia telah membebaskan kita dari kutuk. Berarti kamu senang Dia mati? Tidak senang. Munafri, pingin kucungkil mata kau. Pura-pura kau, mata air mata buaya kau. Akibat Dia mati, dosamu dihapuskan. Tuyul, dengan tidak ada dosamu kau melenggang ke surga. Andai kau hidup pada zamannya, tak ada artinya Hansip Romawi, tak ada artinya Gubernur Pilatus, tak ada artinya setan. Engkaulah manusia pertama yang menggorok Yesus. Kenapa? Karena kau mau dosamu dihapuskan. Mati cepat kau, mati cepat. Tentara Romawi tangkap dia, cepat. Supaya dosa kami segera dihapuskan. Cepat, cekek lehernya, ikat kakinya, gelitik titiknya. Itu yang terjadi wahai kaum munafik. Jangan sangka kau tidak senang dengan kematiannya. Tanpa kematiannya kamu tak bisa bertepuk tangan. Oke. Jadi saudara, kesimpulannya, kebenaran itu tidak butuh saksi, tidak butuh kemudian pengakuan. Kebenaran tetaplah kebenaran tanpa ada saksi. Kebenaran itu tetap saksi. Berbeda dengan kebohongan. Kebohongan tanpa saksi hancur dan tak akan ada yang percaya. Kebohongan ini supaya dipercaya, kebohongannya harus didukung oleh kebohongan orang-orang pembohong yang ada berkongko dengan kebohongan tersebut. Saya kira begitu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan akal sehat, karena hanya dengan akal sehatlah orang bisa sampai kepada Islam. Demikian akhir kalam. Selamat Anda mendengarkan ceramah begitu panjang. Pak Handi gantian, Bang Handi. Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya datang, Masya Allah. Silakan dilanjut. Saya bikin kopi campur masaku dulu, Masya Allah. Ya, lanjut dulu sebentar. Ya, karena tadi Bang Web tadi tanya Tritunggal, mungkin saya ulang lagi Bang Handi ya. Nah, tadi saya jelaskan di roomnya Bang Afandi kurang jelas. Jadi begini Bang Web ya. Kalau kita belajar sejarah, kalau abang belajar sejarah, abang akan tahu apa itu Tritunggal. Jadi mayoritas paham Tritunggal yang dianut atau yang dipercaya oleh orang-orang Kristen di Indonesia ini adalah Tritunggal yang dibawa oleh
orang yang bernama Tertullianus. Kenapa begitu? Karena Tritunggal Tertullianus ini dipakai di Barat, dan Kristen di Indonesia ini masuk dari imperialisme atau penjajah Barat, terutama dari Portugis dan Belanda. Saya akan jelaskan ini. Ada di dunia kekristenan itu ada 3 paham Tritunggal. Yang pertama itu paham yang diajarkan oleh seorang yang bernama Noetus tahun 254 Masehi. Nah, paham ini sangat menyesatkan. Sementara ini banyak sekali denominasi gereja yang pakai. Jadi paham ini mengajar bahwa satu pribadi Allah menjelma menjadi 3. Itu yang pertama. Terus paham Tritunggal yang kedua adalah paham Tertullianus. Paham Tertullianus ini juga paham yang sangat menyesatkan, di mana 3 pribadi itu menjadi satu substansi, atau 3 pribadi satu substansi. Ya, inilah yang dianut oleh mayoritas umat Kristen yang ada di Indonesia. Ada lagi paham Tritunggal yang ketiga. Paham Tritunggal yang ketiga itu namanya Triadox. Paham Tritunggal yang ketiga ini disahkan di Konsili Kalsedon tahun 451. Inilah paham yang dianggap sah oleh Bapak-Bapak gereja, karena paham ini yang dipakai di gereja-gereja timur. Sementara paham Noetus dan paham Tertullianus ini dianggap sah, dianggap sesat, tidak dianggap sah oleh Konsili Kalsedon, yang melibatkan 520 uskup dari 5 kepatriatan. Yang pertama itu Roma, yang kedua itu Bizantium, yang ketiga Yerusalem, yang keempat itu Antioquia, yang kelima Mesir. Jadi kelima kepatriatan ini menolak Tritunggal Noetus dan Tertullianus. Sementara ini Tritunggal yang ada menyebar di Indonesia saat ini. Jadi Bang Web harus belajar baik-baik sejarahnya ini, karena kedua Tritunggal ini memang ditolak, dianggap sesat atau dibidatkan oleh 520 uskup. Ini yang kalian pakai saat ini. Kalian tidak sadar sebenarnya bahwa paham Tritunggal ini adalah paham yang menyesatkan, yang sudah menyesatkan teman-teman kita dari Kristen. Mereka tidak sadar bahwa mereka terbawa arus atau terbawa arus pembodohan dari paham ini yang dibawa oleh Barat. Karena Kristen Indonesia masuk dari imperialisme Barat. Itu. Jadi Tritunggal Tertullianus ini dipopulerkan tahun 289 sampai tahun 364. Jadi Abang Web silakan belajar sejarahnya supaya Abang Web mengerti bahwa Tritunggal yang Abang Web itu yakini sekarang adalah sesat. Di mana 3 pribadi itu menjadi satu substansi, atau 3 pribadi satu substansi. Sementara Tritunggal yang disahkan 520 uskup dari seluruh dunia, Konsili Kalsedon 451 itu 3 hypostasis, 1 ousia, atau 3 yang mendasar, 1 substansi yang berdasar. Jadi inilah yang dipakai oleh gereja-gereja Katolik dari timur. Ini yang perlu Bang Web pahami ya, supaya Bang Web tidak terlalu jauh tersesat tentang paham Tritunggal ini. Sebaiknya kalau Bang Web masih Kristen, jangan pakai paham Tritunggal, karena paham Tritunggal ini murni ajaran manusia. Nah, itu mungkin. Jadi saya bicara sedikit ini masalah Tritunggal, supaya teman-teman Kristen itu juga mendapat pencerahan untuk kembali mengecek sejarah tentang Tritunggal ini. Apakah Tritunggal ini Alkitabiah atau tidak? Nah, ternyata Tritunggal ini tidak Alkitabiah, karena Yesus dan Paulus tidak pernah sekalipun mengajarkan tentang ketritunggalan ini. Matius 28 yang menjadi dasar, ayat 19 sampai 20. Kalau kita belajar juga sejarah dari kodeks-kodeks, ini ada ayat yang ditambahkan. Itu hanya sampai ayat yang ke-15. Itu bahkan ini diprotes oleh salah satu peraih Nobel pada saat itu. Keabsahannya diprotes karena ayat ini adalah ayat tambahan. Begitu juga dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8, ini juga ayat sisipan dan tidak bersumber, di mana ayat ini yang menguatkan paham tersebut. Jadi kembali saya jelaskan bahwa paham Tritunggal sebaiknya Anda tinggalkan. Nah, kalau memang Anda masih Kristen, tapi ada baiknya kalau Anda hijrah ke Islam, karena Islam memang itu menggenapi, menyempurnakan seluruh ajaran kitab-kitab Nabi sebelumnya. Dan kalau kita melihat dari nubuatan-nubuatan, saya sudah pernah bicara ini bahwa nubuatan tentang Rasulullah itu sebenarnya sudah ada dalam kitab Tanakh Yahudi. Mengingat rumpun Semitik itu hanya 3 bahasa. Yang pertama itu Aramaik, yang kedua Ibrani, dan yang ketiga itu adalah Arab. Sementara untuk rumpun Aramaik, bahasa Aramaik dan dengan Ibrani ini sudah digenapi.
sudah digenapi oleh para nabi. Yang terakhir adalah Isa. Makanya Isa adalah nabi terakhir dari bangsa Israel, atau Yesus Kristus sendiri. Sementara yang yang belum digenapi ini adalah bahasa Arab atau rumpun dari serumpun ini yang berbahasa Arab. Ini belum digenapi. Nah, kita di sini perlu belajar nubuatan juga sedikit. Kenapa? Saya katakan karena nubuatan sangat penting untuk mencari kebenaran. Nah, coba kita apakah kita pernah berpikir kenapa Rasulullah itu diturunkan atau wahyu yang diturunkan kepada beliau itu pada tahun 600. Kita kan tidak pernah mempelajari ini. Iya, kenapa dia tidak turun di tahun 900 atau tahun 1000 mungkin atau tahun 200 ke tahun 300 Masehi? Tidak. Kenapa dia terima wahyu pada saat abad ke-6 atau tahun 600? Ini menggenapi nubuatan. Seandainya Rasulullah turun di tahun 900 atau tahun 1000 atau mungkin tahun 2000 atau mungkin tahun 200 Masehi 300, nubuatan tidak akan digenapi. Tapi kenapa dia turun tahun 600? Itu. Kenapa dia tidak turun di tahun sebelumnya atau sesudahnya? Ternyata ini menggenapi nubuatan. Nah, kalau kita lihat dari rumpun Sem atau anak Nuh, Semitik ini, Abraham dari sini. Sementara perjanjian Abraham itu hanya kepada kedua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Itu Ishak, kalau Yahudi kita sudah tahu Israel itu dari Ishak, sementara Arab itu dari Ismail. Dan Abraham sudah berjanji bahwa dari turunan Ismail akan melahirkan 12 raja. Ini saya terus terang saya bongkar lagi rahasia Bible masalah nubuatan. Jadi untuk teman-teman Kristen, sebelum saya lanjut, saya mau bilang silakan Anda beli bukunya di Gramedia. Buku karangan seorang pakar teologi, seorang ahli teologi. Saya ulang, John Barton P. Beliau ini yang mengarang buku Encyclopedia Bible Prophecy. Ini tolong dicari ya di Gramedia, baru kalian belajar ini ya. Sekali lagi, Encyclopedia Bible Prophecy, judul bukunya. Silakan Anda cari untuk mempelajari nubuatan-nubuatan ini. Kembali tadi, kenapa Rasulullah itu turun tahun 600? Wahyu yang turun tahun 600, bukan tahun 700, bukan 800, bukan 200, 300. Sebelum atau sudah tahun 600. Ternyata ini menggenapi janji Abraham tersebut, di mana Abraham berjanji kepada Ismail akan melahirkan 12 raja dari bangsanya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa rumpun Semitik mempunyai 3 bahasa, Aramaik, Ibrani, dengan Arab. Sementara Aramaik dan Ibrani ini sudah digenapi oleh nabi sebelumnya, bahkan yang terakhir itu Isa. Makanya tidak ada lagi nabi yang turun dari bangsa atau dari turunan Ishak selain daripada Isa. Nah, sekarang apa yang belum digenapi? Yang belum digenapi adalah yang berbahasa Arab dari serumpun ini. Di mana digenapi? Digenapi ketika lahirlah Rasulullah dan turunnya wahyu kepada beliau. Nah, di sini kita perlu pahami 12 raja ya. Mudah-mudahan ini ada yang rekam ya, supaya bisa di cross check kebenarannya. Di situ Abraham berjanji bahwa kepada Ismail bahwa dari turunanmu akan lahir bangsa yang besar dan melahirkan 12 raja. Nah, kalau Anda berhitung dari tahun Masehi sampai tahun 600, itu kan jelas 600 tahun ya. Nah, dalam tradisi Yahudi ini saya bongkar-bongkar lagi secara rahasia Bible ya. Ya, dalam tradisi Yahudi itu pada saat itu maksimal kepemimpinan seorang nabi, seorang imam, seorang raja itu adalah 50 tahun semenjak Yesus lahir ya. Jadi kegenapan ini, nubuatan tentang Abraham kepada Ismail ini semenjak Yesus lahir dan ketika Yesus naik ke langit. Itu. Jadi tradisi Yahudi, kepemimpinan seorang imam, nabi, raja itu hanya maksimal 50 tahun. Nah, sekarang coba Anda bagi. Kalau Anda bagi 600 tahun dibagi 50, itu akan menghasilkan angka 12. Jadi 600 kalau dibagi 50 itu 12. Nah, kenapa saya katakan tadi Rasulullah menerima wahyu tahun 600? Kenapa bukan
bukan tahun 700, 800, 900. Karena kalau tahun 700, 800, 900, nubuatan ini tidak akan digenapi. Atau mungkin sebelumnya, tahun 200, 300, 400. Tapi kenapa Rasulullah menerima wahyu tahun 600? Ini untuk menggenapi nubuatan Abraham. Bahwa dari Islam akan lahir 12 raja. Dan raja terakhir dari nubuatan Rasulullah ini adalah, Abraham ini adalah Rasulullah. Jadi kalau kita bagi 600 bagi 50, itu akan hasilnya akan 12. Nah, 50 tadi itu adalah maksimum kepemimpinan seorang nabi, imam, raja dalam tradisi Yahudi. Jadi genaplah sudah nubuatan Abraham bahwa dia akan melahirkan 12 raja dari turunan Ismail. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Jadi nubuatan itu dalam kitab Tanakh itu semua harus digenapi. Dan ada rentetan-rentetan sejarah yang yang mengarah ke nubuatan ini. Contoh tadi, Kidung Agung 5 ayat 16, Yesaya 29 12. Terus yang paling terakhir yang perlu kita pahami, Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43 ini adalah kegenapan dari Kidung Agung 5 ayat 16 dan Yesaya 29 ayat 12 itu. Ini kan kita sudah bahas yang lalu-lalu ya. Jadi ini rentetan waktu ini membuktikan bahwa nubuatan itu akan digenapi. Dan betul lah, Rasulullah turun wahyu itu di tahun yang ke-600. Seandainya dia turun di tahun 900, 1000, maka nubuatan ini nonsen. Dan tidak mungkin Tuhan berbohong kepada Abraham. Kenapa dia tidak berkata, dari turunanmu akan menghasilkan bangsa yang besar, akan melahirkan 14 raja, 15 raja, 16 raja mungkin, atau 17 raja? Kenapa dia berkata 12 raja? Supaya nubuatan ini digenapi. Dan siapa yang menggenapi nubuatan ini? Raja siapa yang menggenapi nubuatan ini? Kan begitu. Jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya ini sudah diterangkan secara gamblang. Yang penting kita mau belajar nubuatan-nubuatan. Ini kelemahannya karena teman-teman Kristen tidak mau belajar Bibelnya dengan baik. Jadi saya ulang judul bukunya ya. Judul bukunya Encyclopedia Biblica Frohesi, karangan Joe Barton Payne. Lahir tahun 1922, wafat tahun 1979. Pemikiran beliau ini dipakai oleh seluruh pakar-pakar teologi di seluruh dunia. Jadi silakan dibeli bukunya untuk teman-teman Kristen yang nonton. Silakan dibeli bukunya, belajar baik-baik nubuatan-nubuatan. Nanti Anda akan mengerti bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dinubuatkan dalam kitab Tanakh. Saya ulang. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dinubuatkan dalam kitab Tanakh. Dan nubuatan itu pasti terjadi. Nubuatan beda dengan ramalan. Kalau nubuatan sesuatu yang diucapkan pasti terjadi. Kalau ramalan sesuatu yang diucapkan belum pasti terjadi. Itu bedanya nubuatan dengan ramalan. Dan sementara nubuatan dalam kitab Tanakh itu pasti digenapi. Jadi saya ulang. Dasar Bible perjanjian lama itu 39 kitab, 929 pasal, 23.144 ayat dan mengandung 1239 nubuatan. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru terdiri dari 27 kitab, 260 pasal, 7.957 ayat dan mengandung 578 nubuatan. Ini yang harus Anda pelajari. Total keseluruhan Bible itu 66 kitab, 1189 pasal, 31.101 ayat dan mengandung 1817 nubuatan, mencakup 8.352 nubuatan. Ini harus digenapi. Dari 8.352 ayat-ayat nubuatan sampai saat ini menurut pakar Bible baru 3.260 yang digenapi, 3.125 diantaranya dinyatakan valid. Sementara selebihnya ini masih 50-50. Jadi silakan, saya ulang, tolong dipelajari, tolong dibeli bukunya, judulnya Encyclopedia Biblica Frohesi, karya Joe Barton Payne. Silakan cari di toko-toko buku.
menyempurnakan kitab-kitab Putus-putus Bang Goto. sebelumnya. Putus-putus jaringan saya mungkin, Pak. Oh iya. Sudah tidak putus, Bang? Ya, semoga tadi didengar, Bang ya. Semoga tadi didengar ya. Penjelasan saya semoga didengar tadi ya. Bang Hos, Bang Handi. Iya. Diulang Nah, lagi jadi- judul bukunya. Judul bukunya apa itu Bang Goto? Tadi sempat keputus. Ensiklopedia Biblica Prohesi, karya John Barton Payne. Sudah Bang? Didengar Bang? Sudah. Mantap. Oke, silakan dicari Bangnya. Jadi Mikana naik. ya, Mikana naik sini mencret kok Mikana, kalau kau naik di sini kau debat dengan saya. Pendeta kau aja Masih saya kau mau datang tantang. besok Mikana? Nah, sampai ini hari saja saya tantang, gak ada yang berani. Ayo kita bahas nubuatan. Kalau memang Anda paham nubuatan. Ya, jadi hafal dulu yang tadi itu. Kalau mau kau debat dengan saya, hafal dulu yang tadi itu. Kalau kau sudah hafal itu, Mikana naik. yang saya sebutkan tadi ya baru kita debat. Jadi sekali lagi, saya mau katakan, kalau kita belajar nubuatan, kita akan tahu bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menggenapi nubuatan dalam kitab Tanak, sudah menggenapi perjanjian Abraham terhadap Ismail, di mana Abraham berjanji akan melahirkan 12 raja dari turunan Ismail. Jadi saya ulang lagi ya. 600 dibagi 50 maksimal kepemimpinan Nabi Imam Raja di tradisi Yahudi itu hasilnya 12. Dengan demikian nubuatan ini digenapi. Jadi kalau Anda tidak percaya Muhammad Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir, silakan Anda nanti tanggung sendiri akibatnya. Iya, karena ini sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan dalam kitab Tanak. Dan saya yakin penting pertahankan tradisi mereka. Makanya genaplah kata Yesus dalam satu natsnya dia katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini sudah genap ini, digenapi. Sekali lagi, sudah 3260 ayat dalam Bible yang digenapi dari 8352 ayat-ayat nubuatan yang bersumber dari 1817 nubuatan dalam Bible. Jadi silakan dibeli bukunya, dipahami, ya dipelajari supaya Anda teman-teman Kristen juga ada edukasi, ada pengertian sedikit. Jangan juga Bible Anda hanya simpan di rumah, jadi berhala saja tidak pernah dibaca. Itu selain dari hari Minggu silakan Anda belajar Bible Anda, kalau perlu Anda renungan subuh. Ya, apa yang dilakukan Yesus kalau perlu Anda ikuti. Ya. Nah, coba Anda baca Markus 1 ayat 35. Ya, kalau Anda mengaku pengikut Yesus, lakukan juga apa yang seperti dia seperti bangun pagi-pagi, renungan subuh, baca Bible, berdoa seperti apa yang dilakukan Yesus supaya Anda mengerti itu. Jangan terus-terus Anda menghujat Rasulullah, Anda akan menyesal nanti. Kenapa saya katakan? Karena saya ini pemerhati sejarah, saya belajar nubuatan-nubuatan. Saya belajar semua kitab suci. Dan tidak satupun kitab suci itu yang mencela Rasulullah Muhammad SAW. Justru kitab-kitab sebelumnya itu menubuatkan bahwa akan datang Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di kitab Weda pun sebenarnya sudah menubuatkan ini. Hanya kita mungkin malas untuk mempelajarinya karena kitab Hindu. Padahal kalau kita berpikir secara logika, ini kitab Hindu adalah agama Hindu ini adalah salah satu agama yang tertua. Sementara dalam kitab Hindu itu ada nubuatan tentang Rasulullah. Jadi Hindu menggenapi Tanak. Itu.
Jadi benarlah jika kita mengatakan bahwa Al-Quran itu meluruskan, membenarkan, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, dan itu terbukti secara sah. Makanya saya katakan Al-Quran itu scientifically proven. Gitu ya. Ya, jadi saya katakan apa? Al-Quran itu scientifically proven, sementara Bible do not scientifically proven. Kenapa? Karena sudah campur tangan manusia dan sudah berkali-kali direvisi. Kalau saya mau jelaskan lagi Bible di sini, wah, mungkin mikanya di bawah itu tercengang-cengang. Kalau saya mau jelaskan sejarah Bible di sini, terlalu banyak sejarah, terlalu panjang sejarah Bible ini. Iya, di mana ayat Bible ada yang dihilangkan, ditambah, disisipkan, itu ada semua histori sejarahnya. Tapi kalau mau dijelaskan ini biar sampai pagi tidak selesai. Ya itu mungkin sedikit dari saya. Nah silakan mungkin yang lain lanjut. Mikana. Iya, mantap Bang Goto ya. Seorang mu'alaf yang kemudian masuk Islam secara kafah. Gitu. Saya hanya menambahkan sedikit ya. Kalau kita membahas tentang agama samawi, yaitu agama yang turun langsung dari langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kemudian mengutus para nabi dan rasulnya itu tidak perlu atau tidak membutuhkan saksi dari manusia. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk, seluruh manusia untuk membawa petunjuk dan agama Islam secara luas. Dan kemudian Rasulullah juga menyempurnakan agama-agama dan syariat tentang Islam secara baik dan benar. Itu juga tidak membutuhkan kesaksian daripada manusia, sebagaimana di dalam penggalan surat Al-Fat ayat ke-28 itu dijelaskan wa kafa billahi syahida. Cukup Allah lah yang kemudian menjadi saksiku. Jadi firman selengkapnya di dalam surah Al-Fat ayat ke-28 itu berbunyi demikian. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia mengunggulkan agama tersebut atas semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Begitu juga ketika kita bertanya kepada Yesus, Yesus, ketika Tuhan mengutus kau dan kemudian memberikan firman kepadamu, siapakah yang menjadi saksi? Maka Yesus kemudian menjelaskan di Yohanes 5 ayat 37, Bapaklah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan dasar sebagai pedoman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus para nabi dan rasulnya sebagai agama samawi itu tidak perlu membutuhkan saksi-saksi yang berupa manusia. Begitu, barangkali tambahan dari saya Bang Goto. Dilanjut. Oh iya. Ya mungkin Bang Web ini mungkin mau bertanya sebelum saya lanjut Bang. Sambil nunggu-nunggu Gurda Suma minum kopi. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Web. Kopi campur Pasako ya. Atau mungkin Bang kebenaran. Ya, Anda mau bertanya soal sejarah kristologi, silakan bertanya. Ya, nanti kalau saya jelaskan semua, nanti Anda tidak bisa tidur, kan begitu. Ya, nanya aja yang ringan-ringan. Ya, nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Kalau yang berat-berat Anda nanti tidak bisa tidur, ya. Kalau Anda tahu sebenarnya keberadaan agama yang Anda anut atau histori sejarahnya, pasti Anda akan pusing sendiri karena Anda memang tidak pernah diajarkan. Iya, Anda tidak pernah dengar mungkin atau Anda tidak pernah diajarkan. Jadi itulah saya kembali kepada teman-teman Kristen,
jangan lupa dibeli bukunya dan dipelajari ya, supaya Anda juga paham tentang nubuatan-nubuatan. Dalam Bible itu ada dua penjelasan besar. Yang pertama itu adalah informasi-informasi, yang kedua penjelasan-penjelasan. Dan ketika Anda mempelajari Bible Anda, ada tiga hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama itu latar belakang ayat yang Anda baca itu, yang kedua maknanya, dan yang ketiga tujuannya. Nih, saya ajar teologi kalian supaya kalian mengerti ayat-ayat Bible. Saya yakin ketika Anda mengerti ayat-ayat Bible, Anda akan mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya ajaran tauhid yang diajarkan oleh Islam itulah ajaran asli yang diajarkan oleh para nabi, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dan sampai sekarang, sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, jika Anda membaca Bible Anda ayat demi ayat, tiga yang perlu diperhatikan. Yang pertama latar belakang ayat itu, makna ayat itu, dan tujuan ayat itu. Ketika Anda sudah mengerti ini, Anda akan mengambil kesimpulan. Saya yakin itu. Makanya Bible-nya dibaca ya, jangan jadi berhala di rumah. Ya, baca ya tiap hari rajin-rajin. Kalau perlu 1 hari 10 kali. Nah gitu, supaya Anda mengerti apa sebenarnya Bible yang Anda baca itu. Jadi kembali tadi Tritunggal juga tolong Anda pelajari sejarahnya ya. Jangan hanya tahu saya berpaham Tritunggal, tapi Anda tidak tahu ini Tritunggal yang saya pahami dari mana. Pelajari juga ya, supaya Anda mengerti apa itu Tritunggal, dari mana asalnya, siapa yang cetus. Kan begitu, supaya Anda mengerti bahwa selama ini doktrin yang saya pegang ini salah. Bahkan gereja timur pun, gereja awal-awal yang ditetapkan oleh 520 uskup dari 5 kepatriatan itu menolak Tritunggal yang sepegang sekarang. Ya, mengingat Tritunggal Tertullianus ini masuk dari barat. Kristen Indonesia masuk dari barat. Jadi pelajari baik-baik ya, supaya Anda tidak bersikuku dengan Tritunggal yang Anda pegang sekarang, sementara Tritunggal yang Anda pegang sekarang justru ditolak. Itu ditolak mentah-mentah oleh Konsili Kalsedon tahun 451 yang melibatkan 520 uskup. Jadi belajar baik-baik ya Tritunggal Anda, supaya Anda mengerti bahwa apa yang saya yakini selama ini ternyata salah. Jadi sekali lagi belajar sejarah Kristologi supaya Anda bisa mencari kebenaran. Ya, jangan hanya menutup mata, dengan sejarah Anda sendiri. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, mungkin yang lain lanjut saja. Karena tidak ada pertanyaan juga, saya mau jawabnya apa. Kecuali kalau saya ditanya baru saya jawab. Mungkin ke Guru Ndasoma mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin, atau yang lain mungkin Bunda Rahma atau Pak Handi mungkin. Tidak ada yang bertanya masalahnya. Jadi saya tidak mungkin lanjut. Ya. Silakan. Saya mau bertanya nih. Nah, silakan Bang. Silakan. Apakah ada bukti konkret atau ilmiah yang mendukung keberadaan mukjizat dalam Islam seperti mukjizat Al-Quran atau mukjizat Nabi Muhammad SAW? Nah, itu kan sudah banyak abang nonton di YouTube, seperti penemuan sungai di bawah laut, rumputan yang bertasbih, itu banyak sekali sudah dibuktikan tuh sama para ilmuwan. Nah, yang terakhir itu Profesor Boyke kan. Itu coba baca itu. Profesor Bokeh yang meneliti jasad Firaun itu. Dan meyakini bahwa Laut Merah ternyata pernah terbelah. Kan sudah dijelaskan di Al-Quran, Bang. Itu banyak sekali, nonton aja di YouTube itu, banyak sekali Bang. Banyak sekali. Tentang bintang mengetuk, Big Bang, garis edar, itu sudah dibuktikan semua sama NASA. Jadi 1400 tahun lalu sudah ditulis dalam Al-Quran, baru nanti abad ke-19, 20, 21 baru digenapi. Banyak sekali di YouTube, Bang. Silakan nonton. Kalau Abang bertanya begitu, gampang saja itu jawabannya. Iya. Nah, begitu mungkin Bang. Ya, mungkin masih mau bertanya, silakan. Silakan Bang Web atau Bang Kebenaran, silakan. Sambil nunggu Guru Ndasoma minum kopi, silakan.
Atau mungkin yang lain mau edukasi, silakan. Lanjut Bang Arif mungkin. Ini Bang, satu lagi Bang, sebelum saya istirahat kerja Bang. Ya, silakan. Akan bergabung. Oh, iya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ted. Waalaikum. Selamat malam. Iya, selamat malam Bang Zuma dan kakak, abang, bapak, ibu semua yang ada di kursi atas. Saya juga ada ya. Kita sama-sama ya. Boleh bertanya ke Bang Goto? Ya, silakan. Iya. Silakan Bunda Ted, silakan. Oke, Bang. Tadi abang bilang bahwa konsep Tritunggal itu tadi kayak mana abang bilang, buatan manusia atau para tokoh gereja atau apa? Coba jelaskan sekali lagi singkat. Oke. Bang, berarti Bunda Teti terlambat naik ya? Aku dengar kok. Aku dengar dari tadi, Bang. Iya, baru saja. Bang. Oke, jadi paham Tritunggal dalam dunia kekristenan itu ada 3 menurut histori sejarahnya. Yang pertama, paham yang dibawa oleh Noetus. Ya, Noetus itu tahun 254. Nah, paham ini mengajarkan satu pribadi 3 penjelmaan. Nah, di mana pada perjanjian lama menurut paham Noetus itu Bapa itu menjadi Allah. Di perjanjian baru Bapa itu menjadi Yesus, dan di ketika Yesus naik ke langit Bapa itu menjadi Roh Kudus. Dan paham ini modernisasinya namanya oneness. Nah, jadi paham yang dibawa Noetus ini diteruskan oleh Sabellius dan kawan-kawannya. Itu yang pertama. Nah, sementara Tritunggal yang kedua itu dicetus oleh Tertullianus tahun 289 sampai tahun 364 setelah Konsili Nikea. Nah, jadi paham ini mengajarkan 3 pribadi, 1 substansi. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah paham Triadox. Hasil dari paham Tritunggal Triadox hasil dari kesepakatan 520 uskup dari 5 kepatriatan. Yang pertama itu Roma, yang kedua Bizantium, yang ketiga Yerusalem, yang keempat itu Mesir, yang kelima Antioquia. Ini Konsili Kalsedon tahun 451. Inilah paham yang diakui oleh mereka. Sementara paham Noetus dan paham Tritunggal yang masuk ke Indonesia ini melalui Barat, ini yang ditolak atau dibidatkan oleh mereka, yang mungkin Bunda Teti atau teman-teman Kristen lainnya menganut. Nah, ini yang perlu Bunda Teti, ya. Baik Bang Goto, abang sudah menjelaskan cukup jelas. Ada 3 ya tadi yang memaknai konsep Tritunggal itu seperti itu begitu. Tetapi semua mereka atau bapak gereja pendahulu atau tokoh-tokoh gereja itu pun tentulah mereka punya dasar, punya alasan. Dari mana? Dari kitab suci atau dari Alkitab itu sendiri. Dan yang memperkenalkan istilah Tritunggal itu meskipun tidak ditulis dengan Tritunggal, tetapi inti atau ketritunggalan itu ada di dalamnya, yaitu di kitab Matius 28 dimulai dari ayatnya yang ke-19, begini bunyinya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa 1, nama Anak dan Anak 2, dan Roh Kudus. Dan inilah maka dikatakan konsep Tritunggal, ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi bukan seperti kita manusia. Yesus itu sama derajatnya dengan kita yang lahir dari hubungan intim oleh laki-laki dan perempuan atau suami dan istri. Mengapa dia dikatakan anak? Bapa sendiri yang memperkenalkan pertama sekali bahwa dia, yaitu Allah, memanggil Yesus itu adalah anaknya ketika pembaptisan, yaitu di Matius 3 ayat 17 itu. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah dia anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di situ ketika Allah, suara dari surga, ya. Mengapa saya katakan di surga atau kita mengatakannya di langit?
Karena Yesus sendiri juga yang memperkenalkan kepada muridnya dan para pengikutnya mengenai bahwa sesungguhnya Allah itu, ya, kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 1, ya, di situ masih pakai nama Allah, ya, dan kitab-kitab lain masih pakai nama Allah. Sudah ada hubungan begitu loh, Allah dan Bapa dan Anak. Ada satuan. Sebentar, satu lagi. Lalu Roh Kudusnya di mana? Begitu kan? Roh Kudusnya, tinggal Roh Kudus nih. Sebenarnya banyak ayat lagi yang membuktikan atau yang menyatakan bahwa Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Saya ini kok. satu. Itu roh, bukan benda, bukan seperti benda, begitu loh. Lalu dikatakan di Yohanes 17 ayat 21 itu ketika Yesus berdoa, ya, dia mengatakan seperti ini, ya Bapa, jadikanlah mereka satu seperti kita dan seperti engkau dan ini aku. gantian. Ini saya lagi. Ted, Roh Kudus Ya, sama Bang, silakan. Roh Kudus sama Roh Bapa itu beda atau sama ya? Roh Kudus sama Roh Bapa Sama-sama roh loh itu. iya Bang, jadi Sama atau beda? itu sama Bang. Sama. Oke, baik. Sama ya? Iya Bang. Oke. Dan Yesus Bentar dulu. Bentar dulu. Yakin sama ya? sama Bang. Yang ada di dalam diri Yesus itu Roh Kudus atau Roh Bapa? Ya Roh Bapa itu kan Roh Kudus juga Bang, Roh kebenaran Bang. Oke, baik. Oh, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Betul? Ada Roh Kudus seperti merpati. Iya betul. Pernah nggak Roh Bapa seperti merpati? Ya disitulah kemahakuasaan Tuhan yang Dia bisa melakukan apa saja. Jadi Enggak. Roh Kudus itu, Ted, Roh Kudus pernah seperti merpati. Apakah Roh Bapa pernah? Apakah Roh Bapa juga seperti merpati? Roh Kudus juga pernah seperti nyala api Bang. Iya, Roh Bapa yang saya nanya, Roh Bapa ini pernah nggak seperti merpati juga? Ya Roh Kudusnya yang diberikan ya berupa seperti itu waktu itu. Enggak, Roh Kudus kan Roh Bapa sama. Berarti Roh Bapa ini seperti merpati juga gitu. Kalau waktu penciptaan Allah mengatakan seperti ini. Marilah di Kejadian 1 ayat Saya nggak nanya itu loh, Ted. Nih saya ulang nih. Yesus lagi dibaptis di Sungai Yordan. Ya. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada Roh Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi. Roh Bapa ini sama Roh Kudus yang seperti merpati ini sama atau berbeda? Ya pokoknya dia kan maha kuasa Bang. Gimana sih pokoknya kacau kan? Sekarang gini loh. Nanti abang bilang lagi kayak gini nanti. Nah ini kejadiannya tertulis di Bible Ibu Ted. Enggak saya nggak kesana. Itu udahlah itu. Ini udah terjadi di Bible Anda. Roh Kudus itu di awan datang seperti merpati. Ada Roh Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya adalah, apakah Roh Bapa di surga ini adalah Roh Kudus itu sendiri seperti merpati atau berbeda? Gini Bang, jadi kan mengapa? Sulit kan? Ribet ini memang ini. Enggak ribet. Tunggu dulu Bang, gantian yang bicara Bang. Merpati itu melambangkan suatu Saya nggak nanya itu merpati melambangkan apa, bukan itu yang saya tanya. Sama atau tidak antara merpati sama Roh Bapa? Pokoknya Tuhan Maha Kuasa dia pun Alah, kalau udah pokoknya inilah. Bukan gitu Bang. Jadi jangan kita mempersempit kuasa Tuhan. Nggak, bukan saya mempersempit, justru Bible memperlebar. Ya, Terjadi iya. tertulis Matius 3, 13, 17 itu loh. Bukan saya mempersempit, saya hanya membaca. Faktanya ada di Bible. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus seperti merpati di awan. Suara Bapa ada dari surga. Pertanyaannya adalah, apakah suara Bapa ini itu Roh Kudus juga atau berbeda? Suara. Terus Roh Kudus yang seperti merpati siapa itu? Roh yang dari Tuhan, dari dirinya sendiri. Katanya tadi sama.
Bang jangan kayak gitu berpikirnya bang. Ya Di pasti sini kita bingung bang, pasti bingung gitu loh. Karena apa? Memang Trinitas ini tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menjelaskan Trinitas itu. Kenapa? Karena ini bukan produk dari Tuhan. Ini bukan produk dari Yesus. Ini produk manusia yang terjadi di Yunani. Dikonsilikan, dirapatkan dengan persetujuan bapak-bapak gereja, dibawa pengawasan intervensi Raja Konstantinopel. Jadi ini ajaran yang disahkan di Yunani, dibawa masuk ke Indonesia. Anda yakini? Akanya sulit. Mestinya orang Yunani yang datang menjelaskan di sini, bukan Anda. Anda sebenarnya ini cuma korban. Gitu Ibu Ted ya. Paham sampai sini ya? Tapi saya nggak setuju saya ini kita pengikut Kristus ini atau yang atributnya Kristen korban tidak bang. Atribut Kristen itu Bu berbau Bu, atribut Kristen itu berbau Yunani. Karena juga original tesnya Yunani. Jadi budaya ibu, agama itu ibu bersumber dari Yunani. Trinitas itu dari Yunani. Bukan dari mana-mana, bukan dari berdasar dari kampung halamannya Yesus. Yesus kagak terlibat di konsili. Yesus sudah nggak ada di muka bumi, baru ada konsili. Jadi Yesus ini dilantik menjadi Tuhan. Di dalam konsili itu ditambahkan Roh Kudus 381 dan Bapa bercampur menjadi satu. Padahal 3. Inilah yang membingungkan Anda. Ono lo Bu. Loh, di Matius 28 tadi kan udah jelas bang. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di situlah kesatuan mereka itu. Kesatuan apa satu? Satu bang, maksudnya Yakin satu. Iya, Yesus sendiri mengatakan di Matius 29 bang. Kalau satu kita cek ya. Bisa. Kalau jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu apa kesatuan? Bang, gini bang. Nah, gimana? Yesus berkata, aku datang dari Bapa. Yohanes 8:42. Oke, kalau datang dari Bapa, oke. Kalau Yesus datang dari Bapa, artinya Yesus bukan Bapa, betul? Kesatuan, makanya tadi kesatuan. Kesatuan kan diakui kan kesatuan, bukan satu, udah diakui kesatuan. Ibu Ted berasal dari ibunya Ibu Ted. Apakah Ibu Ted adalah ibunya Ibu Ted? Bukan. Ibu Ted berasal dari Jakarta misalnya. Apakah Ibu Ted di Jakarta? Bukan. Yesus berasal dari Bapa. Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan. Bukan. Kalau ini ya bang. Ini bahasa Indonesia aja kok susah amat. Bang, itu kan kita kan manusia. Itu masalah place juga. Tapi ini kan masalah. Yesus juga manusia, Ibu. Ilahian bang. Orang 2 Yohanes 1 nomor 17 kalau nggak salah gitu, atau saya 1 Yohanes itu mengatakan orang yang tidak mengatakan Yesus datang sebagai manusia antikristus loh Bu. Kalau ibu mengingkari Yesus bukan manusia, ibu antikristus. Itu betul bang. Coba kita. Jadi Yesus manusia toh? Yesus anak manusia. Iya, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Yesus anak manusia, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan bang. Nah, gimana mungkin Tuhan adalah manusia? Wah, sebentar, tadi ada yang ketinggalan yang belum saya sampaikan. Semakin banyak ibu sampaikan, semakin banyak ibu bingung sendiri loh ya. Tapi terserah lah, itu iman ibu kok. Monggo saja. Bang Andi mengenai pembaptisan. Jadi itu sebelum Yesus dibaptis, dia belum memulai pekerjaannya seperti mengajar dan lain-lain, mengajar, menyembuhkan banyak orang sakit, menghidupkan orang mati, mengadakan banyak mukjizat. Nah, disitulah Yesus waktu menghidupkan orang mati itu, Yesus mengakui dirinya Tuhan atau mengakui dirinya utusan? Dia mengakui utusan, tapi kan iya udah berarti ibu percaya nggak? Dengerin Bu Ted, ibu percaya nggak kalau Yesus mengklaim dirinya utusan? Ibu percaya nggak? Iya, Yesus sudah bilang gitu, iya. Ya percaya, berarti kalau Yesus sudah ibu percaya dia utusan Tuhan, terus siapa yang ibu lagi percaya kalau dia Tuhan? Siapa yang ngajari ibu?
Yesus. Orang Yesus yang ngomong dia. Saya ulang lagi. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, ya, Yohanes 11:41 sampai 42. Di sana Yesus mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa." Ya, bahwa orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ibu percaya nggak omongan Yesus itu kalau Yesus utusan Tuhan? Oh, dia harus berkata seperti itu supaya dia tidak dihujat atau dilempari oleh orang-orang. Berarti Yesus berbohong. Kalau dia Yesus hanya mengaku utusan Tuhan, dia berbohong gitu. Apa dia jujur? Dia sedang mengajar. Enggak. Ini Bu. Yesus berkata aku utusan Tuhan. Yesus itu jujur atau dia bohong? Ya, jujurlah. Jujur. Ibu percaya nggak kalau Yesus utusan Tuhan? Percaya. Percaya. Kalau ibu percaya dia utusan Tuhan, siapa yang mengajari ibu Yesus itu Tuhan juga? Siapa? Dia sendiri, Bang. Loh, barusan ibu mengatakan dia utusan Tuhan kok. Tapi dia bilang dia Tuhan juga. Di mana dia berkata aku Tuhan? Aduh, hilang ayatnya, Bang. Enggak ada, Ibu. Ada, Bang. Jadi di mana dia berkata aku Tuhan? Ketika dia mengatakan itu lalu dia dilempari. Kagak pernah Yesus mengklaim dirinya Tuhan, Bu. Ada, Bang. Kagak pernah. Justru berjubel data di Bible, Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Oke, coba saya lihat dulu lagi ya. Abang. Kalau begitu Yesus mendua dong. Di sisi lain dia bilang utusan Tuhan, di sisi lain dia bilang Tuhan. Yang benar siapa kok Yesus pelin-pelan gitu loh? Ya, Bu, kalau kita Ibu dengerin ya Bu ya. Terakhir dari saya biar ke Nova. Ibunya yang merawat dia, ya, kagak pernah mengatakan anak gue adalah Tuhan. Ada namanya Pak Yusuf, bapak tirinya, kagak pernah mengatakan anak gue adalah Tuhan. Adiknya ada berapa 4 orang tidak pernah mengklaim kalau abang gue adalah Tuhan. Kristen datang belakangan mengatakan Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, Bu, lebih saya percaya ibu atau keluarganya Yesus? Oh, terserah Bapak. Saya lebih percaya ibunya loh yang gendong dia, yang merawat dia, nyusuin dia. Ibunya dong lebih tahu daripada lu. Mestinya kalau Yesus itu Tuhan, dari awal Bunda Maria udah teriak, "Woi semua umat Israel, anak gue adalah Tuhan." Kagak pernah tuh. Tapi setelah Yesus nggak ada di muka bumi, Ibu, baru dibuatkan konsili. Daulat di konsili, terus kemudian di sana diangkat menjadi Tuhan. Jadi bukan Yesus mengklaim dirinya Tuhan, tapi orang lain, Romawi, rapat akbar di sana. Di sana diputuskan satu Bapa dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Paham sampai sini, Bu? Itulah Trinitas. Trinitas ini muncul di Romawi. Kagak pernah Yesus yang ngajarin kayak gitu. Enggak, kita bukan hanya kalaupun misalnya ada konsili atau Paulus, pasti dia ada dasarnya kan, Alkitab terdahulu pasti dia punya. Ini aja Bu, sederhana terakhir, yang manakah yang Tuhan yang asli, Bapak atau Yesus? Dua-duanya asli, Bang. Berarti dua Tuhan. Abang kan tadi bilang yang mana, Bapak? Abang kan asli lah. Si Nova ketawa, si Nova. Kenapa lo ketawa, Nova? Kebelilit dia, Bang. Jawabnya. Dua-duanya. Sudah, Bu. Jangan. Jadi aku harus menyatakan hancur. Aku harus menyatakan Kita apa yang ada di Alkitab itu loh. Kita berdua Jadi aku tadi serunya ingin menanggapi Bang Goto yang mengatakan tidak ada ditulis di Alkitab perkataan Tritunggal. Justru Nggak ada. Iya, Nggak Bang, ada. tapi tidak Yesus ada. waktu hidup nggak pernah ngajarin kayak gitu, Bu. Itu aja sih. Nggak ada. Yesus waktu dia mengajar, dengarkan ya Bu ya. Yesus waktu hidup di dunia, dia taat terhadap hukum Taurat. Salah satu yang sering disebut Yesus adalah Ulangan 64. Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa.
kata Yesus nih. Diperkuat oleh Markus 12:29. Hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu, kata Yesus nih. Percaya nggak tuh? Percaya. Percaya. Kalau Tuhan itu satu, siapakah nama Tuhan yang satu itu? Di Alkitab Yesus, Bang. Siapakah Tuhan yang satu itu menurut Yesus? Bapak. Pintar Iya, Bapak. Bapak. Berarti hanya ada satu Tuhan, hanya Bapak saja, bukan Yesus toh, betul? Nama kau berikan kepadaku. Ngaco. Kau berikan kepadaku ya Bapak. Berarti Bapak tuh Yesus. Oh kok Bapak itu Yesus? Anda Wandes lagi nih, bukan Tritunggal nih, Wandes lagi nih. Wandes itu emang kayak mana? Kalau Wandes itu Bapak itu Yesus itu sendiri. Yang mati di tiang salib itu Bapak. Terus kalau Tritunggal rupanya? Tritunggal 3 Tuhan. Bapak, Putra, Roh Kudus. Bukan, tetap itu satu. Kalau satu tuh, oke. Bapak, ini dengerin Bu. Bapak, Putra, Roh Kudus. Bapak, Putra, Roh Kudus. Pertanyaan, siapakah Tuhan yang asli? A, Bapak. B, Yesus. C, Roh Kudus. D, semuanya benar. Bang, gini. Kok Bang? Aku bukan Bang. Dengerin. Saya ulang ya Bu ya. Ini sederhana nih. Sama Nova nih. Nova juga jawab. Siapakah Tuhan yang asli di sini? A, Bapak. B, Yesus. C, Roh Kudus. D, semuanya benar. Semuanya benar. Lah 3 Tuhan itu. Abang yang bikin 3. Ya memang. Abang yang bikin 3. Memang kan Trinitas itu Bapak, Putra, Roh Kudus. Iya. Bineka Tunggal Ika Bang Hoti, berbeda-beda. Ibu Rama maju deh. Sama-sama perempuan deh, Bu Rama masuk nah. Sama-sama perempuan. Tadi Bunda Butet mengatakan ada tuh datanya Bapak Putra Dok Baptis lah kan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, di sini Yesus perintahnya katanya pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, bertentangan dong dengan perintahnya di Matius 10:5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, kemudian ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Selalu kepada umat Israel. Nah, kenapa bisa bertentangan? Ya karena ini menurut para ahli Bible sendiri, ini tambahan. Sebenarnya Matius 28 hanya sampai nomor 15. Coba kita baca nomor 15-nya ya. Maka tentara pengawal itu mengambil uang itu dan melakukan seperti yang dipesankan kepada mereka. Oleh karena itu cerita itu masih tersiar di antara orang Yahudi sampai pada hari ini. Kalau sampai pada hari ini, hari kapan? Hari ini nih hari Selasa. Atau hari itu ketika pada waktu kejadian ini. Hari kapan ini? Karena di sini tertulis cerita itu masih tersiar ketika tentara pengawal itu mengambil uang itu dan melakukan seperti yang dipesankan kepada mereka. Oleh karena itu cerita ini masih tersiar di antara orang Yahudi sampai pada hari ini. Artinya sebuah cerita namanya di sini the end, tamat, selesai. Tetapi kemudian ditambahkan ke-16. 16 ini adalah amanat agung. Amanat agung yang ditambah-tambahkan kemudian oleh bapak-bapak gereja ya. Menjadi rujukan para misionaris. Coba kita baca 16-nya ya. 28 16. Benar Rama jangan kepanjangan. Benar Rama jangan kepanjangan, interaktif aja. Dia mengangkat ini sebagai perintah Yesus. Nah, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan. Ketika melihat mereka menyembahnya. Menyembah itu sujud ya. Pada Daud pun rakyatnya sujud kepada Daud, bukan berarti dia menyembah, tapi mengagungkan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di surga maupun di bumi. Kuasa apa? Gak ada kuasa diberikan. Ini tambahan ya. Kemudian 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Gak ada pernah mengajarkan Yesus selama hidupnya mengajarkan ini ya. Ini sisipan. Seperti lihat ya 1 Yohanes 5:7 itu sisipan ya. Palsu.
Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diajarkan Yesus, yang dilakukan Yesus, yang saudara-saudara Kristen lakukan? Tentu tidak ada kan? Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nggak ada yang Anda lakukan ya. Kita lihat apa pendapat ahli ya. Seorang sarjana kekristenan ya, Hugh J. Scolpit, nominator pemenang hadiah Nobel tahun 1959 dalam bukunya The Original New Testament halaman 124. Ini pendapatnya ya. Ayat ini Matius 28:15 tampaknya adalah penutup Injil Matius. Tadi yang ku baca kan, 28:15 tuh tersiar sampai hari ini. Apa yang kemudian mengikutinya, Matius 28:16-20, dari apa yang disebutkannya nampaknya sebagai sesuatu yang ditambahkan kemudian. Itu ditambahkan ya. Jadi sarjana Kristen sendiri yang ngomong ya. Robert Pang, profesor ilmu perjanjian baru Universitas Harvard, dalam bukunya The Five Gospel mengomentari ayat-ayat tambahan ini sebagai berikut. Ini kita dengar kata-katanya ya. Ini sarjana perjanjian baru ya, profesor ya. Amanat agung dalam Matius ini kan, amanat agung ini adalah konsep para misionaris ya, yang dipakai misionaris tuh pergilah jadikan semua bangsa muridku, yang dia pakai. Padahal ini tambahan untuk memuluskan apa? Kristenisasi di seluruh dunia. Pergilah, ini amanat agung dalam Matius 28:18-20 diciptakan oleh individu-individu penginjil yang mencerminkan gagasan untuk meluncurkan misi gereja ke seluruh dunia. Yesus sendiri belum tentu memiliki pemikiran untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia, dan sudah pasti bukan pendiri penggagas dari institusi seperti ini. Ayat ini sama sekali tidak menggambarkan perintah yang datangnya dari Yesus. Ini sarjana perjanjian baru nih yang ngomong gini, profesor. Tentu dia sudah menyelidiki segala sesuatunya ya. Jadi tadi seperti Anda bilang, itu ada kata-kata Yesus ini baptis atas nama Putra Bapa. Enggak, itu tambahan. Gitu aja Bun. Karena kalau di sini begitu ajaran Yesus, berarti dia bertentangan dengan perkataannya sendiri di Matius 10:5 bahwa jangan menyimpang kepada bangsa lain. Itu ya. Jadi sekarang apa yang Anda sampaikan itu kita udah belajar, udah tahu kita. Jadi sampaikan Butet ini keliru. Bunda gitu, Rahma, ya. Bunda Rahma, banyak kali pertanyaan Bunda. Jadi aku yang ku ingat aja ya, Bunda. yang ku ingat aja yang Cuma statement itu, cuma statement. Gini Butet, tolong nanti Butet kalau udah keluar dari sini, tanya kepada pendeta yang paling pintar yang ibu kenal. Tanya begini nih, pendeta, siapakah Tuhannya Bunda Maria waktu Bunda Maria melahirkan Yesus? Suruh pendeta jawab ya. Siapakah Tuhannya Bunda Maria ketika waktu Bunda Maria melahirkan Yesus? Iya Bang, nanti aku coba tanya ya Bang. Kira-kira kalau netizen begini loh netizen, kita juga harus membawa data kan. Jangan cuma kita berlogika. Kita aja sebentar Pak Butet sebentar. Saya kasih tahu netizen ya, banyak kali kritis netizen. Kita harus menyampaikan data-data juga literasi ya dari pihak kekristenan. Karena kenapa? Kalau berretorika, berpakai logika aja Bang Handi bisa kan? Saya pakai data-data. Betul Ya Bunda. kan? Betul. Biar nyambung. Lanjut. Jadi sekarang saya ulang ya Butet. Siapa, tanya pendeta, siapakah Tuhannya Bunda Maria waktu Bunda Maria melahirkan Yesus? Pasti dibilang Yesus juga. Masa kok bisa ya kacau nih. Bang, sebentar dulu. Ada dua hal yang aku ingin menanggapi. Coba sebentar dulu. Nova, menurut kamu Nova, siapa Tuhannya Bunda Maria waktu Bunda Maria melahirkan Yesus? Bapak. Pinter. Kalau Butet, siapa Tuhannya Bunda Maria waktu Bunda Maria melahirkan Yesus? Yesus Bang, namanya. Buset dah. Bunda Maria melahirkan Tuhannya. Ya udahlah, lanjut. Oke. Makasih Bang Andi.
Bapak Ibu semuanya. Jadi Bunda, tadi kenapa Yesus melarang Matius untuk pergi? Aku lupa ayatnya, tapi itu menunggu pencurahan Roh Kudus. Baru itulah mulanya mereka bergerak. Lalu ada gereja-gereja kecil, mereka berhimpun. Saya tidak membahas pencurahan. Saya tidak membahas pencurahan. Saya mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan Trinitas. Karena tadi sudah aku bacakan tadi Matius 10, Yesus melarang muridnya menyimpang ke dalam bangsa lain. Tadi di tambahan tadi malah memerintahkan dan mengatakan kekuasaan sudah diberikan kepadanya, surga di bumi dan di surga lah. Ini Allah Bapa pensiun. Allah Bapa nggak ada lagi tugas, pensiun. Gitu. Dia juga nggak masuk akal ini karena apa ini? Ini data-data. Ini namanya amanat agung ya yang dipakai misionaris. Bunda, jangan ketinggalan dulu yang tadi apa rupanya yang diajarkan Yesus, kan kayak gitu kan tadi pertanyaan banyak. Bunda, apa yang diajarkan? Kasihilah musuhmu, Matius 5 Mana pengajaran Trinitas, Bunda? Pengajaran Trinitas kan tadi itu kalau kita baca di 1 Yohanes 5:7 itu palsu, sisipan. Kemudian dimasukkan lagi misionaris di 28 16 tadi kan, ditambahi kan, itu tambahan dimasukkan. Karena kenapa? Didukung dengan pernyataan Yesus bahwa dia berpesan kepada muridnya jangan menyimpang kepada bangsa lain. Iya, atau masuk ke kota orang Samaria. Ini kota orang Samaria loh. Melainkan pergilah kepala domba yang hilang dari Bani Israel, umat Israel. Nggak pernah Yesus sasarannya kepada selain Bani Israel. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kenapa seperti itu? Memang misinya begitu, dan kita yang percaya kepadanya dan muridnya pada waktu itu diberikan tugas supaya pergilah. Itu pergilah, jangan menyimpang pada bangsa lain. Kalau Yesus di Matius 10:5 jangan menyimpang kepada bangsa lain, tadi di amanat agung mengatakan pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini kan plan ini. Kok bisa pelin-pelan begini perintahnya? Berarti ada sesuatu yang salah kan? Ada sesuatu yang salah. Nah, Anda sebagai orang yang diberi akal tentu harus mencari, belajar. Seperti Pak Goto ini, Bang Goto yang mualaf-mualaf kita yang cerdas ini, dia mencari. Kok bisa begini? Akhirnya apa? Dia baca literasi sejarah. Benar. Tadi ada yang ketinggalan, yang pertanyaan Bang Handi yang begini. Apakah Maria tahu bahwa Yesus itu Tuhan dan siapa? Bagaimana Maria memanggil Yesus Tuhan? Coba kita lihat ketika Yesus menyembuhkan orang tuli dan buta dan menaruh ludah itu ke matanya, lalu orang-orang di situ heran. Nah, kok bisa? Lalu ditanya sama mamanya orang buta itu, apakah itu benar anakmu? Iya. Apakah dia buta? Iya, buta. Terus ditanya lagi sama mamanya orang buta itu, siapa yang menyembuhkannya? Saya tidak tahu. Dia sudah dewasa. Tanyakanlah kepada dia. Mengapa orang tua yang buta tidak mau memberitahu? Karena barang siapa yang menjadi pengikut Yesus akan didiskriminasi, akan dikucilkan. Begitu, maka Maria pun tidak, dari kelahirannya saja. Ketika ada yang menyentuh jubahnya Yesus, dia nggak tahu siapa menyentuh jubahnya. Siapa menyentuh jubahku? Kalau Tuhan itu kan maha tahu. Jadi kriteria Yesus untuk syaratnya menjadi Tuhan itu nggak ada sama sekali. Kita baca di Wahyu dulu, Bun, ya, sama pencerahan ya di Wahyu kan, Wahyu 7:10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Ini masih ada Allah ya. Tapi tadi di amanat agung itu Yohanes Matius 28:16, 28:17, 19, 20 itu kekuasaan di surga, di bumi dan di surga telah diberikan. Tapi di sini di Wahyu 7:10, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan ya, Allah dan berarti dua sosok ini di atas nih. Dia sudah berada di langit nih. Wahyu 7:10 kan menceritakan kehidupan nanti. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta
Allah dan bagi anak domba. Anak domba kan gambarnya itu Yesus. Berarti dua. Allah dan anak domba. Itu masih dua itu. Semua terpatahkan ketika Anda berkata Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Bapa itu sendiri, enggak ada seperti itu ya. Tetap Allah itu beda, anak domba beda. Interupsi tadi Bunda bilang ke apa tadi? Kemuliaan Bapa dan anak domba begitu. Itu sebenarnya satu ya. Kenapa? Bukan satu, kenapa pakai dan kata penghubung dan? Contoh gini, contohnya dalam kehidupan kita manusia loh Bunda. Enggak usah contoh. Pernahkah Bapak digelari anak domba? Bentar, pernah Allah digelari anak domba? Bun, gak usah kasih contoh saya sudah kuasai itu Bible. Di mana Allah digelari anak domba? Kalau kau bilang itu satu, ada kata penghubung dan di situ yang digelari anak domba kan Yesus. Gimana Bunda? Contoh gini lah Bunda, Bu Teti Simanjuntak dan mamanya si Ferdi kan satu pribadi. Gitu loh. Gimana ulangi, coba ulangi. Aku nih satu orang gitu kan Bunda. Bu Teti Simanjuntak udah satu nama kan, satu gelar kan, satu nama kan. Mamanya salah satu anakku lah, mamanya si Ferdi. Udah dua, padahal aku satu doang. Emang nanti Ferdi itu adalah butet. Emang Ferdi adalah butet. Bentar, Ferdi adalah butet. Kan beda antara Ferdi dengan butet. Gak pernah menyatu itu Ferdi dengan butet, dua pribadi. Sebutan, Mbak. Ted. Iya Bang. Kok sebutan? Silakan Bang. Permisi ya, saya ingin bertanya dulu ke Abang Handi atau Bang Goto. Boleh? Boleh saya bertanya dulu? Silakan Bang Noval. Begini Bang, Islam itu kan benar-benar memuliakan perempuan. Bagaimana mengingat bagaimana banyak isu seperti pernikahan anak, poligami dan warisan yang dianggap tidak adil terhadap perempuan. Terima kasih. Ini pembahasan lain Bang. Ini belum kelar Bunda Rahma dengan Butet, dikelarin dulu. Baik Bang. Terima kasih. Nanti gampang itu jawabnya tuh. Jadi teman-teman Kristen ini ayolah. Katanya ketika Yesus terangkat sudah kembali kepada keilahiannya kan? Sudah kembali kepada tubuh kemuliaannya, sudah menyatu kembali dengan Bapa. Faktanya enggak. Masih duduk di samping Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti belum menyatu kan? Udah kembali dia keilahiannya. Kalau dia adalah satu pasti menyatu dia. Kemudian di Wahyu ini 7:10 ya. Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba dan ada kata sambung penghubung dan berarti dua sosok, aku dan kamu, aku dan Ustadz Arif. Arti dua sosok, tak ada kata penghubung. Kalau Anda mengatakan Anda adalah anak Anda gimana ya? Enggak mungkin Anda adalah anak Anda, kan beda. Misalnya saya mencubit anak Anda, apa Anda yang terasa tercubit? Enggak kan? Artinya beda. Seperti ketika Bapa, Putra, Roh Kudus, itu beda. Ada yang di atas, ada yang lagi terbang burung merpati, ada kemudian lagi dibaptis Sungai Yordan. Kemudian kita lihat di sini Wahyu. Di Wahyu ini tidak lagi disinggung-singgung ya tentang Roh Kudus ini. Kemana nih Tuhan yang ketiga? Roh Kudus ini. Kenapa nggak pernah lagi disinggung? Padahal ini 3 dalam 1. Tapi setelah ini Yesus pun tidak pernah mengatakan dirinya adalah bagian dari Roh Kudus. Atau gimana nih pemahaman? Tolong kembali kepada pengajaran Yesus, Bunda. Hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Kau utus. Apa itu utusan? Baca Yohanes 3:4. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Yesus diutus, dia yang menyampaikan firman Allah. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan telah Kusampaikan kepada mereka. Mereka siapa? Pengikutnya. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu betul Engkau yang telah mengutus Aku. Apa sih susahnya?
memaknai perkataan Yesus? Kenapa sulit? Engkau Karena gini, satu-satunya Allah yang benar, satu loh. Sementara Anda lebih mengimani pemahaman bapak-bapak gereja dengan sisipannya Bapak Putra Roh Kudus. Itu kalau disampaikan 1 Yohanes 5:7 itu sisipan tambahan. Loh kenapa Anda lebih mengimani itu, ayat palsu itu, data palsu itu daripada ucapan Yesus? Kenapa? Ya kenapa heran loh kami nih. Yesus mengatakan hanya engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya kan gak mungkin dua, apalagi tiga. Satu-satunya Allah yang benar. Kenapa sulit dipahami itu pernyataan Yesus, ajaran Yesus? Satu-satunya Allah yang benar. Ketika Yesus dicobai iblis, ya, sebab ada tertulis, malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk ke batu. Apa kata Yesus? Ada juga tertulis bahwa engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu saja. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Dia saja engkau berbakti. Hanya kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Allah. Karena Yesus membicarakan Allah. Ada pula tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Allah disebut Yesus ya, atau Allah atau apalah kalian tuh ya. Lalu dia sambung Yesus, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia. Nggak pernah Yesus merujuk kepada dirinya loh. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Hanya kepada Dia sajalah. Ini teman-teman Kristen, Masya Allah, terlalu terdoktrin. Terlalu mengimani konsili-konsili. Konsili Kalsedon, Yesus ilahi. Theotokos, Mama Tuhan. Apalagi Katolikan, Mama Tuhan tuh nggak pernah dilupakan tuh doa Maria. Kemudian Kalsedon, Yesus manusia sekaligus Tuhan. Di mana ada konsep di muka bumi ini manusia sekaligus Tuhan? Yang ada itu ya pagan, dewa-dewa. Manusia diimani inkarnasi dewa, itu pagan. Kalau ajaran-ajaran tauhid samawi nggak ada seperti itu. Anda memadukan ajaran Perjanjian Lama, Torah Musa dengan pemahaman Bapak Gereja. Nggak nyambung. Sampai kiamat nggak akan nyambung. Tauhid dengan Trinitas Anda mau kawinkan, nggak bisa. Nggak bisa. Anda bermanuver ke sana kemari. Karena dia memuluskan misionaris, misi misionaris, dimasukkanlah amanat agung tadi. Pasal 28, Matius 28, 16 ditambahi. Padahal tadi udah jelas ya, Matius 28, 15 itu penutup. Berita itu tersebar sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau sampai hari ini berlaku selanjutnya lagi, gimana caranya? Kan? Oke, jadi apa ya gue bilang ya, teman-teman Kristen harus terlalu doktrin ya, yang diimani doktrin kepada kitab New Testament ya begitu, tetapi kita harus lihat juga janji-janji Tuhan pada umat pilihannya. Ini kan berangkat dari sana, maka ada Yohanes 3 ayat 16 itu kan. Jadi kalau di kitab Yehezkiel 34 ayat 23 24 Tuhan sendiri berkata kepada Yehezkiel, ya aku akan mengangkat satu orang gembala atas umatku. Nggak usah Bunda, lalu malu-maluin kalau kamu ke perjanjian lama. Sumpah deh malu. Perjanjian lama, sebentar. Harus Bunda, harus kamu sadari perjanjian lama itu ajarannya apa? Bun, perjanjian lama yang milik Tanakh, yang Tanakh itu kan perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta, itu diterjemahkan. Torah 5 Torah Musa dengan Nevi'im Ketubim itu terjemahkan ke dalam Septuaginta. Itu yang kalian pakai, boleh terjemahkan. Itu Tanakh, itu milik Yahudi sana. Yahudi tidak pernah mengimani Trinitas atau Tuhan menjelma menjadi manusia, turun ke bumi, mati, tersiksa, diludahi, ditempeleng. Nggak ada seperti itu. Yahudi pahamnya tauhid, harus sadar itu dong. Yahudi pemahamannya tauhid, mengesahkan Tuhan. Dengar coba di Ulangan apa kata Musa. Dengar orang Israel. Maaf Bunda, Tuhan anak kita, Tuhan itu Esa. Tapi Yesus sendiri berkata itu terjadi bukan karena di mana ajaran Yesus Trinitas itu apa? Itu. Tetapi karena mereka tidak mengenal Tuhan, anak manusia sebentar lagi. Di mana itu orang-orang Yahudi? Yang mana paham Torah itu Anda atau Yahudi? Pemilik kitab. Misalnya saya ini. Saya yakini dua-duanya kitab perjanjian lama. Tapi pembuktiannya mana? Bahkan Yahudi Talmudnya itu Yesus itu direbus di tinja panas.
Maria pelacur. Bagaimana mungkin Yahudi pemahamannya Nggak ada Yahudi di yang membunuh Alkitab saya Yesus? kayak gitu, Bunda. Nggak Ya ada iya, dibilang namanya Yesus kita direbus, nggak ada. ya iya di Talmudnya Maria Yahudi pelacur, nggak kan. ada. Di Talmudnya Yahudi. Anda Ya, kan itu memakai Yahudi. perjanjian lama, harusnya mengimani juga Talmud Yahudi karena itu kitab penting dari Yahudi itu Kita kan Talmud. dari orang Kristen itu kan dari garis keturunan Abraham sampai kepada Daud. Di mana Lalu sampai garis kepada keturunan Yesus. Abraham? Lucu saya ketawa saya Bunda, kau mengaku dari bacalah. keturunan Abraham. Dari mana Baca kau dari dari keturunan Abraham? Dari Abraham. mana? Dari mana? Dari Abraham. Dari mana kau sampai ke Abraham? Karesteng Kita ada ke itu, Yesus Yesus ya, sudah loh. terangkat. Kita Karesteng ke itu ada, Yesusnya. Paulus yang bawa. Dari mana kau dari Nah, sekarang Abraham? kan orang Kristen Dari mana? kan. Enggak. Dari mana kau dari Abraham itu? Ini itu malah tambah melebar ini. Gimana kau itu mengade-ngade, mau Coba menipu-nipu? kembali Enggak lah. lagi pada konsep Tritunggal aja. Kembali pada konsep Oh, Tritunggal. dari Abraham. Dari Roma itu ajaranmu. Kenapa? Kenapa Bibelmu bahasa Yunani? Kenapa Bibelmu bahasa Yunani? Karena dari Roma itu, Roma Yunani itu pagan ajaranmu itu. Paulus ketika konsili Efesus ya, konsili Yerusalem, antara Paulus dengan Petrus, mereka sepakat, oke, saya untuk orang tidak bersunat di luar Israel dengan ajaran Kristennya. Beda zaman, Ini Bunda. Paulus Beda komitmennya zaman, ini. beda era. Saya untuk orang tidak bersunat di luar Israel. Tahun aja Kata udah Paulus beda zaman. dengan Apalagi Kristennya. ribuan tahun. Ya, jadi Anda ini ya pengikut Paulus, pagan sana di Roma. Gitu, Bun. Bunda ini mengada-ngada dari Ibrahim, dari Orang mana? Kristen itu aja artinya pengikut Kristus. Coba bukan baca pengikut ajaran Paulus. Ibrahim. Mana ajaran Ibrahim itu Trinitas? Mana ajaran para nabi Trinitas? Udah aku kasih tahu, Trinitas itu ayat palsu, data tambahan sisipan. Amanat Agung itu palsu, sudah disampaikan tadi tuh. Palsu. Mana Yesus pernah mengajarkan? Yesus mengajarkan hanya engkau satu-satunya. Anda tidak paham dengan bahasa satu-satunya. Kata Yesus di Matius, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa itu Esa? Ada kau dapati pemahaman Esa itu 3? Ada. Makanya Atau Esa itu adalah kumpulan? Enggak ada. Esa itu Tritunggal, enggak ada. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa Esa? Tunggal. Tunggal itu satu. Sulit kali kalian paham ya. Dari Karena Anda itu perjanjian mencampurkan lama harus doktrin. terkoneksi, Coba kembali ke ajaran Yesus. Coba kembali ke ajaran Yesus. Old Testament ke New Testament itu terkoneksi, bersinergi. Jadi Di mana jangan terkoneksi? fokus hanya pada Mana orang Yahudi perjanjian mengimani baru. itu? Aduh. Jangan hanya Gak ada pada koneksi-koneksi ya. perjanjian Kalau lama. terkoneksi, Makanya kenapa baca. kau makan babi? Kalau terkoneksi, Yesus kenapa kau makan babi? berkata, nih ayatnya, Yesus berkata, kalau apa yang masuk terkoneksi, ke dalam sebentar. mulut tidak najis dan tidak haram, Kalau tetapi yang keluar dari tubuh Paulus kita. itu, kalau terkoneksi Itu kata Yesus, barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat sekalipun terkecil, maka dia menduduki tempat terendah. Barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun terkecil, maka dia menduduki tempat terendah. Anda menghilangkan semua hukum-hukum Taurat, makan babi, makan segalanya. Bagaimana mungkin Kan tadi terkoneksi? Bunda saya udah bilang, Bunda ngomong aja dulu biar saya cari ayatnya biar lebih. Apa kau cari? Nggak ada kau cari-cari, kita udah Yesus tamat yang baca Bibelmu. berkata, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak ada Itu yang di situ haram. berbicara makanan apa enggak? Berbicara di situ perkataan, kata-kata yang keluar dari mulut kita yang menyakiti orang itu bahkan tidak boleh, itu najis. Kata-kata Kotoran bukan itu, makanan dibahas. kotoran itu tinja itu kan najis. Astagfirullahaladzim nih orang. Jadi Yesus begitu, Yesus kamu mengatakan Yesus menjilat lidahnya sendiri, kata-katanya sendiri. Ketika dia berpesan di Matius 10:5, jangan kau menyimpang kepada bangsa lain. Kau imani dia mengajarkan Trinitas. Di mana dia mengajarkan hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya yang benar. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kemudian kamu memaksakan pengajaran Trinitas. Berarti Yesus menjilat kata-katanya sendiri. Nah, jadi, makanya aku bilang, kalau ajaran tauhid kau ingin kawinkan dengan Trinitas, tidak bakalan nyambung. Ajaran bapak-bapak gereja kau mau kawinkan dengan ajaran para nabi, perjanjian lama, ajaran Yesus, tidak akan nyambung sampai kiamat. Nggak bisa. Nggak akan kawin tuh Trinitas dengan tauhid. Nyata-nyata tiga. Tiga. Lanjut Bang, Ustadz. Aku aja lanjut. toh, kalau itu adalah ayat-ayat sisipan toh. Kalau itu memaksa bahwa baptislah dalam ketiga nama itu, maka kemudian bertentangan toh dengan kisah para rasul.
2 ayat ke 38, coba itu baca di situ. Kenapa bang? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 8, coba dibaca itu. Iya sebentar. Kisah Para Rasul 2. Wait. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keberapa? Ayat 38. 30. Itu kan bertentangan dengan konsep Tritunggal toh. Saya baca dulu ya bang. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk Di mana? Ada Bapak dan Roh Kudusnya di situ. Yesus kan bilang Tuhan kalau kepada Petrus kan manggil Yesus itu Tuhan. Bukan Tritunggal berarti itu toh. Loh Tritunggal itu kan tadi kan sudah satu Tuhan. Loh, Tri itu berapa? Namanya Bilangnya Bu Rahma itu Yesus. tadi Tri itu berapa? Tri satu katanya, tri tuan, tri, tiga itu tri. Ini Petrus Kalau di Dwi sini. 2. Bentar. Ya Allah ya Rabbi. Filipus siapa demi menuhankan Yesus. Orang pintar jadi pura-pura botol ya. Cocok itu ya 1 Korintus 4 4:10. Oten botol karena Kristus. Betul nih. Bunda Teti ini orang pintar, Bunda Bu Teti ini orang pintar, tapi pura-pura bodoh demi menuhankan Yesus. Bukan. Itu loh. Jadi tadi Aduh, kasihan, berapa ini, Bang? kasihan, Kisah ya Rasul Allah. 2 ya Bang ya. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Astagfirullahaladzim. Ya, itu kan Nah, hanya Petrus. dibaptis untuk nama Yesus saja, tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus kan gitu kan? Ya kan nama Tuhan Yesus Waduh. Kristus. Kalau hanya Yesus saja kan satu, Ted. Aku bikin teh kalau gitu. Waduh, bikin teh Iya, campur masaku jadi juga gini beneran. loh. Apa? Abang mak mau kemana sih arahnya di bawah ini, bawah Loh, ayat ini? itu kan bertentangan yaitu dengan pembaptisan. Baptislah dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak, Anak, Roh Kudus itu satu. Sementara di Namanya Yesus. Yohanes itu ya, Yohanes 2:38 itu kan cuman Yesus saja. Ya udah Tidak ada termasuk Bapak. itu semua di situ. Udah ada Bapak, ada Roh di situ. Enggak ada lah, di situ hanya untuk Yesus saja kan. Bang, selanjutnya. Baptislah atas nama Yesus kan seperti itu. Bang, sebentar Bang. Selanjutnya gini aku baca ya Bang ya. Baca, Dalam baca. nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus tuh. Jadi Itu kan koma itu. Itu kan koma itu. Bapaknya mana? Bapaknya mana di situ? Bapaknya udah nyatu sama Yesus. Waduh. Kan satu Bang mereka Bang. Berarti Bapak itu Yesus sendiri gitu. Atau Yesus Iya. itu adalah Bapak gitu. Terserah Bang lah mau bolak-balik. Terserah. Loh iya makanya bikin pusing itu sendiri kan. Ketika Enggak, aku enggak memahami pusing, tentang Bang. konsep Tritunggal yang hanya Enggak, buatan karena bapak-bapak gini. gereja. Itu tidak Gini, pernah gini. diajarkan oleh Yesus. Kan seperti itu toh. Bang, tadi di Yeskel itu kan, aku akan mengutus gembala. Di ayat yang lain, aku akan mengajar umatku. Itu kan mengutus gembala, maksudnya Yesus itu mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, bukan kemudian Elohim itu mengutus Yesus sebagai Tuhan, bukan seperti itu toh. Bukan, Waduh gimana kamu toh? bukan begitu Bang. Bukan Ya sudah, begitu. sebentar dulu terkait dengan pertanyaannya Bang siapa tadi itu, Bang Noval ya, tentang derajat perempuan dalam ajaran Islam ya. Jadi perempuan itu kalau di dalam ajaran Islam memang betul-betul diagungkan, dimuliakan. Bahkan ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, yang paling utama saya menghormati siapa? Maka Rasul menjawab Ummi. Kemudian siapa Rasul? Ummi. Kemudian siapa Rasul? Ummi.
kemudian siapa Rasul, baru kemudian Abi. Jadi ibu itu merupakan teladan yang paling utama, seorang perempuan merupakan teladan yang paling utama, yang paling dimuliakan di dalam ajaran Islam. Makanya kemudian Nabi Muhammad itu bersabda, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Jadi sebaik-baik perhiasan di dalam dunia itu adalah istri yang solehah atau perempuan yang solehah. Kemudian juga Nabi Muhammad bersabda bahwa surga itu berada di telapak kaki seorang perempuan, yaitu ibu. Nah, kemudian dijelaskan pula bahwa perempuan itu bisa masuk surga terlebih dahulu ketimbang laki-laki, asalkan dengan syarat yang pertama, seorang perempuan harus taat di dalam beribadah, yaitu melakukan sholat, kemudian berpuasa di dalam bulan Ramadan, kemudian yang ketiga taat atau takut kepada suami. Artinya ketika suami tidak ada di rumah, maka kemudian perempuan ini tidak boleh keluar rumah. Begitu. Jadi takut kepada suami atau taat kepada perintah suami. Kemudian yang keempat adalah menjaga kehormatannya atau menjaga kemaluannya. Jadi ketika sang suami misalnya bekerja, sedang kerja tidak ada di rumah, bukan kemudian mempraktekkan Amsal 7 ayat 18 seperti yang ada di Bible, bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan menjaga kehormatannya itu adalah menjaga barang yang paling istimewa itu dari pandangan-pandangan lelaki-laki lain ketika pergi ke mall, ketika pergi ke pasar, itu hendaknya auratnya itu terutama kehormatannya itu harus betul-betul dijaga. Maka kemudian Allah menjanjikan perempuan itu untuk masuk surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Begitu Bang, siapa ini yang bertanya tadi, Bang Noval ya? Baik. Ya, nah itu derajat perempuan itu diistimewakan kalau di dalam Islam, Bang Noval. Demikian. Nah, saya sampaikan perbandingannya Ustadz ya, saya sampaikan perbandingannya. Di ajaran kekristenan Bang ya, ketika Matius 12 tuh baca. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Yesus. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Tadi sampaikan Ustadz saya kan, Umi, 3 kali, ibumu, baru kepada ayahmu. Nah, ini kayak kalau di Bible kisahnya begini. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Artinya sebagai seorang anak kan menyakiti hati orang tua tuh kan, menyangkali ibunya, siapa ibuku, nah, siapa saudara-saudaraku. Sekalipun memang kau itu berbuat kepada semua orang, tapi nggak boleh berkata-kata seperti itu kepada ibumu atau saudaramu ya. Yesus bilang, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku, kalianlah yang saudara-saudaraku. Nggak boleh begitu kan, namanya durhaka. Nah, kemudian ada yang bilang juga Bunda Rahma kayaknya. Ya, apa Ustaz? bilang hai wanita gitu ya bilangnya ya Yesus ya itu. perempuan. Ya ada lagi kata-katanya, hai perempuan, saatku belum tiba saatnya. Kemudian kita ke sebentar, sedikit lagi saya bukan kepada kau Butet ya, Bunda Mbak Butet, saya ke Bang Nopal saya sampaikan. Kemudian di Korintus 14, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri. Nah, dilarang perempuan ngomong ya. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri. Seperti yang dikatakan juga dalam hukum Taurat. Nggak bisa mereka berpendapat. Menyampaikan pendapatnya dilarang. Harus berdiam diri, menundukkan diri.
Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Jadi perempuan ini enggak dianggap. Itu ya, saat disampaikan dalam data di Bible. Kalau di dalam Islam itu, Masya Allah, perempuan itu dimuliakan. Oke, lanjut Ustaz. Iya sama aja kalau di kekristenan juga ya, untuk laki-laki dan untuk perempuan ada. Kepada istri dikatakan tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Laki-laki dimuliakan. Lalu kepada istri, hai suami, sayangilah istrimu, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Kepada Tuhan di situ Butet, itu Bible bukan kepada Tuhan, kepada Tuan. 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 Dadahan. Tuhan, Ya, ini dadahan. harus ntar dulu aku ini ya, biar lihat ya. Karena ini bukan merujuk kepada Yesus, kecuali Kurios yang merujuk kepada Yesus tuh lah itu menyatakan Tuhan. Tuh Efesus tuh, kelihatan nggak Bun? Tunduklah, kita buka ya. Kita Hai, buka ya di istri. situ Tuhan ya. Hai istri, loh, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Udah kelihatan? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tuh baris Berarti pertama Tuhan paling Tuhan itu pojok disamakan kanan. dengan suami, disamakan dengan manusia ya Tuhanmu ya Butet ya. Disamakan Bukan, dengan jadi suami ya. kita sama Tuhan kan hormat, Berarti nurut. Tuhannya disamakan dengan suami-suami kita ya, suami-suami mereka ya. Jadi kita hormat banget sama suami. Itu Butet bilang Tuhan. Kalau Tuhan Wahai wanita-wanita, keluar rumah, kita nggak keluar rumah. tunduklah kepada suami-suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Berarti Tuhanmu disejajarkan sama laki-laki itu bapak-bapak. Bun, coba Bunda telah baik-baik perkataannya dia itu. Perkataannya dia, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Seperti Ya kan disejajarkan itu. Tidak Disamakan kan? Tunduk kepada suami. Diperintahkan tunduk kepada suami sama seperti kau tunduk kepada Tuhan. Tidak, Tuhan Bun, tidak. disamakan dengan suami. Tidak disamakan, Gimana ya? tidak disamakan Bun, tidak disamakan. Itu konsepnya seperti nurut kepada suami, seperti engkau nurut pada Tuhan. Aduh. Karena dia bukan Tuhan. Dia adalah guru pengajar. Jangan melencengkan, Bun. Di mana datanya Yesus Tuhan? Di situ Kurios. Tuhan. Tidak, Bun. Tidak, Jangan Bun, tidak, melencengkan. Ya Itu tuh tadi coba kan- kita buka. Di Nggak, situ coba apa tadi- God atau Theos? Nah, kita buka Coba, ya Bun, data. coba, Bun, Data coba, berapa Bun, itu? coba. Efesus berapa? Kita buka lah. Saya tidak suka kalau cuma banyak ngomong kita ya pakai data. Efesus berapa itu? Kita buka yuk. Barakallah Bang Zeko. Masya Allah. Berkah selalu ya Allah. Terima kasih. Coba Rias kita itu, buka itu. Rias. Efesus berapa? Efesus Rias berapa itu. Mbak Tit? Efesus berapa? Biar kita kasih pengajaran sama Mbak Noval juga. Mbak Noval. Bang Noval. Efesus berapa tadi? Efesus Taatlah 5. kepada suamimu, istri taat. Berapa? Efesus 5 mulai Oke, ayat kita buka. 22. Kita buka Efesus 5. Nggak usah yang pakai Tuhan aja itu tadi, Bunda. Bu yang pakai saja Tuhan itu Efesus. Efesus 5 ayat yang kedua-dua, mulainya dari 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kita buka ya originalnya ya. Tuhan di situ ya. Ini menyamakan suami dengan ini ya. Menyamakan suami dengan Tuhan. Aduh parah. Nah, kita buka ya datanya ya. Tuhan. Nih. Ini biar kalian ini loh, jangan cuma harus banyak belajar ya. Kalau memang kalian mau menemukan kebenaran, harus banyak belajar. Baik, Bun. Kita baik, buka Bun. ya. Kami dengarin, Bun. Kami terima. Nah, gini kita buka. Kita buka sebentar. Nih. Izin. Nah, kita lihat ya. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kita klik Tuhan ya. Tuhan nomornya itu ya. 29. Kasih besar ya biar kalian tuh pinter. Jadi cara belajar begini untuk mengetahui ya mana Tuhan, mana itu Tuhan-Tuhanan. Ini Tuhan ya. 2962. Kita lihat. Apa itu 2962?
Kurios. Tuhan. Makanya kalau di situ kau mau jadikan di situ Tuhan, masa manusia disamakan Tuhan? Tunduk kepada manusia sama dengan tunduk kepada Tuhan? Nggak nyambung. Kalau Tuhan, pintar kan? Nah, bagus ini sih, ini cepat nangkap dia. Terima kasih Bun, maaf Bun Masih ya. bisa. Nggak Bukan apa-apa, teos kita ya, namanya Gofar ya, sama-sama bukan teos ya. sama-sama belajar, Bang ini ya, Bang Nopal, bisa sama belajar. Jangan terlalu termakan doktrin, tolong belajar, tolong belajar. Ya, Kita saya di hanya sini menyampaikan kebenaran. keputusannya di Anda. Kita hanya menyampaikan, nggak ada paksaan ya. La ikraha fid din. Lanjut, Ustadz. Karena ini udah jam berapa ini? Masih mau ya? Maaf, aku Udah izin jam 3. Terakhir ya. Butet mau kerja besok juga. Selamat Malam. selamat pagi. Udah pagi, Bun. Udah Bapak, pagi Ibu, Butet semuanya ya, Mbak pagi. Butet. Udah tanggal 7 sekarang, 7 Agustus 2024. Hari Maaf kalau ada salah-salah ya, Butet ya. Namanya kita diskusi Nggak ya. apa-apa, Bun. Iya, nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Assalamualaikum. God bless us. Amin. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Nopal, terima kasih. Iya, Bunda. Saudara-saudara netizen yang setia menyimak dari tadi, Masya Allah. Thank you. Barakallah. Jazakallah khair. Kita tutup komal ini ya, Ustadz. Terima kasih, Bang Handi. Dengan ucapan. Saya tutup ya? Langsung tutup aja, Bun. Tutup aja udah, Oke, istirahat. Kita tutup. Udah subuh di sini ya. Tutup dengan ucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Wabarakatuh. Kasih Ustaz. Kasih Ustaz. Ya, sehingga membuktikan ajaran pembandingan ini adalah benar gitu, pembandingnya, misal Al-Qur'anul Karim. Karena kalau